Ya gitu. Di Kristen kan dalam kondisi nggak masalah, itu hal yang wajar loh. Doa nggak kepada masalah, Tuhan. memang nggak masalah. Ya buktinya Yesus Bapak itu menuhankan dalam kondisi anak ada loh. manusianya. Baca Ibrani pasal 1 ayat 8 tuh. Tuhan Bapak menuhankan anak loh. Ya Allahku katanya kepada anak. Saling menuhankan memang mereka. Mana tuh ayat di mana itu? Jangan Pasal 1 ayat 8. di mana itu? Ah. Ibrani itu pun dirubah itu sama. Dia Jadi gini ya. Gini Brian Uni kasih tahu ya. Pertama, enaknya jadi Kristen tuh banyak. Satu, Tuhannya saling menuhankan. Antara anak dengan bapa saling menuhankan. Contoh, ketika di Ibrani pasal 1 ayat 8, bapak itu memanggil Tuhan kepada anak. Nah, jadi nanti misalkannya kamu nanti berdoa kepada anak nggak lewat, kamu bisa berdoa kepada bapak. Kalau nggak lewat juga, kamu bisa kepada Roh Kudus. Jadi ada 3 tempat berdoa nanti. Kalau bisa nggak mempan tiga-tiganya kan, pakai cara Katolik. Nggak, kalau seandainya bentar dulu. Keselamatannya Islam. Iya, saya mau dia Tuhan supaya dulu. jadi Kristen. Kok saya bantuin kamu loh, Alfa. Nah, jadi kalau dalam Kristen juga ya kan, enaknya itu kalau nggak mempan tiga-tiganya, datangi Bunda Maria. Salah kamu. Loh, Anda salah. saya ini biar dia tuh tetap jadi Kristen seagama denganmu, kurang baik siapa saya. Nah, jadi kalau seandainya mau jadi tidak mempan tiga-tiganya gitu kan. Aduh, ini kan saya menyarankan, dengarkan narasi saya. Kalau salah kau luruskan. Jadi kalau seandainya nggak mempan tiga-tiganya, bapak berdoa nggak lewat, ke anak berdoa nggak lewat, Roh Kudus juga nggak mampu. Nah, datangi Bunda Maria kayak orang Katolik. Maka katakan kepada Bunda, ya Bunda Maria gitu kan, bilang kanlah sama anakmu dan bapaknya, aku mau minta ini, minta itu, minta jodoh gitu kan, janganlah aku jomblo terus gitu kan. Kalau lewat mamanya, mana tahu nanti mamanya ngomong sama anaknya, tolonglah dulu doanya si Alpa ini diterima gitu kan, karena mamanya ngomong karena dia patuh hukum Taurat kan, mana tahu diterima doa kalian, kayak gitulah Katolik kan kayak gitu. Mau dibantah Alpa, salah apa Uni? Pelintiran mana coba? Di mana pelintiran Uni coba? Ada Uni salah ngomong? Aku turun Alpa. Parah kali Alpa. Jadi gitu, kalau jadi Kristen tuh enak. Kalian seandainya berdoa kepada anak nggak lewat, aduh udah sebulan berdoa sama anak kok nggak tembus-tembus, berdoalah sama bapak. Kok nggak tembus-tembus juga, berdoalah Roh Kudus. Kok nggak tembus juga, pakailah cara Mikana. Sekaligus saja kalian bilang mereka tuh satu. Kau ya bapak, kau lah anak, kau lah Roh Kudus. Berdoa. Kalau nggak tembus juga, datangilah Bunda Maria. Kemana dia? Si AO. Iya. Mana AO? Lo naikin aja, sakit hati banget sih. Kenapa Orang dia mau Brian? orang mau mualaf kok sakit hati dia. Iya, Brian. Jadi Brian mau syahadat sekarang sama Bang Zuma? Bang Zumanya sibuk nggak? Bang Zuma sibuk lah. Bang Zuma 24 jam sibuk. Ya, masih ada rapat tapi aku udah chat. Nanti aja ditunggu. Iya. Jadi berapa umurnya ini si Brian ini? Bener, tapi betul mualaf bukan karena koin ya, Brian? Bukan tipu-tipu kan? Kan pura-pura mualaf gitu, besok ganti lagi namanya jadi Niko. Mualaf lagi, ganti lagi namanya Atau sebenarnya jadi. iya benar Uni, biasa ada yang muslim pura-pura mau mualaf dapat koin gitu. Iya, maksudnya gitu loh. Besok namanya jadi Niko, terus mualaf dapat koin ya kan. Habis itu enak kali. Kok coba-coba kok enak gitu kan. Iya kan, Uni ini orangnya gini loh. Orang Islam itu diajarkan kritis. Kami itu enggak boleh percaya begitu aja ya. Jadi Brian, tolonglah jawab Uni dulu pertanyaan Uni. Coba doa Bapa kami, coba bacakan dulu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang cukupnya. Ya seperti itu kan. Tapi udah bilang sama mama sama bapak mau mualaf? Sayangnya sudah almarhum. Oh, dua-duanya? Ih, kucing ini. Semuanya. Oh, jadi bapaknya dua-duanya udah almarhum. Bapak sama ibunya. Oh, oke. Umur berapa Brian sekarang?
23. Kerja apa? Begal. Apa? Halo? Ngebegal. Apa kerjamu, Brian? Potong ayam. Motong ayam di pasar. Enggak, di sirkus. Mana tahu di ini bukan di pasar, di komplek-komplek rumah gitu. Ayam Terus orang. terus apa namanya? Apa lagi yang mau kutanya ya? Gimana caranya memastikan kalau dia nggak main-main? Enggak takut enggak takut dipukulin atau dicoret dari kakak keluarga besar, diludahin kayak gitu nggak takut emang kalau mau login? Saya ludahi balik lah. Bagus. Memang kita nggak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan saudara. Kalau kita ludah boleh ludahi balik nggak apa-apa. Tapi ludahnya harus sama ya, persis ya, bentuknya sama, jumlah besarnya sama, harus adil loh. Kalau lebih nanti dosa loh. Tapi karena saya yakin kamu tidak mampu berlaku adil, lebih baik maafkan. Islam mengajarkan begitu. Ini open cam berani nggak? Berani nggak open cam? KTP jangan diliatin, dia bahaya. Nanti di-banned dia permanen lagi. Jangan KTP, nanti Nggak disalahgunakan. usah KTP itu Jangan kalau ada yang bisa KTP. diminta nomornya aja Uni. Iya, enggak, KTP-nya tetap harus dikasih. Nanti ke WA-nya si Kelvin atau WA-nya orang MMCI atau API gitu. Nggak WA-nya Buat apa host. KTP? WA-nya host juga boleh. Buat inilah apa supaya pintunya Buat nggak data lah. pintu nggak nutup ya, tinggal ditahan Iya. pakai KTP gitu. Kita saudara itu harus saling backup. Mana tuh ada apa-apa sama kamu nanti kan? Bisa buka cam sekarang. Udah berapa followernya? Coba aku cek dulu. Saya Udah mau banyak nanya ini. tentang Udah bisa dia buka cam Nggak ini. bisa, harus 790. 1.000 mitos iya. itu yang 700 800 bisa mitos. Mitos banget Aku emang. kok punya pemegang pribadi 11 ini loh. Nggak ada 11 ya? satupun yang 800 Ini bisa baru open 6 cam. nih, 1.000. keren nih. 11 mah. Oh, ini baru 7 nih, 6 atau 7. Iya dong. Selalu bangkit kembali kalau misalnya di Mati dari report oleh ketiga, Tritung bangkit. Panghujat. Mati dari ketiga, bangkit Kok di hari, di menit. di menit ketiga. Jazakallah ya Jadi- abangku. Jadi Brian ini pertanyaan nih. Baru nonton debat-debat lintas agama terus ingin berubah jadi muslim gitu? Bukan baru sebenarnya udah lama. Sudah lama nonton. Iya udah lama. Terus apa gitu keanehan di agama Kristen yang menurut kamu yang patut ditinggalkan, apa gitu? Apa yang menurut kamu tuh kayaknya nggak make sense banget nih agama Kristen gitu? Apa, coba jelaskan kepada kita ini biar kita yakin gitu bahwa kamu tuh tidak bertakiyah gitu. Coba, apa di Kristen itu menurut kamu tidak make sense-nya, apa yang membuat kamu jadi kayaknya enggak deh gitu, kayaknya gue enggak banget deh sama agama Kristen gitu. Coba jelasin menurut kamu lah. Saya yang bertanya boleh nggak? Ya udahlah kalau gitu, nanya lah. Ya kalau dia mau nanya nggak apa-apa. Apa yang ditanyakan Nanya, Bang? nanya. Ya untuk meyakinkan aja sih sebenarnya kenapa Akunnya tuh nggak bodong loh, 790 822 follower lah gitu. Ya, nggak apa-apa, Nama nggak dia apa-apa. Dodi Wiguna namanya, Dodi namanya. halo. Ya. Ya untuk Kemiut Bang Brian. iya sorry keluar. Ya untuk Coba. untuk meyakinkan saja sebenarnya kan saya SMA banyak sekali yang saya lihat teman-teman saya terutama yang muslim ini seperti mereka tuh mentuhankan Allah tapi seperti mentuhankan nabinya gitu. Gimana gitu, tolong jelaskan. Loh, ini kok pernyataan Edis?
Enggak, bercanda. Jangan-jangan enggak menuhankan Allah seperti menuhankan nabinya, maksudnya menuhankan nabinya seperti menuhankan Allah, maksudnya begitu. Dia tuh menuhankan, dia tuh percaya Tuhan Ini dia ada tuh Allah, titipan. tapi dia Bang Brian, ada pertanyaan titipan. menuhankan seperti nabinya gitu. Ini pertanyaannya ke orang Islam gitu. Meyakinkan saya seperti Nabi Muhammad gitu. Oh gitu. Bang Zuma udah monitor belum Bang? Belum kayaknya Bang Zuma itu. Iya, chat aku juga belum dibalas Guruna Yaudah. pasti sibuk soalnya. Oke. Saya kode dulu Bang Zuma ya. Ya oke lah. Lagi Kita- bareng nggak? Lagi satu rumah nggak? Iya, satu rumah, tinggal di rumah Bang Zuma ini. Ini Bang Ipan Oh ya? ya udah tuh. Bukan, Pak. Bukan Uni, Bukan saya Uni. Sadli. Siapa? Sadli. Yang satu. Admin Bang Zuma yang satu. Sadli. Oh, I am so sad. Bang Ipan juga punya room. Bang Ipan enggak, dia khusus YouTube. Oh gitu. Ya. Oke, Jadi Bang ditunggu Sadli bentar. khusus untuk TikTok. Iya, TikTok sama yang lain-lain lah. Iya, Gitu. siap. Ditunggu ya sebentar, saya panggilkan. Itu ada. Bang Zuma pergi ke Ah, itu udah Bang masuk. Zuma. Udah, Bang assalamualaikum. Zuma di PC Kiding. Assalamualaikum, Bang. Oh, udah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini, Dek. Nah itu. Ada yang mau dicek percek dulu Gurunda nih. Ini mu'alafnya bener-bener karena Allah Ta'ala atau karena yang lain-lainnya? Tafadhol Gurunda. Gampang. Tadi kalau Nah, kalau ini Gurunda, Ada yang- Gurunda, tadi ada Iya, bertanya beliau, katanya umat Islam ini ya seperti menuhankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katanya. Nah mungkin bisa kita jawab itu. Silakan Gurunda. Waduh. Nabi Muhammad SAW itu makhluk, manusia. Sedangkan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Khalik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu Allah yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala itu tak terlihat oleh kasat mata, hanya hati, kalbu. Nah, sedangkan Rasulullah itu dilihat oleh mata. Berarti bukan Allah dan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Rasulullah Muhammad SAW ya bedalah, satu khalik, satu makhluk. Nggak ada itu, ilmunya dari mana ini? Perlihatan saya kepada teman-teman saya yang muslim sih seperti itu, Bang. Jadi di Islam itu punya doktrin dogma. Sama dengan ini agama apa ini? Agama apa deh ini? Katolik Gurunda, Katolik katanya. Dia mau Katolik. mualaf Bang, dia mau mualaf gara-gara dengar abang diskusi-diskusi beberapa hari kata dia kan. Nah maksud kita supaya membuktikan bahwa beliau ini betul-betul niatnya di mualaf tuh betul-betul bukan modus-modusan, bukan tipu-tipu. Nah gitu. Terus kita tanya-tanya lah tadi, sampailah dia oke lah dia bertanya satu pertanyaan untuk meyakinkan dia. Kurang lebih seperti itu Bang. Iya, kalau di Islam itu saudara siapa namanya Brian, Tuhannya itu satu. Makanya dikatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya, jadi Tuhan kami itu satu. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi Tuhan kami itu tidak setara dengan makhluk. Artinya bukan makhluk. Bukan makhluk, tapi Khalik namanya. Nah, kalau Anda melihat kami melakukan ibadah, ibadah kami itulah cara kami berhubungan dengan Sang Khalik ini, yang tak setara dengan makhluk ini. Seperti itu. Assalamualaikum, Dinda Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendra. Lanjut. Shalom Pak Endra, shalom. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Oh nih Rifa ini ada-ada aja. Jangan bilang salam. Tuh, ya, Kita bilang apologet aja Salome. banyak yang protes. Oh bukan Lagi bukan bilang Salome Bang. Salon. Ya udah lanjut. Tadi udah dikasih kajian-kajian teman-teman. Belum. Silakan.
Ya, kita Belum, baru nanya dia Aja. Gurunda, baru nanya tadi. kita interogasi aja dulu. Katanya mau mualaf, saya tanya, mualaf sekarang nggak? Iya, Bang Zumanya sibuk apa enggak? Iya, Bang Zuma sibuk 24 jam, kata aku bentar lagi ke sini kan. Kalau mau mualaf sekarang ya silakan gitu. Cuman jangan tipu-tipu lah gitu. Agamanya Katolik. Terus mau mualaf. Apa yang bisa meyakinkan kami, Dek Brian? Soalnya gini loh, kami juga ada trauma. Banyak teman-teman kita yang berpura-pura menjadi Islam, tahu-taunya itu hanya buat kibulan aja gitu. Sementara agama itu kan tidak bisa dipermainkan. Nah, orang menjadi pindah keyakinan itu adalah bukan hal yang kecil, itu adalah hal yang besar. Meninggalkan keyakinan dari lahir, meninggalkan keluarga, kemudian masuk ke dalam keadaan keyakinan yang berbeda, itu adalah hal yang tidak mudah. Nah, ada ndak yang bisa meyakinkan kami di sini bahwa saudara ini adalah serius kemudian untuk menjadi seorang Muslim? Misalnya buka kamera atau perlihatkan KTP atau apa gitu. Ya gimana ya Bang? Apa yang harus saya lakuin gitu untuk meyakinkan? Sedangkan saya aja nggak tahu gitu. Mungkin bisa perlihatkan apa wajahnya mungkin. Buka kamera selayaknya kami ketika mensyahadatkan teman-teman kita, mereka buka kamera. Belum bisa aku nih. Kayaknya lebih baik nanti aja Bang kalau udah mau syahadat. Iya, itu dia. Kapan rencananya mau syahadat? Ya saya tergantung ini sih, tanya penonton dulu. Kalau penonton setuju ketik 1. Gimana? Iya, Bang. Diserahkan ke penonton. Waduh. Kenapa syahadat dipersilakan ke ini, ke penonton? Dari hati Abang Brian, Bang. Jangan tergantung dari penonton gitu. Nggak bisa kayak gitu masalahnya. Seorang yang mendapat hidayah itu dari hatinya. Umur berapa ini? 23 Gurunda kalau nggak salah. 20-an, Bang. Tuh di bawah tuh pada ketik 1. Gimana ini? Apa sudah bisa buka kamera? Kita langsung pimpin syahadat. Di follow kawan-kawan. Ini 1,9. Tambahkan follow dia biar pas 1000. Biar dia buka cam. Jadi biar dia buka cam, dibesarkan mukanya, wajahnya nampak. Kita tahu orangnya seperti apa. Memang orangnya asli. Nah silakan nanti. Nggak bisa gimana Bang? On cam nggak bisa. Iya, itu followermu tadi barusan udah naik tuh. Tadi followermu baru 700. Nah, udah 800. Yuk, ayo di follow Ikhwan, follow aja dulu. Follow, guys. Kan follow aja dulu supaya bisa open cam kan gitu. Sama aku mau ngasih apa ya satu hikmah selama kita menghadapi para tari tumpang hujat. Jadi ternyata yang membedakan tuh apa ya, kontrasnya Islam dan Kristen tuh begini. Islam itu untuk masuk Islam tuh mudah. Ketika menjalankannya, nah itu tuh yang sulit. Tapi kalau Kristen, masuk Kristen tuh rumit. Tapi ketika sudah masuk, santuy. Santuy sesantuy-santuinya. Hampir terasa kayak nggak punya agama loh, kawan. Itu bedanya di situ. Nah, udah 1000 belum? 7 lagi. Bang, saya mau nanya Bang. Boleh. Ya ini bukan pertanyaan pribadi teman. Apologet itu apa ya? Ya, Gurunda silahkan. Iya, apologet itu kalau kita melihat dari katanya sendiri itu adalah pembela. Apologet itu pembela. Jadi kami adalah apologet Islam, berarti kami adalah pembela agama Islam. Ada lagi? Oh, seperti itu. Iya. Ya, Brian mungkin udah bisa turun dulu baru naik lagi supaya bisa open cam. Udah 1000? Udah 1000. Turun dulu nih. Iya, turun terus naik lagi. Udah 1000 dia. Udah 1010. Langsung buka cam aja, langsung digedein aja gitu biar nampak.
Iya ya, apa ya? Kita nggak tahu sih hati orang. Cuma dari yang kita lihat secara zahir itu seperti kurang meyakinkan dan menjanjikan. Gitu. Iya, emang kurang meyakinkan, makanya tadi tuh nih kayak gimana gitu. Soalnya gaya dia berapa hari lihat diskusi mana sama Bang Zuma pengen ya kayak lu gak ganti baju, Pin. Ini Gurunda katanya ini dengar dialog Gurunda tadi siang gitu. Kalau Yesus adalah Tuhan, ngapain dia berdoa gitu. Iya, Langsung katanya begitu. Tapi entahlah. kayak ganti baju gitu, kayak mau ganti baju aja, Bang. Kayak gua mau ganti agama dong. Ya gitu tadi. Tapi memang banyak. Ada nggak dia naik? Ada nggak dia naik? Tahu. Host? Belum ada. Oke. Apa jangan-jangan cuma pengen 1.000 doang terus lu kabur lu Setelah itu bisa jualan online dia di TikTok. Maksudnya kalau kayak gitu kan apa ya? Misalnya pura-pura Yesusnya dijual murah kalau gitu kan. Ya juga nggak apa-apa. Tapi mending lah kalau cuman follower. Iya, kalau dia koin misalnya udah syahadat gitu kan, kadung dapat koin ya. Udah abis itu gue pulang besok ganti nama jadi Niko gitu kan. Ada kan modus-modus gitu. Itu yang kita khawatirkan gitu loh. Iya. Cuma sebenarnya kalau pikir-pikir kita tuh nggak rugi loh nih sebenarnya. Nggak rugi lah, emang nggak rugi. Cuman gini loh, itu akan membuat citra permualafan ini jelek. Kalau menurut ini rugi sih nggak kita. Orang yang ngasih koin juga Masa jadi santai-santai aja. mualaf itu jelek ya? Jadi Bukan, maksudnya kayak seolah-olah tuh kayak, aduh nih, wah nih mau lagi sini, bener nggak kayak gitu-gitu. Dia skeptis gitu jadinya. Kalau saya sih yang jelek itu agama mereka, itu dia gitu. bukan kita. Emang mereka yang jelek jadinya. Kayaknya kita di prank nih. Kalau kita kaidahnya kan jelas tuh, di Islam nggak boleh sekali-kali berpura-pura untuk murtad. Jangankan berpura-pura murtad, pura-pura ngatakan saya Kristen aja itu sudah dihitung. Waduh Bang, aku sering itu Bang, gimana tuh Nggak sadar boleh. ulang. Itu jatuh kufur Astagfirullahaladzim. itu. Apalagi yang ngucapin shalom ya. Waduh, Itu banget Paduka. aku salome, banget salome aku. Makanya kalau mereka nganggap itu mainan, ya itulah agama mereka, kan agama yang cuman pura-pura aja pun. Waduh, Coba jatuh Filipi 1 salah. 18 coba. Filipi 1 coba. Filipi 1 Iya, Filipi 1:18. Filipi 1. Apa itu di situ? Kan jelas itu. Mereka memang diperintahkan untuk dengan cara mengelabui. Filipi 1:18, Roma 3 nomor 7, 1 Korintus 2:16, 1 Korintus 9, 21, 23. Banyak banget tumpah-tumpah kawan. Iya. Kalau di kita nggak boleh. Jadi kalaupun ada yang datang ke sini 1.000 orang minta disyahadat, tapi cuma berpura-pura, kita syahadatkan aja. Karena umat Islam itu ya apa adanya. Nah, ini nih. Ya. Penting jangan nyerang akidah. Ya. Unfollow balik semua. Jangan tunggu berapa lama ya? Tunggu 5 menit lah ya sampai berapa nih? Sampai Jamin nih banyak yang lagi DM tuh, banyak 12:20. DM pas itu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syahadat tuh tiap warahmatullahi hari, wabarakatuh. guys. Waalaikumsalam. Syahadat kita tiap hari syahadat mah. Iya, apa perlu saya ini disyahadatkan kembali nih? Apa gimana nih? Iya Bang Aristo syahadat aja berapa kali? Sama kayak aku waktu itu, Dek. Waduh. Bang Zuma sering dulu, ingat nggak Bang waktu di grup dulu Bang? Dibuatkan Zoom aku, terus disuruh syahadat sama orang-orang ini, ya Allah. Aku ingat itu kalau Bang Zuma itu disuruh syahadat. Yang jahat-jahat Saya orang syahadat yang tiap kali. sering marahin guru nih jahat-jahat mereka ini. Ya aku ingat loh, Bang Zuma disuruh syahadat ulang lewat VN juga pernah aku itu menyaksikan aku. Itu ada saya Uni itu, ada saya juga. Iya. Kejam kali Gara-gara Bang Zuma bilang ini, gara-gara Bang Zuma bilang Yotefafe, ya Deva. Apa bahasanya guru nah? Panitia apa? panitia surga. Iya. Pamer.
Bang Juma, Pengadilan itu saya pikir pengadilan tertinggi itu dari Kohen Gadol. saya pikir kenapa orang ini minta Bang Zuma syahadat ulang? Aneh juga. Enggak, dulu juga ada waktu di grup itu pernah sebelum yang FF itu ada waktu masih VN itu. Terus Tapi- Bang Zuma dikirimin VN ada. Tapi lucu-lucu Dole. Mereka-mereka yang menghakimi saya itu kok satu-satu pada menghilang di dunia apologet ini ya. Iya itu. Julius katanya Bang, tadi Julius sama aku udah dihasutnya aku, yuk kita lawan Bang Zuma berdua katanya. Kayaknya mau hilang dia Bang. Iya. Macam-macam Masa dia gurunya bilang lagi sama hilang. aku? Saya tidak Ini kata gini Bang, ini Tadi kan aku mau ada ngadu, Oten, awas kau, aku mau kasihan ngadu, dibully aku mau sama ngadu. Rifa. Ku bantuin lah Otennya, udah ku bantuin. Tiba-tiba aku di DM sama teman-teman, Bang apa benar abang sudah murtad? Loh aku bilang, lihat Unirifa kabarkan saya sudah murtad, luar biasa. Jadi gini ya teman-teman ya, si Julius ini dia tidak murtad, tapi dia ini duinatur. Dia jubir Oten tadi Bang. Jadi dia bilang Iya. gini kan, aku bikinlah di YouTube aku Julius versus Unirifa. Jadi dibilang orang murtad kan. Kata orang itu video kapan? Si Julius kan udah mualaf katanya. Nah tadi Bang sambil kami live kata si Julius, kayaknya seru loh kita kalau berdua menghantam Bang Zuma katanya Bang. Iya Bang lo Bang. Unirifa yang bilang, kau panggil, kan mereka kalah tuh. Yang muslim kan si Panglima nggak bisa jawab, tergagap-gagap. Jadi kami bilang, oh lemah kali. Jadi Unirifa bilang, kau panggil Bang Zuma ke sini. Jadi Kan kami jadi juru bicara Oten Bang. Masa mereka kayak gitu? Kami udah bantuin kan kayak gini loh. Kalau Tuhan 3 itu gini jawabnya gitu kan. Masa juga ngerti-ngerti ah. Kalian udahlah sama Bang Zuma aja kami debat kataku. Ya kelakuan kalian berdua, akun gua rungkat. Mana ya Brian tadi ya nggak naik. Belum Satu ada menit naik. lagi, 1 menit. Jadi gini loh teman-teman, mungkin adik-adik saya di sini, Uni, terus Yusuf dan juga siapa, Julius, kok bisa-bisa ada muncul api gitu ya kan? Nah sekalian aja saya di sini menjelaskan, kalau kita membela Nabi Isa alaihissalam kepada musuh-musuh kita itu apa yang mereka katakan? Nabi Isa itu kan bukan Yesus. Ya kita mau ngapain sekarang? Coba kita bacakan Al-Qur'anul Karim. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Kan gitu. Ya Bani Israel, inni Rasulullah. Mana mereka mau? Jadi pembelaan terhadap Nabi Isa itu tidak bisa kita canangkan. Tetap aja mereka gencar kemudian untuk memblokade ajaran dakwah kita kemudian terkait dengan Islam harus menjadi rahmatan lil alamin. Tapi ketika kita menggunakan istilah apologet Islam, artinya sebagai apologet pembelaan iman Yesus Kristus itu ya kita lakukan. Makanya saya mengajak teman-teman semua ini membela imannya. Imannya siapa? Imannya Yesus. Dengan cara apa? Mari kita bedah Bible, kan gitu poinnya. Dengan demikian secara tidak langsung juga kita meluruskan akidah kita yang mendudukkan Nabi Isa alaihissalam hanya sebagai utusan kepada Bani Israel. Ya, tapi wajar lah ya kan kalau misalnya ada teman-teman yang loh kok bisa ya orang Islam kok menggunakan nama apologet. Lah bagaimana dengan Arimatea? Kenapa tidak ada yang kemudian memprotes kata-kata Arimatea itu? artinya apa Bang? Arimatea itu nama Nah, apa? itu kan bahasa Yunani juga itu. Arimatea itu pamannya Yesus ketika disalib. Nah, itu dia. Gitu loh. Gimana tuh? Arimatea. Nah Nggak gini ya, guru. Ada itu di guru PB ya. itu. Lanjut. Matius 27:57. Ya, jadi gini, tidak ada alasan bagi siapapun yang mengkritik terkait penggunaan kata apologet. Ya, mau disalahkan dari sisi apa? Yang salah itu kalau kemudian kami meminjam sebuah istilah, lalu istilah itu kami pakai tidak sesuai dengan istilah itu yang sebenarnya, itu yang salah. Kalau kami pergunakan dengan terjemahan yang sesungguhnya, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersama dengan teman-teman dari Eropa, mereka datang berdakwah ke Indonesia, itu mereka menggunakan nama mereka itu misionaris Islam. Kurang Kristen apa lagi itu? Nggak ada yang mengkritik.
sah-sah saja selagi nama itu digunakan dengan porsi yang sebenarnya. Masalahnya apa? Jadi sebenarnya itu kemudian menjadi pertanyaan, apa yang menjadi entry point dari kritikan mereka terhadap kami menggunakan kata apologet itu gitu loh. Nah itu yang harus dijawab oleh orang-orang yang mengkritik tanpa terkecuali. Gitu. Sekarang gini, permasalahannya gini. Adakah di dalam ajaran agama Islam itu kemudian larangannya untuk menggunakan mengajarkan Islam itu dengan menggunakan bahasa di luar daripada bahasa Arab? Itu dulu poinnya. Tidak. Dan adakah Perintah buat belajar bahasa asing. Nah, dan adakah kemudian di dalam ajaran agama Islam bahwasanya ketika kita menggunakan istilah yang tidak kemudian menjadi asal dari ajaran Islam itu sendiri itu dilarang oleh agama? Kan tidak ada. Nah, kemudian adakah bahasa apologet itu mutlak milik orang-orang Kristen? Hanya oleh karena bahasa apologeomai itu adalah pembela iman Kristen, ya. Siapapun bisa kan? Siapapun bisa menggunakan bahasa Yunani dengan kata apologetika itu kan? Siapapun. Sementara sejarah menuliskan bahwasanya nanti pada tahun 1974 barulah kemudian apologetika disahkan menjadi sebuah disiplin ilmu teologis yang khusus dalam ajaran agama Kristen. 1974, baru kemarin pagi. Terus apa permasalahannya kemudian ketika kita mencoba untuk mengambil satu bahasa Yunani, apologet Islam, pembela Islam? Ada yang salah gitu? Hanya oleh karena apologet itu identik dengan Kristen. Ya biarin aja. Emang kenapa? Memang kebetulan kita mau berdialog, berdebat lintas agama. Mereka menggunakan kata-kata Islami. Allah, Alkitab, Roh, Kudus, Iman. Terus kita menggunakan satu bahasa yang kebetulan aja pakai bahasa Yunani. Murka gitu loh. Yang lucu yang murka dari kita sendiri, kan aneh. Betul. Ingat, siasat perang di dalam pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Islam juga mengajarkan politik. Siapa bilang Islam mana, ulama dari mana yang mengatakan Islam tidak mengajarkan politik? Islam juga mengajarkan politik Islam, tapi dengan nawaitu, dengan niat ilallah. Ya sama seperti ini, hanya gara-gara kata apologet. Jadi saya rasa berdirinya API ini insya Allah akan mengajak semua teman-teman yang tadinya merasa asing dengan bahasa API untuk bergabung di kita. Kenapa? Lillahi ta'ala kami mendirikan API itu tidak ada niatan sama sekali untuk melukai hati umat Islam. Semata-mata untuk memberikan payung hukum kepada semua para apologet. Itu aja. Tidak ada lain, tidak ada misi lain. Hanya untuk membentuk satu payung hukum, wadah yang menjadi tempat rumah singgah bagi apologet. Jangan hanya berdebat, kemudian kita nggak tahu kita aman tidak ini, aman tidak ini kita. Ada nggak kemudian dari aspek hukum yang bisa menaungi kita ketika besok hari ada yang kejebak dengan hukum? Ya, dengan adanya API menjadi payung yang menjadi tempat berteduhnya para apologet. Apa masalahnya? API, ya. API itu kalau kita lihat secara filosofi kita melihat bagaimana kemudian kita mengambil hadits Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah Muhammad SAW datang dengan membawa 10.000 orang suci dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah dengan membawa apa? Hukum yang menyala-nyala. Ya api jadinya kan, larinya ke apa? Ulangan 33 nomor 2. Ayo, yang belajar apologet pasti tahu ini. Ya betul. Iya, siapa nabi yang datang dari peran dengan membawa hukum yang menyala-nyala, yang membasmi semua hukum yang ada di atas muka bumi ini? Hanya ada hukum Allah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah gitu ketika API itu berdiri. Nggak ada salahnya. Boleh kasih pendapat, Guru Nda? Silakan. Jadi gini, kita nggak pungkiri lah, sesuatu yang baru atau out of the box ya pasti akan menimbulkan kontroversi, itu yang pertama. Tapi kalau saya sih bilangnya ya kembali lagi, ya kalau ditanya pernahkah ada sejarah Islam, ya memang nggak pernah. Tapi ya semua itu harus ada yang mulai gitu. Suatu sejarah nggak mungkin ada kalau nggak ada yang memulai. Sama kayak zaman dulu, ada nggak yang menggunakan istilah mujahidin?
zaman dulu nggak ada, tapi ada yang memulai gitu kan. Jadi semua pasti awal, tapi yang awal ini selalu pasti ada yang pro dan kontra. Jadi semua kembali ke niat aja sih. Ya semua itu kan yang awal yang penting niat. Baru yang kedua waktu yang bisa membuktikan. Ya, ujung-ujungnya kan waktu yang membuktikan kemana arahnya ini. Kalau dia memang positif, maka dia akan membentuk satu sejarah yang baik. Ya, dimana yang akan nikmati itu bukan kita yang sekarang, tapi orang-orang yang di masa depan kan. Orang-orang yang di masa depan akan menceritakan bahwa pernah ada gerakan yang namanya API yang dimulai di tahun 2023, ya, di mana tujuannya adalah seperti ini, dan alhamdulillah masih sesuai dengan rencana awalnya. Itu yang mau nggak mau harus dijalankan ya, karena sudah teman-teman sudah bentuk dan sudah jadikan itu sebagai semangat. Dan ya kalau kita cuma mendoakan semoga bisa sesuai dengan segala cita-citanya aja sih. Saya tambahkan ya, jadi jauh, maksud saya begini, teman-teman yang mengkritik tentang kata apologet sebaiknya belajar dulu, melihat bagaimana kemudian organisasi yang berdiri dengan nama Arimatea. Tahu nggak siapa pendirinya, siapa penggagasnya, tahun berapa itu didirikan? Ya, organisasi Arimatea, Yayasan Arimatea itu digagas dan didirikan oleh seorang ulama besar di Indonesia. Ya, beliau adalah Habibana Rizik Shihab, gitu loh. Dan tidak ada masalah secara perspektif hukum di Indonesia, nggak ada masalah karena digunakan sesuai dengan kapasitasnya. No problem, lanjutkan perjuangan kita. Pak Hos, Bang, Brian-nya katanya ada di bawah itu. Iya, ini dari tadi saya cari, belum ada permintaan ini. Suruh Brian-nya kirim permintaan untuk naik ya. Oh ya, Brian itu minta permintaan dulu biar dinaikin hostnya. Atau komen di bawah biar saya langsung naikkan. Belum ada juga Brian. Kalau begitu saya menyimak. Ayo Brian, silakan. Monggo. Atau komen di bawah Brian, langsung saya naikkan kalau ada saya dapat akunnya. Iya, kalau mau login ke agama Islam, ya cepat buru-buru lah. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita apakah besok masih ada atau berakhir malam ini kan? Kita nggak tahu gitu loh. Jadi jangan ditunda-tunda. Sudah naik Brian? Ya sudah bisa. Ya sudah naik Brian. Halo Brian. Followernya turun nih, nggak bisa open cam dia. Followernya di unfollow, kena unfollow dia. Ya, gara-gara dia lama datang di unfollow. Janganlah kayak gitu, follow lagi lah. Kenapa tadi lama Brian? Assalamualaikum Burunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya gimana Brian? Apa sudah bisa open kamera? Pinjam dulu 100. Udah balik lagi, udah followernya udah 1000 lagi. Pinjam dulu 100 katanya Bang, dikira Matius pasal kelima. Kalau pinjam duit katanya kan. Turun naik lagi nih. Pinjam dulu 100 katanya. Udah 1000 itu katanya. Udah 1000 lagi. Turun lagi lah. Nih serius lah kok Brian. Kayak main-main aja. Jangan tunggu dulu. Brian. Saya ini nggak nyambung ini. Kenapa? Ada apa dengan Mr. Brian? Dia nih mau mualaf tapi kayak mau ganti baju. Barusan dia ngomong lu Bunda pinjam 100 katanya. Sebenarnya dari sore ini saya habis lost track jadi pusing banget. Bantuin dong Bang Zuma. Apa tuh? Mau dibanting? Bantu deh. Kita bantu. Bantu apa nih? Bantuin apa nih?
Ngaco ini Brian ini. Jangan main-main lah Brian. Ini ditonton 1,9 orang ini. Ya gini nih, saya ceritain dulu kronologinya. Kamu kalau muslim, aku Kristen, udah murtad kamu itu. Tadi kan saya sudah baca doa Bapak kami. Iya. Kan baca Asli doa Kristen Bapak berarti. kami. Kamu asal Kristen, tapi kamu memang niat mau mualaf nggak gitu? Kalau cuma hanya demi 100.000, konyol kali loh. Konyol kali, iya. Nggak demi 1.000 bisa di-unfollow aja kok, nggak apa-apa. Terus ngapain? Coba lah, ngomong yang betul lah, jangan main-main. Sebenarnya kan dari sore saya habis lost track, main ML. Tolong dong bantuin. Apa? Bantuin apa? Jelas ini bang. Kores lah tuh yang tahu ML. Tahu aku. Jelas ini, nggak jelas ini. ML making love. Gak tahu lah ini, nggak jelas ini. Dia cuma main ini, bocil lah. Parah ini. Brian, di sini Bukan kita pakai ngomongin bukan bukan gratis, ngomong bukan game gratis. gitu. Mabuk, Kita bukan ya, ngomongin game di sini. Enggak, Anda itu serius atau tidak gitu. Tanya hati Anda. Karena tadi koinnya cuma 500. Kalau koinnya berapa kalau 100.000? 1.000 lebih ya? Apalah. Udah gini siap. Asyhadu. Asyhadu. Itu langsung ke Gurunda Zuma itu. Silakan. Silakan Gurunda. Gurunda Juma tadi beliau minta Brian buka kameranya dulu gitu. Makanya di follow biar 1.000 dulu bisa buka kamera. Enggak. Coba open cam dulu. Tadi dia ngecek koin yang diterima rupanya nggak nyampe 100.000. Gitu Brian. Udah aku tengok kayak main-main aja kau Brian dari tadi, serius loh. Ya tadi dia ngecek koinnya nggak nyampe. Kalau saya on cam, saya malu diliatin 2.000 penonton. Kita main-main ini, serius bang. Feelingku main-main sih. Main-main kau. Kalau Anda tulus mau login ke Islam, kenapa gitu? Ada apa dengan muka Anda nggak perlu takut. Udah Ustaz Yusuf udah dia bilang tadi kok dia main low track katanya, terus pusing palanya katanya, pinjam dulu 100 katanya malu kayak gitu. Udah main nggak ada lah cerita orang mau mualaf kayak gini. Udah kalau memang kamu mau mualaf tapi malu open cam, kamu di mana lokasinya? Di masjid terdekat aja lah. Nah, lokasi kamu di mana? Kita bantu carikan teman yang bisa temani. Di Afghanistan. Ya lah. Nah, turunkan. Aku bilang dari tadi main aja. bocil ini. Turunkan. Aku udah duga dari tadi dia ngomong aku main low track. Unfollow teman-teman itu penipu tuh. Nipu itu. Pak, nampak ya, ini teman-teman Kristen yang nonton kalian lihat sendiri ya. Ya dia hafal loh doa bapak kami tadi loh. Emang betul. Bukan cuma dia yang hafal doa Bapa kami. Saya juga hafal. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Saya juga hafal. Emang cuma Enggak, maksudnya dia betul Kristen bang. Soalnya kan kalau orang Islam yang bukan apa, gak kalah ini kali doa bapak kami. Abang Risto kan pernah jadi Kristen gitu kan. Maksudnya bukan Muslim nyamar, tapi Kristen yang main-main gitu loh. Nampak kali gitu ngawurnya. Manusia-manusia gitu ya, ini ya. Enggak, tadi dia sebenarnya kenapa lama? Ini menurut aku ya. Kan tadi dapat koin. Tapi kan ini live belum selesai. Jadi kan belum bisa dicairkan. Jadi tadi dia mungkin pikir udah selesai dari sini, tinggal cairkan koin, udah dapat uang 100.000. Rupanya nggak ada. Jadi dia bingung kok nggak ada uangnya gitu kan. Jual Yesus. Makanya minta pinjaman tadi ya. Katanya, Allah bang katanya, pinjam 100 katanya. Itu aja aku udahin ya, aku udah geli aku. sebenarnya kalau bukan caranya begitu. Enggak, dia cara mintanya salah. Harusnya dia bilang ikan patin, ikan gabus. Pinjam dulu dong 100 bang. Nggak usah pura-pura jadi mau lah, kita kasih kalau lo mau. Itu loh. Udah ada aja. Parah. Nggak ada hotel naik Aero 2010 tuh. Aero 2010. Aero 2010 itu. Kalau main slot Zeus. Jadi kayak
mana kau tuh Aero tuh? Ya. Saya parkir deh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bang, ini mau apa aja? Itu kan ada di mana itu ada room rest area berapa? Iya, rest area nol kenapa? gitu kan? Itu kan ada namanya Bang Ali. Dia bikin nantang Bang Juma katanya kayak gitu. Cuman saya menyarankan gak usah deh istilahnya itu. Kayaknya Bang Ali itu bukan Islam ini kan, bukan Islam apa ya, bukan Islam yang kita kenal kayak gitu. Karena saya lihat piti-pitinya itu kayak menjelekkan Islam kayak gitu. Oh, ada akun namanya Bang Ali ya. Dia bikin itu kan, dia suruh Bang Juma ke sana kayak gitu. Jadi siapa dia? iya makanya kan saya suruh kalau mau nyari Bang Juma ya datangin aja ke room dia, ngapain di situ, saya di situ, datang aja ke sini. Saya suruh debat terbuka kan, apa dikatainnya dia itu kan apa namanya ini paling nggak berani kayak gitu katanya di debat terbuka, kataku kan. Kalau sesama Islam kan mending face to face aja kan istilahnya, nggak usah di komal kayak gitu. Kalau memang Islam ya, kalau memang Islam, kalau yang memang nggak Islam ya ini coba ini judulnya Bang Zuma ditentang Bang Ali. Iya. Buat Bang Juma nih dari Bang Ali nih. Itu Bang Ali itu katanya nantang, cuman kayak kalau ngelihat itu ya. Mas mereka mau coba-coba feedback. Kenapa dia? Kenapa Bang Ali? Bukan Bang Ali itu, bukan Bang Ali kita. Nanti salah sangka pula, bukan Bang Ali kita, bukan. Kenapa lain. dia, Dek? Nggak ada, itu di roomnya rest area. Pancung mungkin, mana lah tahu. Dibilangnya kayak gitu kan, kayaknya Bang Juma itu ngerendahin kayak gitu agama Islamnya dia kayak gitu. Jadi kan ditanya kalau gitu kan nabinya Bang Ali siapa kayak gitu kan, disebutkan kan Muhammad kayak gitu. Ya sama aja kan, apa bedanya kayak gitu kan. Cuman ya dia bilangnya bukan Bang Ali, bukan Bang ya, Ali yang baru lihat Ali ini, kayaknya Ali Syiah, nggak tahu ya, emang ada Ali Syiah ya, soalnya pokoknya kayaknya. Jadi Ali itu ada yang Kristen ya, Ali itu ada Kristen, warna ininya orange. Kalau yang Ali Syiah itu kayaknya mungkin ada. Kalau Ali yang ini kalau dilihat kita tuh namanya mata Ali. Kalau dilihat itunya ini itu kayaknya itu Syiah sih kayaknya itu. Nggak tahu lah aku, peduli aku. Kalau dilihat piti-pitinya aku kan ngelihat terakhir itu piti yang pertama itu dia memposting tentang itu. Banyak kayak gitu-gitu Bang Aero. Aku aja kemarin masa dibilangnya Indra Musia nantang kau debat Rifa, katanya ada aja orang ini. Kadang aku bilang aku mau debat sama Bang Zuma aja, udah kalian belum nonton. jadi kan itu kan dibilangnya itu Al-Qur'an sudah dirubah kan kayak gitu. Nah, itu kan udah apa ya? Kayaknya memang Islam, tapi Islam apa ya? Islam kayak Islam ini. Islam bukan Islam sih namanya. Islam apa ya namanya? Ya, kayaknya Oten nyamar jadi Islam bisa juga itu mungkin. Tahu lah, biarin udah. Santai aja kita ya. Jadi ini Bang, ini terkait tentang api nih sedikit ya. Soalnya gini Bang, nanti sejak di api ya Bang susah di DM itu masalahnya. Apa pula? Sibuk. Gak bisa curhat lagi kan. Gak bisa ngadu-ngadu lagi lah. Apalagi sejak ada Bang Hendra dicurinya Bang Zuma dari kita. Uni. Tahu nggak Uni?
Kemarin saya ajak PK Bang Zuma loh. Siapa yang kalah yang menang? Aku pikir PK itu ada Pak pendeta apa gitu. Tahu. PK tuh cuman gitu doang bang, main-main doang. Taunya ini adu alis. Aduh alis emang. Begitu Bang Zuma naik, Bang Zuma nanya, mana ini hotelnya katanya. Aduh, ya Allah. Ini Pak Yohanes. Pak Yohanes, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, namanya Kristen Nebel. Ini Pak Yohanes yang ada di Klaten bukan? Bukan. Bukan Kak, yang mantan ini dari pendeta. Bukan, saya mualaf juga. Iya, ada mantan pendeta yang mualaf di Masya Jogja ini, ada namanya Yohanes juga. Oh, Katanya dia di bawah tadi tulis typing Pak Yohanes ini mau nanya sama saya, nanya apa Pak? Ini Bang, ini mau nanya ini soal mualafin orang tua kan, janji mulu kan, udah kesel, takutnya kan kita kan nggak tahu kan umurnya kan, posisinya kan di luar pulau di NTT. Saya mau mualafin gitu, tapi ibunya janjinya nunggu ke Jawa dulu, pulang ke Jawa gitu. Kalau lewat HP bisa nggak gitu? Bisa? Boleh. Bisa ya Gurunda ya, bisa seperti Iya, itu. bisa. Ada saksi ya bang ya, harus ada saksi ya bang. Iya. Saksi Ajak ke sini. Gini Pak Yohanes, nanti ajak beliau ke sini lewat HP. Kalau bisa masuk TikTok sama Gurunda Juma boleh, sama saya boleh gitu. Nggak ada halangan. Silahkan. Ini masalahnya ibu saya kan di luar pulau di NTT, sayanya kan di Jawa. Ya, Boleh lewat HP, boleh. Iya, di sana sih nggak tahu, nanti baru tahu hubungin. Oh, yang penting ada saksi ya. Yang penting ada saksinya, iya. Yang menyaksikan bersyahadat itu. Atau gini solusinya, kan ibunya di NTT. Kalau Pak Yohanes tidak bisa ke NTT, ibunya tidak bisa ke Jawa, carikan ibunya masjid dekat rumah di situ gitu loh. Wah, rada susah ini, oten banyak di sana ini. Oh gitu. Kalau gitu bawa aja ke TikTok di sini bisa. Nanti kan diminta KTP-nya dengan open cam, sama Gurunda Juma bisa. Boleh lewat HP boleh. Silakan. Iya. Sudah sih, gitu aja. Makasih banyak buat Ya, infonya. Pak Yohanes. Ini kalau ada nomornya, ini Bang, untuk dihubungi nanti. Boleh. Insya Allah nanti saya WA lagi saya kirim ke inbox ya gitu ya. Saya kirim ke inbox, nanti saya urus, saya teruskan sama Gurunda Zuma sama yang lainnya. Biar kalau beliau mau nanti bisa kita jadwalkan gitu lah. Iya Bang. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak. Oke Bang. Udah, saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Iya, silakan. Ya gitulah pokoknya abang jangan berubah aja lah, intinya mau api ke Oppo ke apa ke bodo amat lah, yang penting awas abang kalau sombong. Apa pula? Kan bisa Sombong. kayak gitu sih, Kolpin aja belum apa-apa baru aja nikah udah sombong dia. Pak Hos, Bang, itu Bang Logika di bawah itu katanya mau naik tadi, minta gantian sama saya. Kata saya tanya hostnya itu, bisa dinaikin nggak, beliau mau apa gitu? Oh, bentar host katanya tuh mau mau akun apa, mau ini akun, mau nambah akun, nambah follower akunnya. Iya, mungkin Pak Yohanes tadi beliau mendengar apa yang saya katakan tadi kali ya. Ya kalaunya mau memualafkan, mau login ke dalam agama Islam, gak perlu tunggu sana tunggu sini, karena umur kita kan gak tahu. Umur itu ditahan 1 detik tidak bisa, ya mau dilambatkan ataupun mau ditunda juga tidak bisa gitu. Jadi kalau mau login, mumpung masih ada umur gitu maksud saya. Karena ayat Al-Quran kita kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian gitu. Lah, naudzubillah saja kalau kita wafatnya atau meninggalnya dalam keadaan kufur. Jadi seperti itu, Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam dulu izin sebentar 100. ya. Izin sebentar guru-guru ya. Saya mau promosi akun dulu. Ini akun baru lagi nih. Yang tadi itu udah ke banned lagi yang tadi padahal baru 700 followers. Ampun lah. Langsung diserang. Viewer saya naik tadi 70 orang datang sekaligus langsung 30 detik langsung hilang. Tuh, jadi izin lagi nih ya. Ini logika 04. Untuk teman pakai bahasa itu. enggak tadi santun kok tadi tapi ya begitulah oten-oten ya. Izin Bang Os ya, Gurunda Juma ya. 3 menit lah. Iya, silakan. Iya, di tap mukanya Bang Logika guys sampai pecah HP-nya guys. Oten kalian daripada kalian nggak ada kerja di bawah, naik pun kalian nggak berani, mending kalian tap layar biar nggak rungkat Rup ini. Iya, akun baru seumur jagung udah ke banned. Masya Allah luar biasa lah. Kalian tap pas di mukanya Pak Endra itu nah. Ayo teman-teman ya dibantu di follow Bang Logika minimal 1000 followers lah ya. Biar bisa nanti buka room lagi malam ini. Ini udah 3 hari soalnya nggak bisa buka live soalnya 4 akun saya yang paling akun utama itu tumbang semua. Tadi akun yang seumur jagung baru 500 followers tadi udah tumbang lagi. Nah ini mudah-mudahan ya teman-teman ya bisa dibantu ada 2000 orang di sini ya minimal 1000 orang aja yang follow Bang Logika di sini supaya bisa malam ini kita tempur lagi seperti itu. Yang itu akunnya 2 tiap orang makanya 2000 sebenarnya cuma 1000 di sini tapi tiap orang nontonnya 2 akun gitu. Masya Allah luar biasa. Oke lah. Ayo teman-teman ya yang punya 10 akun boleh langsung 10-10-nya jadi di follow ini akun Bang Logika. Masya Allah. Waktu 2 menit lagi teman-teman ya. Udah 500 guys, 500 orang lagi guys, cepatlah. Datangkan tipnya cepat. Saya juga ya guys, bantu di follow ya guys. Jangan guys. Sedikit lagi ya. Jangan guys. Bang Zuma gimana kabar Bang? Udah lama nih nggak Baik, PK guys, Adinda. jangan biarkan dulu PK. Iya, Bang Zuma lama ditunggu nih di rumah Logika nih. Iya, saya sering mau mampir tapi tajam kali logikanya, tajam kali argumentasinya. Udahlah cukup lah ini. Kalau aku masuk juga saya jadi penonton aja nanti sana. Enggak, kalau ya minimal 5 menit Bang Zuma kan itu biar ya semakin berkah lah rumah Logika begitu sih. Boleh, tapi syaratnya pakai logo API gimana? Berani nggak? Logo yang itu. Itu logo di belakang saya tuh. Berani dong, Masya Allah. Masa saya kan bagian dari itu, cuman belum daftar aja Bang. Soalnya ya itu. Iya sudah, nanti minta sama Ardi gitu. Ardi. Oke, siap. Wih, dapat surat indulgensi. API Akademi Fantasi Indonesia. Oh, bukan indulgensi, api suci ya Bang. Kirain Bukan. Ini mana tuh kan di Katolik kan gitu, indulgensi terus purgatori kan, api pula. Digarami dengan api kan semua. Markus 5 ya. Berarti ini filosofinya dari Markus 5, semua digarami dengan api. Oh, iya masuk. Enggak loh. Gak kirain abang mau nomor 2. Kirain abang sebagai api mau menggarami semua orang Kristen. Dikit lagi teman-teman ya. Ada 300 lagi teman-teman. Ayo insya Allah 1 menit lagi ya. Di API itu Dinda, filosofi yang muncul kemudian itu kan udah jelas tuh. Jadi bagaimana apologet kita ini teman-teman yang ada di bawah naungan API ini itu melakukan pembelaan terhadap iman Islam dari berbagai serangan dan juga kritikan yang diluncurkan oleh sistem kepercayaan yang berbeda dengan Islam itu sendiri. Jadi di dalam API itu kita mencoba untuk melibatkan klarifikasi terhadap posisi Islam yang seringkali disalahpahami atau keliru saat disajikan oleh teman-teman Kristen. Jadi di mana komal-komal mereka itu kan banyak tuh menyajikan tentang Islam, menyalah-nyalahkan konsep yang ada di Islam kemudian dengan metode yang mereka gunakan.
Lalu kemudian dengan adanya api ini kita berharap menjawab pertanyaan atau kritikan dari orang-orang non-Islam, non-Muslim, dan secara umum kemudian membereskan kesulitan-kesulitan intelektual yang menghalangi orang-orang non-Islam untuk kemudian datang kepada Islam itu sendiri. Nah, itulah sebenarnya. Jadi bukan cuma sekedar kita ngotot-ngototan siang malam kemudian, tapi ada membereskan kemudian kesulitan-kesulitan intelektual orang terhadap pemahaman mereka akan Islam. Itu sih titik beratnya itu di situ. Nah, kalaupun misalnya ada kritikan kenapa harus menggunakan kata apologet, ya untuk sekedar shock terapi bagi mereka bahwa ternyata menggunakan istilah agama orang itu sangat menyakitkan, kan gitu. Bagaimana kita yang mereka katakan Allah, mereka anak Allah, Allah menjadi manusia, apa enggak merasa hancur hati ini? Giliran kata apologet, di mana kata apologet itu sendiri di dalam Bible, perjanjian lama, jangan perjanjian lama karena itu tidak akan mungkin. Perjanjian baru aja tidak akan pernah bisa kita temukan adanya teori khusus mengenai apologetika yang terperinci di dalam Bible perjanjian baru. Tidak akan ada. Artinya bahwa apologetika itu tidak bersumber dari Kristen. Itu bahasa umum yang kemudian digunakan oleh orang-orang yang ada di Athena pada saat itu untuk melakukan pembelaan pada saat mereka menjadi terdakwa. Nah, inilah yang kemudian kalau kita melihat sejarah tentang apologet ini sendiri, bagaimana seorang yang kita kenal selama ini sebagai orang yang kemudian mencetuskan tentang apologet yang menggunakan pertama kali Socrates, kemudian lalu dilanjutkan oleh muridnya Plato, itu tidak mencerminkan bahwasanya itu adalah satu disiplin ilmu yang spesial di dalam Bible, bukan, tetapi semata-mata tindakan pembelaan terhadap tuduhan kepada Socrates akan pengajaran penyembahan terhadap ilah-ilah lain. Nah, begitu juga kita dengan Islam. Kita dituduh kan menyembah kepada ilah lain, dituduh menyembah batu, ditunjuk menyembah Ka'bah dan seterusnya. Untuk itulah kita harus melakukan pembelaan. Pembelaan itu harus ada. Nah, karena mereka datang dengan narasi, mereka meninggalkan bahasa Yunaninya, ya kita ingatkan kepada mereka, kitab kalian itu dari bahasa Yunani. Karena kalian tidak pakai, kalian lebih cenderung menggunakan bahasa Quran, maka kami coba mengingatkan kalian dan menggunakan kata apologet itu. Sederhana sih sebenarnya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwasanya di dalam iman Kristen, khususnya perjanjian baru, tidak ada teori khusus mengenai apologetika yang perinci dalam Bible, teman-teman kita Kristen. Jadi apa haknya kemudian untuk melarang kita untuk menggunakan itu? Misalnya, layaknya seperti Islam, ya, meminta kepada mereka untuk tidak menggunakan nama Isa alaihissalam. Ada hak kita, itu hak paten. Meminta kepada mereka untuk tidak menggunakan lagi kata Allah, kata Alkitab, Nabi, dan seterusnya, itu hak paten milik Islam. Karena memang di dalam pengajaran bahasa Quran memang kayak begitu adanya. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya ya mungkin teman-teman sekalian, adik-adik di luar sana itu mendengarkan kata apologet yang wajarlah mereka mungkin shock atau kaget gitu ya. Kok bisa ya? Tidak semestinya ada yang seperti ini di Islam. Adalah lebih baik kalau menggunakan kata mujahid atau apalah gitu ya. Ya, tunggu dulu. Ini kita lagi sedang perang logika kita ini. Ini kita di dalam dunia apologet, dalam arti kata ya kita sedang berapologet, kita sedang melakukan pembelaan iman. Iman apa yang kita bela? Iman Islam. Nah, karena musuh kita ini adalah berwarna hitam, ya maka sekali-sekali juga kita ikuti alur warnanya. Dengan taktik dan teknik siasat yang kita punya. Jangan mau dikalah. Islam itu harus punya strategi dalam perang logika. Ya, kalau api ini ada menjadi sesuatu yang keliru buat teman-teman saya, teman-teman apologet Islam, ya saya mewakili api memohon maaf. Tapi siapapun antum semua tidak akan pernah bisa menghalangi kami. Camkan itu baik-baik. Silakan Anda benci api, Anda tidak suka api, tetapi ingat, ini semua adalah ikhlas karena Allah.
Tidak ada nuansa apapun itu. Tidak ada nuansa kemudian mau mengkotak-kotakkan, tidak. Biarkan kalian memberikan nilai kepada kami. Insya Allah suatu hari nanti ketika hatimu benar-benar itu karena Allah, ya pasti akan ikut bergabung dengan kita. Karena kita tidak ada tujuan lain selain untuk melakukan pembelaan dengan warna yang berbeda. Itu aja intinya. Untuk Bang Hos, Bang Zuma, Uniripa, Bang Aristo, dan Bang Hendra Paduka dan lain-lain semuanya, saya izin pamit. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah permudah urusan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Belum 1000 Bang. Amin. Belum 1000 Bang. Logika entar kalau buka room saya naik ya. Oke, semua boleh naik pokoknya insya Allah lah. Tapi terkadang memang, iya, maklum lah Bang, tempat saya agak gitulah. Intinya pokoknya siapapun saudara muslim yang mau naik di tempat Bang Logika silakan datang aja, nggak apa-apa insya Allah. Ya, saya izin pamit ya Bang Zuma ya. Mudah-mudahan Dina, saya selalu berdoa lanjut. nih tiap malam nih. Ya Allah, kapan nih Bang Zuma mampir 5 menit aja nih biar berkah nih Bang Logika. Nanti juga bosan. Ya oke, siap. Oh, Masya Allah, makasih banyak Paduka. Semoga berkah selalu rezekinya Pak Paduka. Amin ya Masya Allah. Doa saya selalu menyertai abang-abang saya sini, kakak-kakak saya. Itu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kristia tadi di bawah nantang-nantang Bang Juma itu Pak Hos. Iya biasa gitu, akhi cuman nggak berani naik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Islam, Bang Zuma dan semuanya muslimah, izin naik. Iya. Gimana? Mau dialog lagi kita? Bang Zuma sudah cukup, saya sudah cukup mengerti Bang Zuma. Jadi gimana? Masya Allah. Jadi gimana? Saya sih siap sih Bang Zuma. Cuman untuk keluarga besar ini, tadi saya juga sudah berbicara dengan keluarga gitu kan, dengan istri. Malah saya dibilang dibilang termakan oleh ajaran agama, kata dia gitu. Padahal saya mencari agama yang benar gitu. Ya udah, ayo. Mungkin butuh tempo waktu dulu sebentar, mungkin 1-2 hari Mas Zuma. Masya Allah. Itu kan diajarkan Yesus Bang Fredrik. Jangan sangka aku datang membawa damai, aku membawa pedang. Barang siapa yang tidak membenci istri, anak, keluarga, tidak akan bisa mengikuti Yesus. Jadi kalau Anda mungkin ditentang keluarga, konsekuensi memikul salib. Sayangnya kalau di Islam kita tidak pikul salib dan pikul dosa orang. Di Islam itu kita pinggul dosa gitu, kita sendiri. Ya. Tapi gini Bang, aku cuma sedikit aja. Aku tuh paling sedih lihat orang ya. Aku daripada lihat orang Kristen itu sebenarnya menyedihkan, tapi nggak terlalu sedih karena memang mereka menolak. Yang aku sedihkan itu orang yang sudah tahu kebenaran, tapi dia memperlambat untuk bukan memaksa ya, tapi ini maksudnya pendapat aku pribadi loh Bang. Dia sudah tahu kebenaran itu dan dia sudah memilih kebenaran itu, tapi dia diperlambat, nggak tahu kenapa. Dan aku cuman berharap semoga Allah kasih waktu di mana momentumnya Anda dapatkan dan Anda betul-betul kembali ke fitrah ini, karena kita nggak tahu ya, ibarat kata orang kita nggak tahu kapan kita berpulang gitu. Nauzubillah min dzalik lah gitu. Pokoknya ya semangat lah intinya Bang Fredrik. Ya, ini Rifa dan semuanya, terima kasih. Tapi gini Bang Fredrik, keluarga itu Abang nggak akan bisa memastikan semua orang tuh siap menerima perubahan Abang atau mualafnya Abang gitu. Karena ujungnya nanti tidak semuanya pro. Waktulah yang akan membuktikannya Bang. Jadi semua itu kadang-kadang kita yang terlalu berpikir terlalu jauh gitu. Kadang kita punya pikiran nih yang wah nanti gini, wah nanti gitu. Padahal nggak ada itu nantinya. Itu jadi saya di profil saya abang-abang Islam itu saya menemukan silsilah Nabi Muhammad, orang tuanya, Masya Allah.
Jadi pada terkejut dasarnya saya, makanya saya taruh di situ sebagai ini saya. ya. Jadi Supaya gini Bang memperkuat. Freddy. Ya, ujung-ujungnya tuh yakinlah bahwa Allah akan membantu. Ya, akan membantu Bang Freddy. Di mana nanti akan ada momen-momen di mana Bang Freddy itu bisa menunjukkan bahwa mualafnya Bang Freddy ini malah menjadi berkat ya, menjadi satu sebab buat keluarga Bang Freddy Karena Allah yang tidak lain akan untuk pernah mau mendapatkan membebankan umatnya ya. ya. Bahkan saya kemarin ngobrol dengan beberapa orang mualaf, ya gara-gara dia mualaf, terakhir keponakannya juga mualaf gitu. Jadi yang sebelumnya kakaknya ya, ibu dari keponakannya ini begitu benci sama dia, begitu menentang dia, terakhir juga mau nggak mau terima karena anaknya aja mualaf juga terakhirnya. Jadi betul. semua itu berpaling ke Bang Freddy karena ya memang kita pertimbangan kadang keluarga nanti nggak enak lah, tapi masalahnya ini kan iman masing-masing dan nggak ada yang bisa memaksakan iman orang gitu, nggak ada hak juga walaupun itu orang tuamu, walaupun itu mungkin kakakmu gitu kan, karena pada dasarnya kan masuk surga sendiri-sendiri Bang, nggak ada aja-aja Sampai rezeki yang saya berikan ditolak oleh semua anggota keluarga. Karena saya ngobrol kan tentang saya mau berpindah ke Islam, langsung pada bilang keluarga itu rezeki dari Allah, kamu usah takut kok. Iya, enggak, saya pun juga bekerja Bang. Jadi keluarga saya itu sebenarnya saya tulang punggungnya gitu, tapi mereka mungkin emosi kali ya, terbakar emosi. Kami tidak akan pernah meminta Mereka menolak rezeki Bang Freddy. Alhamdulillah, orang ini apakah saya jadi dosa gitu. Kau? Nah, itu yang saya Bang Freddy malah kepikiran dia, kok kau bilang kau gak membantu. uang aku gitu ya. Enggak. Jadi nggak ada masalah tuh Bang Freddy. Yang penting gini. Aku Kadang takut ada orang jadi mikirnya sombong gini gitu, Bang. Kadang ada orang mikirnya, oh nanti Bang Freddy kalau udah mualaf berubah nih, yang sebelumnya membantu kami jadi tidak membantu gitu kan. Ya Abang tetap tunjukkan aja. Iya. Insya Allah. Oh, ini Bang Freddy yang kemarin masuk di saya itu ya? Ya, Bang Aristo ini, Bang Aristo yang pertama kali saya. Ya Allah. Sebelum Bang Aristo. Jadi sejarahnya Bang Freddy ini sehat, alhamdulillah. Beliau masuk di Komal saya diskusi terkait Yohanes 13:13. Nah, beliau menyuguhkan itu bukti ketuhanan Yesus. Kemudian kami tampilkan data bahwa itu adalah sebuah rekayasa didaur ulang oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dirubah dari Tuhan menjadi Tuhan. Kagetlah ini Bang Freddy ini. Gimana Bang Freddy? Kalau sudah mantap, tinggal kita tuntun ini. Insya Allah Bang Aristo, mungkin coba saya sehari 2 hari ini kalau memang tidak ada masih juga dalam keadaan emosi, ya udah saya berpasrah aja kepada Allah gitu. Amin. Jadi seperti itu. Abangku ya Bang Freddy, Bang Aristo, saya juga dulu sama seperti abang gitu, dan ini saya menyampaikan begini, ini adalah bukti kecintaan kami, karena kami diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah bahwa kita itu walaupun beda iman tetapi kita bersaudara di dalam kemanusiaan. Maka kemudian Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, tidak sempurna iman kami jika kami tidak mencintai saudara kami seperti kami tidak sempurna iman kami jika kami tidak sayang kepada saudara kami seperti kami sayang kepada diri kami sendiri. Nah begitu. Nah, bukti sayang itu apa? Kita mengajak saudara-saudara kita untuk kemudian mendapatkan keselamatan. Gitu. Keselamatan yang hakiki itu adalah mengenal siapa yang menciptakan kita, sehingga dengan kita kenal, kita akan diarahkan pada jalan pulang yang benar. Begitu abangku. Saya khawatirkan jadi takut saya nanti takut kepada keluarga-keluarga besar saya takutnya itu nanti saya sombong atau
nanti saya temperamen, itu yang saya takutkan gitu loh, abang-abang muslimin. Iya, sama Bang. Saya dulu, waduh kalau diceritain panjang ceritanya Bang. Iya Bang. Ya. Jadi memang sebuah apa ya abang ya, sebuah kebenaran itu harus kita tebul dengan harga yang sangat mahal. Itu. Konsekuensinya adalah orang-orang terdekat kita itu akan membenci kita. Tetapi kebencian mereka itu karena mereka tidak tahu. Betul. Ya, saya waktu belum mengetahuinya. Ya. Saya waktu itu Bang, sebuah perjalanan hidup yang begitu pahit yang saya rasakan ketika di awal saya memeluk Islam. Ya, saya harus jauh dari keluarga saya harus jauh dari orang-orang, bahkan orang tua yang melahirkan saya. Teman-teman kecil saya itu sudah tidak lagi mengenal saya, gitu. Jadi saya menjadi seorang yang sangat terasing di tempat di mana saya dilahirkan, kan gitu. Tapi nggak apa-apa bagi saya. Akhirnya perlahan tapi pasti, ketika kita sanggup menjelaskan, kita sanggup bertanggung jawab dengan segala keputusan yang kita ambil, ya, bertanggung jawab kepada diri kita, bertanggung jawab kepada agama kita, ya, bertanggung jawab kepada keluarga kita. Alhamdulillah Pak, sekarang dulu orang-orang yang membenci saya sekarang bersama-sama saya di dalam iman Islam. Iya, berbalik. Iya. Gitu Pak. Iya. Memang larangan kalau sudah merusak akidah agama itu juga Allah juga mengabaikan orang-orang yang kita cintai juga sih ya. Betul. Bahkan mati pun demi untuk membela agama yang benar pun ya itu Allah menjanjikan fisabilillah gitu ya Bang ya katanya. Iya. Jadi begini ya, dulu saya itu berpikir gini Bang, saya lihat orang Islam sholat itu bagus, kemudian saya lihat orang Hindu ke Bali itu bagus, ya. Lalu saya berpikir, ini agama yang benar yang mana gitu. Kalau semua benar, apakah Tuhan yang dituhankan oleh agama-agama selain Kristen waktu itu, apakah mereka Tuhan yang benar? Apakah Tuhan itu lebih dari satu? Kan gitu. Betul. Nah, memang saya tergugah itu Bang Aristo dan teman-teman yang lain. Saya tergugah memang di rekan kerja saya kan kebanyakan Muslim ya. Jadi saya melihat ketika masuk jam zuhur jam 12 itu, terkadang saya melihat musola di tempat kerjaan saya itu seperti begini tata cara untuk menyembah Tuhan kali ya gitu. Jadi kayak ada rasa kayak tidak bertulang gitu dengkul saya itu melihat teman-teman Muslim itu sholat gitu di musola di kantor saya gitu. Itu yang saya bikin takjub gitu Bang. Subhanallah. Ketimbang harusnya nyanyi, ketimbang harus joget-joget. Antum ini sebenarnya sebentar gitu. Antum ini sebenarnya sudah Islam, sudah Muslim antum ini, ya. Jadi begini Bang, syarat menjadi seorang Muslim itu Bang, ya, pertama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua ada saksi, ya, dari pengucapan dia itu. Cuman pengucapan itu aja Bang, sudah menjadi seorang Muslim. Selanjutnya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat baru kemudian ya ada tuntunan-tuntunan, dan Islam itu tidak memberatkan. Saya mantan orang yang bukan Islam lalu memeluk Islam. Gitu. Pandangan saya dulu dari agama Kristen juga Pak Aristo. Saya Kristen dulu dari GBI Bang. Siap. Dari Battle saya Bang. Karismatik ya.
Iya, dan Bang Freddy semua mualaf tanpa keluarga tahu juga nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Nggak harus keluarga tahu dulu. Yang penting iman Bang Freddy dulu. Iya. Sebenarnya abang mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai urusan bang. Abang sholat boleh diam-diam bang, gitu. Kalau takut dengan keluarga, pelan-pelan. Melihat tutorial sholat juga sekarang ini. Wah, sebenarnya abang ini sudah cocok untuk kita tuntun 2 kalimat syahadat, dituntun oleh Guru Dazuma. Karena gini bang, Dorong aja nih, tinggal dorong. ya sekali gini, udah nih. gini bang, begini. Sebuah kerugian yang sangat besar ketika kita mati tidak dalam keadaan Islam. Di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dan kematian itu adalah sebuah rahasia Allah yang tidak pernah diketahui oleh makhluknya, ya. Betul. Yang kita khawatirkan bisa saja selepas ini saya masih bicara dengan sahabat-sahabat di sini, besok pagi teman-teman sudah mendengar Aresto telah dipanggil menghadap oleh Allah. Tidak ada yang tahu, kan gitu. Jadi mumpung napas kita masih ada, ya, Allah masih berikan kita kehidupan, masih ada kesempatan, mari kita kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bukan sebuah pemaksaan, tetapi kecintaan saya kepada abang. Saya ingin bersama-sama dengan abang di sana, ya, di tempat, kira-kira begitu. Jadi kalau abang sudah memang ini, kita tuntun aja 2 kalimat syahadat, selesai urusan bang. Tapi gini Bang Aresto, aku masuk dikit ya. Kalau ini Brother Freddy masih takut dengan sesuatu yang lain selain Allah Azza wa Jalla, jangan mualaf. Jangan mualaf. Begitu Bang Prah ya. Ya saya tambahkan lagi. Beresin dulu ketakutannya dengan yang lain itu. Karena dalam Islam itu takut hanya kepada Allah, bukan pada apalah manusia begini dan begitu. Aduh. Nanti dulu. Sedangkan Nabi Ibrahim aja memecahkan patung-patung dari ayahnya ya. Yo X gitu. Pas ditanya siapa yang mecahin patung? Lagi ya. Nah itu berhala paling gede tuh yang mecahin, kan gitu Nabi Ibrahim itu loh. Terus gini Pak, di hadapan Allah nanti bukan tetangga kita yang menolong kita. Iya Pak Aristo. Bukan kakak kita yang menolong kita. Bukan orang tua kita, ya. Bukan. Tidak ada yang bisa menolong kita bang. Yang bisa menolong kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mau menolong kita sementara kita tidak mengenalnya? Itu bang yang jadi masalah. Jadi bagi saya, perkara mereka benci saya, mereka tidak suka saya, tidak apa-apa. Yang penting Allah cinta kepada saya. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan kepada Allah, kemudian Allah merubah kebencian mereka itu menjadi cinta, seperti kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak. Amin. Iya. Tidak ada sesuatu yang bergerak bisa diam, dan tidak ada sesuatu yang diam bisa bergerak tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka benci kepada kita sekarang, nggak apa-apa. Biarkan kebencian itu Allah rubah dengan kecintaan mereka. Allah Maha pembolak-balik. Gitu. Sekarang pertanyaannya, abang lebih takut kepada Sang Pencipta atau abang takut kepada keluarga? Takut kehilangan keluarga gitu ya Bang Aristo ya. Anak gini ya, anak istri betul nggak sih di dalam Islam itu anak istri itu
belum tentu membawa kita menjadi fitnah dalam hidup. Ada juga itu seperti itu, Bang. dibuktikan dengan gini aja. Nabi Nuh alaihissalam, beberapa nabi, ya, anaknya, istrinya, ya, itu kafir dari Allah. Nabi Nuh mengajak anak istrinya untuk yuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, membantah Fir'aun, ya. Fir'aun dicelakakan oleh Allah, ditenggelamkan, istrinya diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan dalam arti dia beriman kepada Allah, ya, sehingga kemudian istri Firaun itu mendapat tempat di dalam perspektif Islam, bahwa istri Firaun itu masuk ke dalam surga karena dia beriman kepada Allah. Banyak contoh. Jadi istri seorang nabi pun, anak seorang nabi pun, ya, itu tidak bisa kemudian menjadi sebuah jaminan, tidak menghalangi Nabi Nuh untuk tetap menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, gitu loh. Dan beberapa nabi-nabi lainnya. Lalu pertanyaan kita, ini siapa? Nabi bukan, Ustadz bukan, manusia yang berlumuran dosa, gitu loh. Lalu hanya misalnya istri kita, kakak kita menghalangi kita untuk menyembah kepada Allah. Seorang nabi saja, gitu loh. Kita siapa? Ketika kita mati nanti, terbungkus, terkaku, terbujur, dibungkus. Misalnya kalau Kristen masuk dalam peti mati, orang menangisi kita, Freddy, ya. Datang orang dari, cuma hanya sampai di situ. Ketika keranda mayat dibawa ke tempat pemakaman, jasad kita masuk ke liang lahat, seketika itu istri kita, anak kita, kakak kita, orang tua kita, tetangga kita meninggalkan kita. Halo. Halo. Maaf sebelumnya, sini saya mau cari kebenaran. Terus? Tadi Kristia ini typing. Silakan. Mau gimana, Pak? Kebenaran seperti apa? Ayo. Jadi ada ayat Al-Quran yang saya dengar. Lo kok cowok? Saya emang cowok. Kenapa? Enggak, aku pikir cewek, namanya Kristia. Gas, silakan. Ada ayat Quran itu mengatakan wal awal wal akhir wal zohir wal batin. Nah, saya mau dengar penjelasan dari Bang Zuma tentang yang zohir. Saya belum paham tentang zohir. Kan zohir itu kalau bahasa aslinya itu kan bisa dilihat gitu. Sebab saya pernah dengar dari seseorang, katanya ketika saya mengajukan pertanyaan ini, Bang Zuma tidak bisa jawab, takut malah nurunin. Saya mau bukti gitu. Gitu Bang, mohon maaf ya. Sebelum dijawab oleh Bang Zuma, Anda Kristen ya? Brother, Kristen kan? Monitor Gurunda? Iya, halo. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Itu dia nanya. Kenapa nggak dijawab? Nanyanya sama antum Gurunda, bukan sama kita-kita. Tanya apa? Sorry, tadi saya monitor di grup sebelah.
Masalah huwal awal wal akhiru itu. Karena surat Al-Hadid ayat 3 kayaknya. Betul ya, Bang Kristia ya? Oh iya, kayaknya saya dengar dari orang-orang. Iya, sama. Saya juga kena itu. Cuman saya bisa jawab sih. Sebab saya dengar itu katanya ketika saya ajukan pertanyaan ini nggak ada yang bisa jawab orang Islam. Saya mau dengar jawaban dari Bang Zuma. Katanya kata orang yang mengajukan pertanyaan ini nggak bisa jawab. Ini Kenapa, dari sekte mana, Bang? Dari saya mau dengar penjelasan yang zohir. Zohir itu kan artinya bisa dilihat dengan kasat mata, tapi kan Allah tidak bisa dilihat gitu. Logikanya gimana itu? Enggak, maksud saya dari sekte mana dulu nih? Protestan atau Katolik, Bang Kristia? Kenapa Anda ditanya dari Kristen atau Islam nggak mau jawab ini? Masalahnya apa? Silakan dulu dah. Iya, dari sekte mana, Bang? Kekristenannya nih, Bang. Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Maksudnya gimana? Sambung Bang Kristia. Jujur Enggak, ini kan aja. Ini kan sudah beberapa kali saya jawab tentang kata zohir ini. Dari sekte mana? Pertanyaan kita kan harus ini, kita tahu kita lawan bicaranya siapa Katolik. gitu. Ya. Katolik Pak Zuma. Iya. Katolik. Paroki mana? Tapi tadi siang saya lebih kental. Enggak, tadi siang kalau saya nggak salah orang, beliau ini ngaku ateis. Berubah lagi. Oh. Jadi gini bro, bukan kita menghindar dari pertanyaan antum, cuma kan kita harus tahu motivasi antum bertanya itu apa. Ya. Yang bertanya ini siapa, ya kan? Ya, saya cuma butuh jawaban aja. Saya mau cari tahu kebenarannya apa sih. Kata zohir itu apa sih? Kalau misalnya dijawab dan kebenaran itu Anda sudah tahu, lalu? Mungkin bisa ambil pelajaran aja sih. Iya, baik. Ya nggak apa-apa lah kita menjelaskan ke orang-orang ini ya. Bisa jadi ini juga adalah pertanyaan titipan gitu. Yang pasti zohir di dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak kemudian menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi makhluk. Jadi zohir yang ada pada diri Allah itu adalah nyata keberadaannya. Jadi sesuatu yang nyata keberadaannya itu tidak mesti dilihat oleh mata. Karena manusia memahami sesuatu itu ada bukan hanya dengan mata. Melihat dengan hati juga itu adalah merupakan sesuatu yang mutlak ada pada diri manusia. Contoh. Pak Bang Zuma, aku potong boleh nggak? Betul nggak yang berkuasa atas segala sesuatu? Gimana? Az-Zahir itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Zahir itu artinya dia kalau dalam Al-Quran dikatakan huwal awalu, artinya dia adalah sesuatu yang tidak memiliki awal. Artinya dia ada tanpa ada yang mengawali. Begitu juga kezahiran daripada Allah itu tidak bisa kemudian ada yang lebih kekal daripada dirinya. Tidak ada yang lebih ada daripada dirinya. Iya. Jadi kezahiran daripada Allah, kalau manusia ini ada, tapi bisa jadi manusia itu tidak ada. Misalnya mati, menjadi tidak ada. Tapi kalau Allah, kezahiran Allah itu tidak ada akhir dan tidak pernah sedetik pun dia tidak menjadi ada, tidak menjadi tidak ada. Itu zahir. Contoh misalnya apa yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam
yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apa yang dikatakan oleh Allah? Sanurihim fi anfusihim. Ini kalau orang paham tentang kaidah pasti ngerti. Kami memperlihatkan keberadaan kami dengan tanda-tanda pada diri manusia itu sendiri. Coba. Ini bukti kezahiran Allah. Ini saya sudah jelaskan 3 hari loh berturut-turut. Apa bukti kezahiran Allah bahwa Allah itu ada? Contoh. Denyut jantung yang ada pada diri manusia. Apakah ada di antara kita yang kemudian mengatur denyut jantung kita? Kita menginginkan denyut jantung kita itu dak, tak, Stabil ya. tak. Tidak Ada yang ngatur tidak gitu. Kita yang mengatur, bukan. Gigi. Ada yang orang-orang gitu yang ngatur pertumbuhan giginya. Ada gitu ilmu yang ditemukan oleh umat manusia untuk supaya giginya itu tidak bertumbuh layaknya kuku. Ada gitu. Nggak ada. Lalu siapa yang mengatur itu? Itulah yang dikatakan zahirnya Allah terletak kepada apa yang ada pada diri manusia. Sanurihim ayatina fi anfusihim. Mereka mengetahui keberadaanku pada diri mereka. Coba bayangkan itu. Bagaimana Allah mengatakan aku lebih dekat daripada urut lehernya. Itulah yang dikatakan zahir bahwa Allah itu nyata keberadaannya. Bukan seperti nyatanya makhluk. Oh Tuhan itu harus zahir. Seperti Yesus keluar dari rahim. Oh no. Tuhan kami laisa kamitslihi syai'. Sekarang Anda lihat tulang rusuk Anda. Kalau tidak ada Tuhan yang mengatur itu, kalau tidak ada Allah yang mengatur itu, setiap saat Anda makan, setiap saat Anda minum, dan Anda makan dan minum sudah berpuluh tahun, tapi kenapa tulang rusuk Anda tidak bertumbuh layaknya kuku? Kenapa tulang rusuk Anda tidak bertumbuh layaknya rambut? Kenapa bulu mata Anda tidak bertumbuh seperti rambut? Siapa yang menjaga itu? Siapa yang mengatur itu semua? Anda. Anda yang mengatur itu. Atau orang tua Anda yang mengatur itu? Atau ada salon yang mengatur itu? Atau ada kekuatan yang Anda punya yang mengatur itu? Tidak ada. Siapa yang mengatur? Itulah yang kami sebut Dia sang yang zahir. Itu yang mengatur itu, keberadaannya jelas tuh. Jadi kalau ada orang mengatakan zahir itu harus nampak seperti makhluk, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', menyatakan dirinya sanurihim ayatina fil afaqi wa fil anfusihim. Keberadaanku aku perlihatkan kepada mereka dengan tanda-tanda kebesaranku. Kami perlihatkan itu di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam itu sampai kepada hakikat Allah ketika manusia Islam itu menggunakan akal yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya. Wala'allahum yatafakkarun. Jadi zahir itu nyata, nampak. Oh maksudnya seperti Yesus dipotong nonotnya netek gitu. Itu yang dikatakan zahir. Salah. Al-Quran jelas mengatakan sebelum kata zahir diawali dengan alif lam. Alif lam itu menandakan sang yang maha hadir, sang maha zahir. Nah, itu kalau manusia dikatakan hadir, yes, tapi tidak maha hadir. Kenapa? Manusia, bagaimana Anda mau mengatakan manusia itu maha hadir? Kalau dia ada di dalam kamar, ada nggak dia di luar kamar? Nggak ada. Kalau dia ada di Makassar, ada nggak dia di Jakarta? Nggak ada. Manusia itu hadir, berbeda dengan Allah yang maha hadir. Tidak kemudian terkungkung oleh ruang dan waktu. Itu baru Tuhan. Nah sekarang alam semesta ini siapa yang jaga? Badan Anda siapa yang jaga? Ketika kemudian Anda tertidur, siapa yang membuat jantung Anda itu masih berdetak? Siapa yang membuat udara keluar masuk dari hidung Anda padahal Anda tidak terjaga? Siapa yang melakukan itu semua? Anda? Bukan. Kedua orang tua Anda? Bukan juga. Presiden Anda? Bukan. Lalu siapa? Dialah Waz-Zahir, Allah Azza wa Jalla. Nah, Al-Quran menarasikan kepada umat Islam begini.
Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, di mana Allah itu tidak terlihat oleh mereka, mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini Al-Quran kaidahnya. Az-zahir itu tidak terlihat wujudnya, tetapi Allah menyatakan keberadaannya, kenyataan dirinya itu ada melalui alam semesta, bahkan melalui tubuh kita sendiri. Lalu Allah mengatakan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah itu, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan yang Maha Mulia. Memang manusia punya keterbatasan, tidak mampu melihat pencipta, punya keterbatasan, tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah sendiri yang menyatakan akan zahirnya dia di tengah-tengah makhluknya. Bahkan dari diri manusia itu sendiri, dia bisa melihat keberadaan Tuhannya. Coba aja Anda tidur, apakah Anda berhenti bernapas? Tidak. Begitu Anda terjaga pulas tidur, besok Anda puas, bangun tertidur, masih bernapas. Apakah semalam ketika Anda tidak terjaga, ketika Anda tertidur dalam, Anda sadar Anda hirup udara, Anda hirup oksigen? Tidak. Lalu kenapa Anda masih berjalan dengan masih bernapas pada saat itu? Karena ada yang menciptakan Anda, yang menjaga Anda. Siapa? Az-Zahir, yang berada pada diri Anda. Itulah Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan dikatakan, oh Allah itu masuk ke dalam diri saya. Oh, tidak seperti itu. Tidak kayak begitu caranya untuk menelaah Allah. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya meskipun mereka tidak melihatnya, mereka orang-orang beriman itu tetap takut kepada Allah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib. Gaib dia, tak terlihat Allah itu, tetapi dia ada. Apalah artinya Tuhan datang? Seperti yang dipahami teman-teman kita, Tuhannya itu nampak, dilihat oleh manusia. Tapi ketika dia ada di tanah Yudea, ketika dia ada di Yerusalem, ketika dia mutar-mutar di Galilea, dia tidak ada di Madinah, dia tidak ada di Mekah, dia tidak ada di Papua. Sehingga jangankan mengetahui apa yang ada di luar kota Yudea, untuk mengetahui, sekedar memahami apakah musim buah ara atau tidak, dia tidak tahu. Ini Tuhan apa ini? Ini yang dituhankan ini kelas Tuhan seperti ini, kelas Tuhan apa ini? Maka Islam kemudian datang mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, tapi Allah itu nyata. Demikian. Berunda, saya izin turun dulu ya kawan-kawan semuanya, karena sudah terlalu malam di sini, mau istirahat sebentar gitu. Oh iya, iya akhi ya. Lanjut. Oke. Terima kasih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Cek. Terima kasih jawabannya. Sebenarnya saya itu Muslim, tapi saya ini cuma pengen tahu jawaban aja yang jelas dari Bang Zuma. Karena saya tuh pernah ikut ini Zoom orang-orang Kristen, tapi saya jawab mereka tuh malah nggak paham-paham tentang Zohir. Nah, saya mau penjelasan yang lebih jelas dari Bang Zuma. Saya sering ikut ini Zoom live orang-orang Kristen tentang debat-debat menghina agama Islam. Saya nggak terima, makanya saya sengaja pakai akun fake biar saya dinaikin. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, apapun itu ya sahabatku yang melakukan, cukup Allah yang kemudian menjadi
penilai atas semuanya. Tapi nggak apa-apa kan saya ini. Nggak apa-apa. Kan berarti saya baru. Enggak. Yang penting, iya. Lanjut. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Saya ingin agama. Ini silakan. Dan dihina. Terima kasih. Sudah luar biasa apa yang disampaikan Guru dan Masya Allah. Silakan dari Kristen yang mau naik, silakan. Iya, belum ada Oten nih mau naik nih. Iya, naiklah sini. Yang jago-jago maki-maki di typing naiklah sini. Percuma ngomel-ngomel di typing. Naik sini diskusi santun gitu kan. Sambil menunggu nih Bang Fredik. Halo Bang Fredik. Bang Fredik. Saya ini kalau lihat Bang Fredik itu, saya masih ingat betapa terkejutnya dia itu. Ya. Ekspresi terkejutnya itu saya masih terngiang-ngiang itu. Ketika kami bantah Yohanes 13:13 itu. Halo Bang Fredik. Masih di mute Bang. Oh, jauh dari perangkat mungkin. Sebenarnya Bang Fredik ini sudah Muslim. Yang typing Kristen silahkan naik. Naikin lagi host apa? Iya, ini sementara saya lihat akunnya satu-satu. Kalau Oten baru saya naikin, kalau yang Muslim saya nggak naikin dulu. Ini Brian masih mau naik, Akhi. Bagaimana kita naikkan dulu? Tergantung Bunda. Percuma itu nggak perlu itu. Iya, nggak usah ya. Main aja tuh. Pinjam uang 100 karena habis ML katanya. Atau mungkin habis main slot kayaknya. Iya. Bang Fredik, sudah terdengar suara saya Bang Fredik? Atau mungkin Bang Fredik ketiduran kah? Bisa juga ya. Belum ada Oten. Siapa yang mau naik? Oten. Jadi teman-teman Kristen, ya percuma kalian mati-matian menghujat Islam, menghujat Rasulullah. Ya. Itu di Eropa fenomena penghujat-penghujat yang sangat luar biasa itu. Sudah mu'alaf mereka, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu takluk mereka kepada Islam. Nah, jadi percuma lah. Kalau diajak naik pada diem, dia. Kemana ini? Mana tadi si apa tadi? Brian Ohola. Nah itu antum yang hadapi cocok itu. Kores. Kenapa dia? Belum naik lagi dari tadi? Mau naik. Kenapa nggak dinaikin? Dia cuma nyari itu, nyari pinjaman 100.000. Waduh. Ini masih ada, kita naikin. Kenapa nggak dinaikin?
Coba naikin lagi ya. Halo Brian. Brian, kalau masih main-main saya langsung blok ya Brian. Main-main apa dia? Oh masih main slot kayak butuh 100. Kalau butuh 100.000 kirim rekening di inbox. Waduh. Main slot? Kayak Slot. Zeus. Kenapa, Mak? Udah berapa? Udah apa aja yang udah dijual? Tinggal harga diri yang belum terjual kan ini kayaknya. Waduh, itu belum terjual karena nggak ada yang mau beli. bagaimana Brian? Silakan dijawab Brian. Atau Brian. Halo. Ya, silakan. Oi. Naik mau ngapain? Jadi koin. Lah, mute lagi. Oh sudah, saya blok ya. Brian. Hidup nggak guna di neraka. Udah ini apa? Booking tempat. Itu predik, itu Kristen predik. Main slot Iya. lagi, aduh. Predik itu sudah dekat ke syahadat itu. Oh, Sejauh, masih takut orang tua dia. Masih takut dibuang keluarga. Lihat dong Bang Ariesto. Dikejar parang kan, diancam dibantai. Tetap gas Islam. Alhamdulillah udah jalan berapa? 43 tahun. Jalan 20 tahun, hampir 20 tahun. Oh 20 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para senior. Diizinin. Ini Bang, tadi kan saya dari grup sebelah ikut live-nya teman-teman Kristen ya. Jadi di situ sempat ada salah satu seorang murtadin. Dia mempermasalahkan terkait Cewek cowok murtadin nih? Cowok. Andalannya mereka lah Bang. Jadi ketika Siapa ya? Siapa? Yosep siapa gitu tadi. Soalnya di sebelah itu Bang, ya karena sudah tidak ada lagi yang dijual, terpaksa jual-jual mantan muslim. Iya betul. Bukan di mereka tuh ada gini ya, Ki. Ada apa ya? Jadi misalnya pengkaderan ya, pengkaderan penginjilan gitu. Nah, kamu nanti salah satu divisinya tuh ada divisi bunglon. Divisi bunglon itu yang pura-pura murtad gitu. Padahal dari lahir udah nyembah berhala dia gitu. Iya. Tapi pura-pura gitu. Nah, ya, jadi kalau ngaku mantan ya, mantan mualaf mualaf itu kayak saya gitu, open camp, jelas tinggal di mana, anak siapa, dari keluarga siapa, ya kan. Jadi kalau open camp kan gini ketahuan, oh Aristo itu penipu, memang dia dari kecil muslim, ketahuan. Iya. Gitu. Kalau cuman modal foto aja ngaku murtad, monyet juga bisa. kamuflase, bukan kamuflase, bunglon. Nah, terus apa? Kenapa emang bunglon yang dijagokan oleh mereka ini kenapa? Dulu mama saya benci saya jadi Islam. Sekarang mama saya ikut dakwah di typing itu di live chat perang. Wah keren. Keren. Bundanya Ariesto keren. Masya Allah, mantap. Loh kenapa kok jadi hilang? Masuk lagi ke TikTok Aki, nggak kedengeran suaranya. Silakan silakan. Jadi Iya. Kenapa lagi? Ada lagi pertanyaan?
Ya ini sedang mau disampaikan. Apa itu, Dek? Saya heran aja lihat ini orang-orang yang ngaku Islam gitu. Nantang-nantang Bang Suma. Apa pula? Abis itu dia nulis Bang Suma nggak berani datang lah. Ngapain saya ke situ? Kalian sudah live 4 jam kurang lebih. Yang nonton cuma 16 orang. Sibuk sendiri. Bobo namaku. Mama Ditantang apa, Guru? Diskusi. Entah apa, orang iri, orang dengki apa lah aku ini. Orang yang tidak layak untuk kalian iri. Masya Allah. Dia sedang bahas-bahas hadis, tanya sama Ustadz. Saya lihat di sana ada Ustadz Abdul Malik, Yurist Pan, siapa namanya itu? Aku juga nggak kenal. Yang biasa juga masuk di komal kita. Iya. Apa ya? Kenapa ya orang-orang ini ya? Saya salah apa sih sama kalian? Belum terlalu tampan. Oh, Muslim juga gitu ya? Makanya jangan Muslim. terlalu tampan, Bang. Kalau terlalu tampan itu banyak yang ini. Enggak, maksud saya gini loh, Dek. Kalau saya ada salah penyampaian, bukankah akhlak Islam itu ada? Etika, attitude di dalam Islam itu kan ada. Apalagi orang-orang yang mengaku paham, pernah mondok, kan tahu cara negur sesama Muslim itu kayak apa. Ini Enggak bukan rata-rata yang sama Bang itu. Kalau Bang bilang mondok ya, misalnya kayak Ustadz Abdul Malik misalnya. Kalau dia misalnya apa, dia kan tahu tuh. Cuman yang komplain sama Bang tuh kebetulan bukan para ustadz itu, bukan para asatisnya. Nah, kalau aku lihat sendiri yang memang nyata di hadapanku, di mataku, alasan mereka tuh tidak terima dengan penyampaian Abang, mereka merasa yang Abang lakukan itu terlalu keras, katanya gitu kan. Kan saya juga pernah ngobrol terkait ini gitu kan. Nah, saya bilang pertama, kalau kita menyampaikan ini kan ranahnya kan memang semua kita samakan. Misalnya mungkin juga ada orang-orang Kristen yang dia tidak menghujat, bertanya, lalu kita kan nggak gitu, saya bilang kan. Ya kenapa di publik gitu loh, Nik? Nggak, memang gitu, Kevin. Maksudnya sebentar Uni. Nggak usah memang dengerin, Ustaz. Yang penting netizen itu menilai. kita nggak dengerin Muda Rahma. Maksudnya kan Bang Zuma nanya tadi kenapa, dan saya mendengar alasan itu gitu loh. Maksudnya saya termasuk orang yang mendengarkan alasan-alasan mereka gitu. Bahkan mereka ngomong ke saya gitu kan, apa namanya, menurut mereka. Nah, ini kalau Bang Zuma tanya, menurut mereka keras, sementara mereka tidak melihat dari mana sisi. Enggak gitu loh, Muda Rahma. Kan Bang Zuma ingin tahu alasannya. Mungkin Bang Zuma dengerin ngapain juga. Maksudnya ketika mereka tidak melihat bagaimana kekristenan yang berlebihan, sayangnya mereka enggak bicara gitu loh. Maksudnya tidak speak up terkait itu gitu. Sementara ketika kita mengcounter bahkan sama dengan apa yang dilakukan Kristen itu kan karena kita memperlakukan adil kan. Para penghujat itu ya tidak pantas dapat istilahnya kayak dia udah menghujat kayak kiamat, nggak perlu juga berlemah lembut kan gitu. Kalau saya memang begitu saya katakan, tapi itu yang menurut mereka tidak terima. Cuman kalau kita lihat secara analisis ya Bang, mungkin ya itu tadi lah, manusia itu kan ada motif masing-masing lah, ada hasad, ada dengki, ada benci memang dari personnya gitu kan, bisa jadi seperti itu. Iya, maksudnya Walau ya mungkin mungkin Anda pintar ya, orang-orang ini pintar ya, tampillah, belalah itu agama, kan ada perintahnya dalam Al-Quran. Kenapa enggak kalian tampil gitu loh? Kan bisa buka komal, naik ke oten-oten, kemudian perjuangkan akidah. Nggak perlu serang orang yang tidak sepaham dengan Anda, yang juga masih menyembah Tuhan yang kalian sembah, kan gitu. Tapi kan hal ini kan dari dulu kita alami Bang. Iya sih. Dari dulu kita alami kan, maksudnya kayak tumbuh satu ini, hilang dia, tumbuh lagi yang lain, mati yang ini, hilang datang lagi yang lain. Jangan-jangan pansos Bang. Pansos sudah sama pasti. Pansus sudah pasti. Yang saya khawatirkan ini jangan sampai ada senior di belakangnya ini. Enggak. Daniel Manot siapa? Pak Daniel Manot. Ya udah ada itu. Mana tahu ada yang mensuplai data gitu. Adalah. Waalaikumsalam. Oh, Muslim ya? Muslim Bang. Ini Bang,
Saya mau nanya bang, kan gini, saya pernah ke room Komal Oten gitu ya. Terus saya ditanyain apa makna sholat 5 waktu gitu bang, sama kenapa harus sholat isya jam 7. Oh, Iya. iya. Itu kalau itu nggak perlu Gurunda Zuma yang jawab kalau itu. Bang, jangan naik ke Komal Oten kalau Anda belum siap untuk diskusi. Kalau Anda cuma mau bertanya dan tidak bisa menjawab kalau ditanya tentang Islam, usahlah dulu naik. Kalau Anda dari sana tidak ada pertanyaan tidak bisa dijawab, lalu Anda curhat di tempat sama Gurunda lah. Ya. Iya. Mau saya gini, ukur diri dulu. Kemarin nggak sengaja kepencet gitu, nggak sengaja. Ya udah, lanjut. Ya udah, hikmah Jadi kalau- sholat lah, gas. Ya, oke. Kalau itu nggak perlu Gurunda, Al-Quran menjawab, Allah menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budi aqimis sholata lizikri. Ya, jadi Allah katakan di dalam Al-Quran, mohon diluruskan Gurunda kalau salah, surat Toha ayat 14 ya. Jadi Allah katakan Allah itu adalah Tuhan, tidak ada tidak ada Tuhan selain aku. Jadi kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu, ya kata Allah di dalam surat Toha itu untuk mengingatnya. Sederhana, gampang untuk itu aja. Gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh. Gitu. Masa kalah sama mualaf ini bang? Bentar Bang Daniel. Maklum. Masih ini harus banyak belajar bang. bentar Bang Daniel sedikit, mumpung Bang Zuma masih nggak ngantuk belum tidur. Promosikanlah rendang adik ini Bang, mana tahu ada yang beli kan. saya lah promosi teman-teman. Ya kalau Gurunda lebih afdal rupanya. Silakan ya. Iya, sahabat-sahabat dimanapun berada yang di bawah di channel Zulkifli Mabas, silakan pesan rendang di Rendang Uni Rifa, adik kita yang baik hati, murah senyum. Bilang abang dan please apologet gara-gara makan rendang aku ya kan. iya juga sih gitu, yang susah mendengarkan nasihat. Gimana dia orangnya. Silakan pesan ke beliau, DM aja langsung ke Uni Rifa. DM aja ada kok di itu di bio, ada di bio. Saya sudah 4 kali makan rendangnya unik. Iya, 4 kali ya. Iya. Allahu Akbar. Dan Saya juga sudah pesan, enak. Oh iya, alhamdulillah sudah ada yang order buat Bang Zuma 2 kilo lagi, insya Allah besok. amin. Ya udah di TF tadi, beliau kirim buat Bang Zuma katanya, besok aku bikinin, aku bilang. Allahu Akbar. Bukan yang dari Josel, beda. Nggak tahu kalau Josel, cuma ini bukan Josel. Kalau Josel kan tahu aku. Dia cuma DM langsung bisa kirimkan ke Ustadz Abdul Somad sama Bang Zuma nggak katanya kan? Aku pikir enggak katanya punya alamatnya Bang Zuma, katanya punya, kata kan. Kirimkanlah 2 kilo katanya, dikirim tadi langsung di TF. Wih, makan rendang lagi kita. Masa kalian nggak cemburu sih? Salah juga. Saya mau ngomong tadi cemburu, tapi saya takut. Pesanlah juga. Pesanlah woi. Pesanlah juga, netizen di bawah pesanlah juga. Ada yang nanya Uni bisa ke Malaysia Uni kalau dikirim rendangnya. Ke Malaysia itu jauh, ongkirnya mahal. Oh Dikirim ke ini ya, Uni ke Ustadz Abdul Somad ya. Iya, dia minta kirimkan ke Ustadz Abdul Somad sama Bang Zuma. Masya Allah. Sama ini juga Ikhwan, yang mau pesan ke Uni Rifa iPhone 15 Pro Max dikirim ke Kores bisa juga itu loh. Bisa juga loh. Ya Allah. Udah apa ya? Udah mulai populer Gurunda sama dengan UAS. Oh ya, karena Uni Rifa ini ya saya juga nih nggak mau kalah. Nah, bagi teman-teman yang punya niat ingin menunaikan ibadah umroh, silahkan hubungi saya. Ya, tapi bayar sendiri kan Bang? Gratis. Ya,
bayar sendiri. Aku banyak loh deh ini yang nawarin yang paket-paket umroh itu. Ayolah bang, jadi pengantar jemaah aku bang. Ih sama ya, aku juga bang, tapi takut aku bang. Bang kemarin diminta paspor loh bang, tapi aku nggak berani, Iya. soalnya agak terlalu udahlah ngeri itu mah. Janganlah. Iya, kayak ya brand kalau ambassador. ini, Harganya Kalau 300 kilo guys. Kalau punya kami ini resmi, ya, resmi dan tidak pernah bermasalah alhamdulillah. Itu sebenarnya istrinya Kores itu kemarin waktu pertama kali syahadat, saya minta paspor itu umroh gratis itu sebenarnya. Tahu deh. Aneh-aneh aja bini nggak mau deh. Belum ngerti kali Jadi Bang pas Aristo. habis kita Temennya juga syahadat, pada kan, nanyain, ayo gimana apa jadi nggak gitu. Terus nggak ngambang. Padahal waktu itu jatahnya 2 orang itu. Kalau saya beda 3. lagi deh, saya disuruh antar 3 ya? ini setiap jemaatnya entah berapa kali setahun, dia bilangnya minimal 4 kali Brand setahun. ambassador bang, dijadikan brand ambassador abang itu. Oh begitu. Misalnya kalau nanti umroh dengan Bang Zuma kayak gitu loh bang. Oh, iya itu maksudnya. Itu gurunya dibikin ini tahu. Gurunya dibikin tour leader. Bukan brand ambassador, brand ambassador itu nanti pokoknya kan kayak ini. Kalau sekarang kan mainnya kan para kayak Bang Aristo Sebentar makanya punya ini kan. Pak, sebentar. Izin dulu ini. Banyak yang tanggapi serius nih. Nah teman-teman, kalau mau bertanya berapa, silakan DM saya. Jadi ada paket-paketnya. Nomornya Misalnya- di mana? Nomor handphone. Nanti DM saya, nanti di sana bisa kita tukar nomor handphone, ya. Jadi teman-teman, itu ada berapa paket? Ada yang ke Turki, jadi habis ibadah umroh, itu ada Golgota. ke Turki, ya. Patikan Golgota. Ke Golgota, kami mau ke sana. Mau ziarah makam Tuhan kami. Ada juga yang langsung ke Mesir. Susah kalau loget nih. Ditawari ke Jadi Mekah malah ke Golgota. Ada kelas-kelasnya, sahabat Ivan Villa. Resmi, bukan yang ilegal ya. Betul. Ya, Jadi itu saya jujur aja. Jadi kalau saya dapat jemaah itu dari satu orang itu saya dapat 500.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ada trip ini nggak Bang Aristo ke makamnya Yesus yang Lah di tadi Jepang? diomongin. Ada loh makam Yesus di Jepang tuh. Yasuru Kikirito. Loh. Ya. Ada tapi serius. ini tapi serius loh. Wajar sebenarnya ada makam Yesus di Jepang. Yesus itu kan harakiri dia itu. Bukan hara kanan. Bukan, dia kan ditusuk lambungnya kan dia yang menginginkan itu kan harakiri itu kan. Karena dia kalau orang harakiri asli kan demi kehormatannya dia bersalah. Tapi kalau Yesus kan karena dia menyesal kan. Lalu dia harakiri ketika jadi manusia gitu. Makanya wajar kalau di Jepang ada sih. Iya, tapi di Jepang itu gimana caranya ya? Kok bisa di Jepang ini loh? Loh dia kan harakiri, Pin. Harakiri itu kan membunuh diri sendiri karena malu dengan keadaan yang sudah dibuat gitu. Jadi dia harakiri, makanya di Jepang makamnya ada. Kan ini namanya ini yang Kirisuto no Haka. kan bener kan? Nah, bener kan harakiri dia. Makanya namanya Kiri Harasuno Sunata itu. Temennya Suneo enggak? Bukan. Suka. Iya. Temannya sniper. Sudah. Nggak biasa itu. Tapi kalau kita flashback ya, aku masih ingat ya berapa kali. Pertama Bang Zuma ada yang salah tuh begini, Bang Zuma nyampain. Oke, diam lagi. Nanti muncul lagi kayak gitu-gitu terus Bang. Jadi semakin ini kan sekarang kan masanya semakin cukup banyak, maka pun yang dihadapi juga banyak gitu. Ya maksudnya yang tidak suka, tapi ya dihitung nggak sampai 10 lah gitu. 10 orang. Biarkan aja kali ya. Si Julius salah satunya Bang. Masa dia menentang abang katanya tadi? Marah dia itu. Aku kalau dari Gurunda ya. Aku kalau jadi Gurunda nih. Jadi gini loh. Jadi beliau kan kirimkan link. Tiba aku ke sana yang ada di atas itu siapa? Malas teman orang-orang di atas ini. Udah aku balik lagi ke tempat. Tahu kau Jul, aneh kau Jul. Walaupun kayak gitu ngundang Bang Zuma tapi kau
kau pasang entah siapa-siapa aja. Si Edis dia kayak gitu. Ternyata selama ini ya, si Edis kan manggil dia kan gini, Ius. Ada apa-apanya ternyata mereka itu loh. Kan manggilnya kan mesra kali. Jangan kayak gitu kau Yus katanya. Ih geli kali aku. Ternyata aku manggil dia Jul. Ini Edis manggilnya Ius. Ih. Belum lihat foto-fotonya Edis. Kalau lihat, aduh, parah. Jul, tobatlah Jul. Kok sama Edis Jul? Ada yang ingat gak foto-foto beliau di Facebook? Dia pakai rambut yang ada topi itu, yang rambut panjang. Yahudi tanpa pengakuan. Astagfirullah. Aku pertama kali lihat Edis ketawa aku, ya Allah. Aku pun gak cantik-cantik lah kali, tapi kalau nengok Edis bawaannya pengen serius, pengen banting HP rasanya. Biasa dia ini biasa buka kamera, dia biasa buka kamera di Zoom. Iya, enggak, dia tuh ada fotonya Bunda Rama yang dia rambut panjang kayak Michael Jackson itu, rambutnya di samping kanan kirinya itu ada itunya, panjangnya, iya. Jelek ya. Pernah pakai baju koko, pakai songkok, ala Islam. Wah, masuk ke masjid. Dia dengan percaya diri lagi duduk lagi ini berbuka dengan orang yang puasa. Gila aja. Dengan nasi dos lagi dalam masjid. Yus katanya ke Julius. Mesra kan dengar Repin dia manggil si Julius mesra kali. Ini aku Oten nih orang Klaten ini. Yang mana? Bapak Agus Purnama. Ya. Shalom. Ya gimana Pak? Kristen atau Muslim? Saya Kristen mualaf. Hah? Kristen mualaf. Maksudnya dulu Kristen. Sekarang mualaf. Katolik. Oh. Tekan joy aku. Sekarang udah Muslim, Bang. Dulunya sesat, sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Agama apa? Kristen. Denom apa? Mualaf. Kan susah. Denomnya mualaf. Ini calon kita, Bang Freddy juga insya Allah dalam waktu dekat mualaf juga. Amin. Saya tadi besok ada yang mau syahadat guru di tempatnya ini yang sampai bikin orang syahadat tadi. Saya bikin pendeta syahadat di rumah apa itu ya? Dia tanya. Oh besok ya. Itu sumbernya apa katanya? Dari mana kan bilang gitu. Ya udah kata saya, kamu baca dulu syahadat dalam bahasa Arab. Jangan dulu dan dengan hati dah, perkataan dulu kata saya. Dia baca kan. Allahu Akbar kata saya. Sampai rungkat itu rumahnya. Bener. Harusnya saya ngakak tuh. Siapa? Nah, lu kan siapa? Siapa itu waktu itu ya? Tadi sore ya. Rumahnya saya apa dikampret itu? Bahas tentang syahadat dia. Keluarganya Paulus ya. Itu saya sampai ngakak saya. Oh, kamu ternyata lebih muslim dari orang Katolik kata saya. Oh, berarti kamu muslim. Tinggal istilah kata ya hatinya digenapi kata saya kalau Katolik. Orang Katolik ya? Orang Katolik. Jarang-jarang sih orang Katolik itu jarang-jarang mau berdebat karena ada konsili mereka bahwa umat Islam itu juga selamat. Sejak kapan Tapi mualaf? sekarang yang bikin kesalnya ya. Udah lama tuh baru bang. Syahadat itu dari mana? Oh bang. Ibu disebutnya itu. Bunda Rahma seharian ya. Ini aku kasih tahu aja. Bunda Rahma seharian suaranya kecil banget. Iya kecil banget suaranya. Kenapa Makanya pas Bunda Rahma ngomong orang tetap ngomong gitu. Pada nggak tahu Bunda Rahma ngomong. Aduh ya Allah. Bunda Rahma ini banyak pengalaman kita nih dulu ya. Speakernya barangkali. Dulu teman-teman netizen Bunda Rahma ini ketika kita ada di Zoom, beliau tuh akunnya itu tidak pernah dibuka mic-nya, diam saja. Itu kurang lebih sekitar setahun 2 tahun. Siapa bilang? Ada kan saya waktu di Zoom kalau lagi kita diskusi atau debat teratur kan. Nanti Bu Yuni gitu juga diam aja. Diam dulu nih Kenapa Coba itu minta tolong Makassarnya jangan terlalu dikeluarkan. Udah dikasih bicara.
Hati-hati kalian, tidak dibelikan kopi nanti. Oh iya, awas lah. Merajuk Bendahara kita. Ibu ya. Oh iya, Leo. Bendahara api Biar ya. muka bicara kok dong. Bicara kurang. Dengar, jangan kita buang ciri khas kita lah. Ya. Ini Janganlah. dulu itu di Zoom itu aku di MDM kan setelah bubar dari JCC kan gara-gara satu dan itu kemarin kan. Nah, saya di MDM di situ kalau ada yang oten tuh ya saya yang maju di MDM ya. Iya. Sama Bu Yuni itu. Kalau Terus Bu Yuni sering. saya memang ini jarang beliau bicara. Iya. Nah, dulu saya pas masuk Islam sampai ditodong pistol dulu. Saya nyawa sih taruhannya bener. Saya nyawa. Tahun berapa itu bang? Tapi nggak apa-apa kata saya mati syahid lah. Bela Tahun iman berapa saya. bang? Saya 98. Oh, 98. Udah lama. Lama itu bang, udah bukan mualaf. Dulu kan saya sekolah Belum lahir di saya. Yusuf ya. Belum lahir saya tuh. Saya 98. Yusuf. Sama ya di situ. Santo Yusuf ya. Terus SMA-nya di apa? Kanisius Bandung. Kalau belum lahir Kenapa pindah Islam? Bukannya Yesus itu ganteng di fotonya? Ya, yang bikin saya bingung itu ya nggak sesuai. Kata saya bingung. Semakin mendalami kitab Alkitab, saya semakin digiring ke agama Islam gitu aja. Oh, alhamdulillah. Makanya kalau pengen Kristen nggak pindah Islam ya, ini kawan-kawan Kristen banyak ngelihat lukisannya aja gitu. Jangan sering kitab baca sucinya. Bible lah. Kitab sucinya lebih ke Islam soalnya. Kalau lukisan baru ke kalian itu cocok. Iya. Kalau sering baca Bible nanti gitu, mualaf nanti. Karena banyak isi kitabnya itu yang mengajak untuk menjadi seorang muslim. Betul. Makanya saya sering yang mengajak istilah tante saya kan kemarin Islam masuk malah ke Katolik kan, pusing saya jadi. Gak apa-apa lah ditukar berarti. Gak apa-apa. Tukar-tukaran. Tukar tambah. Ya, mutat tuh Karena dia kalah sama anaknya semua kan Katolik, dia nggak tahu gimana ya. Nah, gitu. Ya udah biarlah kata saya. Kok bisa mereka murtad ya? Padahal Kenapa? Dapat suami baru? Suaminya orang Jawa tapi kan Katolik, Jawanya. Oh. Oke. Iya, gitu. Oke, paham. Dulu mah puasanya rajin banget itu, nggak pernah bolong-bolong puasa. Sholatnya juga rajin. Nah, Bukan itulah nafas yang saya. kita khawatirkan, Bang. Nih kalau mau dengar napas saya ini. Napas aku. Maksudnya gini loh. Supaya bisa ngebedain netizen. Nafas gue. Maksudnya gini loh. Kita umat Islam tuh kalau ditanya pasti nggak kalian masuk surga, nggak bisa kita bilang begitu karena kita nggak tahu besok kita mati dalam keadaan bagaimana gitu. Waalaikumsalam. Oh ini yang tadi. Ya bang, tadi cepat keluar jaringan kali. Ya, jadi apa lagi yang dikasih pertanyaan yang cukup membuat bingung dari Jadi teritung itu? Saya sempat ikut live-nya aja bang. Saya ada. Oh nggak naik. Oh bagus. Iya, jadi kalau misalnya ketemu lagi yang kayak gitu, kasih lihat. Biasanya mereka kalau dikasih Al-Quran itu kan perintah gitu kan. Hikmahnya mana? Nah, itu dibantainya itu balikin lagi ke mereka. Nah, sekarang perintah sholatnya lu mana? Jangan main hikmah aja. Hikmah kan asumsi manusia, ya. Nah, perintah sholatnya kalian mana gitu? Nah, tadi saya bukan yang Aderion kena skaknya di situ. Tadi saya bukan yang itu bang. Tadi saya bukan yang masalah sholat. Si kayak Oh, pas beda ya. Sholat 7 waktu lah kita minta kalian ngerjain sholat itu ngikutin siapa gitu. Mampus dia di situ. Itu kita di ingat ya Edwin di Huta Zoom. Barat ngamuknya tuh pas ini unik pas apa? Kalian itu sholat kalian tuh menjiplak Kristen Ortodoks. Iya, ya, iya, buktikan kami ketika ruku dan sujud kami membentuk salib. Iya. Pas Nggak, ruku mereka salib kan nggak bisa pin. kayak pesawat ngek. Iya, waktu Nggak ada kita yang kayak gitu. kita minta, ini ingat itu kan kita itu yang waktu hadapan sama si Kayapas sama Rion. Oh iya, Kalian meniru kami katanya. Pertama dia bawa ini dulu mentahirkan diri kurban dulu sama Bang Zuma, Rion kan kurbanot.
dia minta sama Bang Zuma apa hikmah korban, kata Rion kan sama Bang Zuma. Kok main sembelih-sembelih gitu. Nah, terus dia minta lagi tuh berwudu, mentahirkan diri. Nah, dia bilang mereka yang lebih dulu. Nah, terakhir pas sholat itu ditanya sama Kelvin kan, dalil kalian ngerjain itu dasarnya apa? Coba tunjukin Yesus ngajarin 7 waktu gitu. Sampai dibawa ke perjanjian lama kan, waktu Daud gitu kan. Dibuat Iya sama bang, semua. izin bertanya boleh nggak? Tanyalah Bang, mumpung Bang Zuma lagi standby, Iya. belum tidur beliau. Jadi tadi di room sebelah mereka mempertanyakan terkait surat Al-Baqarah ayat 210. Katanya itu di dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat azab, tetapi kenapa di terjemahannya itu ada kata azab dalam kurung. Gitu tadi sempat jadi perdebatan juga sih di room sebelah. Apa substansi dari pertanyaan mereka ini ya? Makanya tadi sempat Al-Baqarah ada 220. 210 Kak. Al-Baqarah 210. Al-Baqarah 210. Makanya tadi Tidak sempat ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhalalim minal, ya itulah kan. Ya betul ya, kalau nggak ya memang harus mengikuti kaidah bahasa Arab Bang, nggak bisa karena Iya. gini loh, orang-orang terdahulu itu paham itu arahnya kemana gitu loh, tujuannya apa gitu. Apalagi yang ditunggu gitu, kalau saya dari orang-orang zalim itu apa yang ditunggu, kasih sayang Allah gitu. Sebenarnya sesimpel itu, cuman ya kadang-kadang ya mau gimana lagi, seperti tadi Ustaz Yusuf pas jawab kan, Cicak bilang nggak nyambung katanya. Iya betul Kak, makanya tadi itu mereka jadi senjata mereka buat nyerang teman tadi yang muslim kan. Jadi 5 lawan 1 tadi tuh. Selamat malam, Dani. Selamat malam. Kristen apa Muslim? Oh, malam. Kristen ya? Oh, jelas. Mantap. Itu yang kami tunggu-tunggu. Aduh, lu baru datang sekarang, berarti pada telat makan, bre. Telat makan kita ini. Ini juga aku tunggu-tunggu mau dinaikin sih. Dinaikin ya. Semoga sukses. Naikin aku. Roda. Itu. Lanjutkan. Jadi Silakan. gimana rasanya menyembah manusia Yesus itu? Wah, rasanya luar biasa gitu. Iman semakin kuat, semakin bertambah, dosa semakin gak ada. Ya itu rasanya. Semakin bertambah dosa semakin gak ada. Oke. Ya. Lalu nikmat katanya menyembah manusia Yesus. Apa kamu pikir dengan menyembah Yesus itu bukan justru merupakan dosa? Oh enggak gitu. Karena Dosa Anda besar bukan loh itu. siapa-siapa sih. Ya. Dosa besar loh itu menyembah Yesus. Emang Anda siapa? Enggak, itu pengakuan Yesusnya sendiri. Pengakuan. Wow. Iya. Lalu? Pengakuan Yesus, barang siapa yang kemudian menyembah dirinya selain daripada menyembah Tuhan, maka dia akan dilemparkan dalam api neraka. Nah, itu kan bagimu. Loh, itu pengakuan Yesusnya. Gimana sih saudaraku ini? Yesus yang mengatakan itu. Katanya saudara gitu. Emang kita saudara itu? Loh, kamu kan hidup di Indonesia, berarti kita saudara. Enggak. Saudari, udah ganti Bang, saudari Bang. Oh gitu, agama Kristen kayak gitu ya? Iya jelas. Kalau saudara ya kita bersaudara lah gitu kan. Oh. Itu saudara. Ya udahlah, berarti kayak gitu Kristen itu ya. Ganti saudari ya. Kalau se-Indonesia ya sahabat atau berteman. Emang lu temenan sama Bang Zuma, pede banget. Bukan itu sebutan sih. Kalau ketika saudara itu hal yang sangat jauh. Oh iya. Oke. Terima kasih Anda sudah menyatakan Kristen itu kayak gitu. Jelas. Udahlah. Terus kenapa masih di Indonesia tinggal? Karena kita bukan saudara gitu kan. Karena kita Iya, satu maksudnya negara. kenapa masih tinggal di Indonesia maksudnya? Kalau Bang Zuma mengatakan saudara, Enggak, ya maksudnya emang kita gini. lahir sama itu Maksudnya dari gini, keluarga Bang. yang sama. Kan Maksudnya gini, kan negara ini bekas jajahan agamamu, kenapa masih di Indonesia? Oh, bekas jajahan. Itu jajahan gimana?
Itu kan jajahan negara gitu, negara Ya, sama negara. tapi agamanya pelakunya Kalau agamanya anda apa, bilang Tuhan? kalau jajahan Tuhannya itu apa? ya sesama Tuhannya- agama Tuhannya gitu. siapa? Kalau lalu anda Tuhannya mengatakan siapa? itu kan sesama nama negara. agamanya apa? Ketika mereka sudah Kalau membunuh warga negara, negara, beda- ketika beda. Kalau mereka setelah negara selesai maupun membunuh agama warga manapun pribumi, dijajah. mereka ibadah di mana? Ibadah di mana mereka setelah mereka membunuh pribumi? Mengenal Kemana mereka agama pergi? ketika politik sesama menyerang negara gitu. Alat, anda sok-sok banget. Dianggap saudara nggak mau. Diceritakan agamanya itu adalah agama rasis, nggak mau. Lah itu kan negara. Loh, politik negara. Loh, kalau dia punya agama, dengarkan. Kalau dia punya agama, sesama iman pun, sesama agama pun, ya dijajah gitu. Itu aja sih. Oh gitu ya. Nah. Jadi kamu aman di Indonesia? Oh aman lah. Aman. Oh. Meskipun bekas jajahan agamamu gitu? Iya aman. Oh syukurlah. Bersyukurlah ya kan? Karena negara Indonesia bukan negara ini, bukan mau perang sesama agama gitu kan. Itu kan perang negara. Ya, tapi kamu dianggap saudara aja nggak mau? Oh ya jelas, karena saudara itu keluarga lah gitu. Oh gitu. Tapi kenapa kamu menganggap dirimu anaknya Yesus? Emang kau keluarganya Yesus? Apanya yang jelas? Kenapa kau menganggap dirimu Tuhan sebagai kita anaknya Yesus, Yesus? Tuhanku Kamu Yesus, cucunya Maria. gimana? Kamu cucunya Maria. Oh iya, bundaku Maria. Gimana? Cucu? Cucunya Maria gitu. Siapa juga yang mau bersaudara dengan orang kafir kayak kau? Sejak kapan itu Muhammad bersaudara sama kalian? Kalian ini di Indonesia juga gitu. Ya kami tidak pernah mengatakan kami saudaranya. Kamu yang mengaku anaknya Yesus. Berarti Yesus punya istri kan? Emang Muhammad punya murid seperti kalian itu? Kan enggak, Muhammad juga enggak kenal nama kalian satu persatu. Kenapa larinya ke sana? Kami tidak pernah mengaku sebagai kami tidak pernah mengaku sebagai saudaranya. Kamu mengaku sebagai anaknya Yesus. Emang Yesus punya istri? Nah, aku pengikut Muhammad. Muhammad aja nggak kenal kalian, mana mengatakan pengikut? Gitu. Nah itu aja sih. Mabuk ini. Yang mengaku sebagai anaknya Yesus kamu. Yang punya room ini Kristen apa Islam ini? Islam. Islam. Iya. Nah ini teman saya panggil saudara, dia nggak terima. Loh, Ini bukannya agama Kristen itu ajaran kasih, berarti benarlah kata orang bahwa kasih di Kristen itu kasih palsu. Saling menyerang. Kasih itu sesama teman juga bisa kasih. Kata kasih itu kata yang kalau Anda mengatakan saudara itu kita saudara dalam satu kandungan atau Terus kenapa kamu menganggap dirimu sebagai anaknya Yesus? Sementara kamu bukan anaknya. Kasih itu kan kata yang dia sebagai teman juga kasih itu. Enggak. Kasih apa? Gimana Coba sih? kasih mana ada kamu katakan kasih kau ngajak orang menyembah sesama manusia? Mana ada kasih itu? Ya ada lah. Siapa yang ngajarin kamu bahwa kasih itu adalah mengajarkan manusia menyembah sesamanya manusia? Mana ada? Oh jelas Yesus yang mengajarkan kata kasih. Di mana dikatakan kasihnya Yesus? Coba. Ya kasihnya Yesus banyak. Kasih apa di Yesus itu? Makanya kami mengikuti ajaran kasih itu. Kasih apa? Banyak. Kamu dipanggil saudara aja kamu gak terima. Kasih apa? Lah memang gak terima. Gini, Emang kasih itu kan masih banyak luas gitu. Gini bro, menurut di Kristen, mengapa kalian tidak bisa memahami Kristus atau kasihnya? Karena di setiap manusia itu ada roh. Kita kan ini manusia hidup di dunia ini walaupun manusia, tetapi kita tinggal bersama roh jahat. Jadi ketika manusia itu dibutakan rohani, jadi dinamakan buta rohani. Jadi apapun pertanyaan saya, ketika ada seorang muridnya meminta kepada Yesus untuk kembali ke rumahnya menguburkan bapaknya yang meninggal, tapi Yesus mengatakan,
nggak usah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kenapa Yesus melarang muridnya Karena begini. Apakah ini ajaran kasih? Iya begini. Karena untuk mengikut Kristus itu tidak perlu menoleh belakang. Jadi misalkan ini berarti diajarin membenci orang tuanya meskipun dia sudah mati. Bukan begitu, karena biarlah orang mati mengubur orang mati, karena manusia yang tercipta dan terlahir akan mati, mengalami kematian semua. Bukan seperti Yesus. Asumsi kok gitu. Agama kok berasumsi. Nah, itu. Bagaimana mau mengerti kalau belum menjelaskan udah potong-potong cerita. Ya temanmu yang motong itu. Iya begini. Maksudnya bukan untuk membenci, tetapi kita ini untuk ini orang yang melahirkan kita, Bung. Orang yang melahirkan kita meninggal dunia. Kita mau kuburkan, kita izin ke Yesus. Yesus, izin dulu bentar, mau pulang kuburkan bapakku dong. Apa dia bilang? Gak usah. Ngapain kau kuburkan orang sudah mati? Biarkan aja orang mati itu dikuburkan sama orang. Ini ajaran apa ini? Ini ajaran kasih. Itu artinya apa? Artinya Anda benar-benar tidak mengasihi Allah. Ini hanya sebentar aja menguburkan orang tua kita pun. Apa sih? Masa orang tua yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, menafkahi kita, tiba dia penghormatan terakhir untuk dikuburkan, gitu. Malah mau dikuburkan aja bukan diizinkan. Mana ceritanya ada ajaran kasih begitu? Itu tabung dalam kitabmu, di dalam kitab Lukas 9. Seorang murid minta izin, Tuhan, aku minta izin Tuhan, aku ingin balik ke rumah memakamkan orang tua saya. Jangan. Orang yang dikuasai oleh roh jahat tetap ini roh jahat ini. Yesus dikuasai roh jahat di sini. Masa kan ada orang mati, orang tuanya orang dilarang untuk dikuburkan. Ini ajaran setan. Dari zaman dahulu Yesus itu memang diolok-olok ya seperti ini. Bukan diolok-olok. Ini ajaran orang tuanya orang meninggal dilarang pergi makamkan. Ini ajaran apa? Anda mengatakan begitu, Muhammad itu yang sesat. Karena apa? Gua menjadi kenapa lari ke Nabi Muhammad? Ini kembali Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan berikanlah surat di mana-mana. Ini apa ini? Orang izin pulang untuk memakamkan orang tuanya. Itu hanya di mute, gak bisa diskusi dia. Nanti kalau dibalikin lagi dia nangis. Itu biar sama Fandi aja Gurunda. Lanjut. Ini gimana nih ceritanya? Yesus nggak bisa lawan supaya murid-muridnya ini muridnya minta izin untuk memakamkan bapaknya, tidak diizinkan. Kenapa? Apa itu ajaran kasih? Sekarang kalau orang tuamu meninggal, habis itu dilarang kamu pergi kuburkan, orang yang melarang kamu menguburkan orang tuamu itu kau anggap sebagai Tuhan gitu. Itu yang dibilang kasih gitu. Bukan untuk membenci, tapi kalau bukan untuk membenci, dengarkan. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibu kandungnya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ini ajaran kasih. Ini ajaran kasih nih. Hei, kutanya sama kalian berdua. Ini ajaran kasih. Untuk menjadi pengikut Yesus harus membenci kedua orang tua yang telah melahirkan kita dan anak-anak yang kita cintai, yang kita lahirkan. Ini penyebabnya karena Anda tidak paham. Anda ini buta. Coba kau pahamkan saya. Habis ini saya diam. Kamu pahamkan saya. Habis ini kamu terangkan bagaimana caranya dikatakan kasih kalau mengajarkan membenci kedua orang tua. Gimana tuh? Silakan Anda jelaskan. Bagaimana bisa dikatakan ajaran kasih diajarkan membenci orang tua yang melahirkan kita? Silakan. Ayo, silakan putar lidah kalian tuh. Putar seputar-putarnya coba. Ayo, putar lidahmu, lilit lidahmu sekencang mungkin. Kenapa kalian diam? Kamu diajari Yesus untuk membenci kedua orang tuamu, membenci anak-anakmu. Ini ajaran kasih.
Barang siapa yang datang kepadaku tetapi tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dia tidak bisa menjadi muridku. Syarat untuk menjadi murid Yesus harus menjadi seorang pembenci. Ini yang kamu maksud ajaran kasih? Ini. Ingat saya katakan sama kalian, Kristen itu nanti di abad ke-20 baru mengenal kasih. Paham kau? Kristen sejarahnya itu hanya bisa membunuh, menjajah, merampok, merampas, membunuh, merampok, merampas, membunuh, merampas, merampok. Itu aja kerjanya Kristen itu. Sampai di Nusantara 300 tahun lebih itu pekerjaannya Kristen. Nanti di abad ke-20 barulah kami ini ajaran kasih, kami ini ajaran sayang. Nenekmu kiper. Emang sejarah bisa dibodohi? Hah? Brrr. Kamu datang-datang dipanggil saudara nggak mau. Habis itu kau ngaku ajaran kasih. Nih kitabmu tuh, baca tuh. Jika seorang datang kepadaku tetapi ia tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya, anak-anak kandungnya sendiri, dia tidak bisa menjadi muridku. Lama-lama ku tampar juga mulutmu pakai sendal jepit. Panggil saudara aja pun susah kau. Meow. Ajaran kasih, ajaran kasih. Coba kau bayangkan Al-Quran nih, yang dikatakan ajaran kasih gini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Dan kami perintahkan kepadamu wahai seluruh umat manusia agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan jika keduanya memaksamu untuk murtad, menyekutukan, meninggalkan agama Islam dan menyembah kepada Tuhan selain aku, apa kata Allah? Maka janganlah engkau menaati keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Pergaulilah keduanya dengan baik. Pergaulilah keduanya dengan baik. Ini kita sudah beda keyakinan, bahkan diajak menjadi kafir. Allah mengatakan pergauli orang tuamu dengan cara baik. Ini agamamu apa pula agama kasih. Jikalau orang yang datang kepada aku tidak membenci bapak kandungnya, mama kandungnya, anak-anak kandungnya, tidak bisa menjadi pengikutku. Ku tampar juga mulut kau pakai sendal jepit ntar. Manusia orang kalau berhikmat sebelum orang selesai bicara dia berhenti. Bukan kayak orang bebal. Coba kau berhikmat ini. Kau berhikmat. Hikmat juga bahasa Islam. Apa bahasa Kristennya hikmat? Dengan apa bahasa Kristennya hikmat? Saja sudah mencontohkan kamu bukan manusia berasal dari Allah. Hikmat itu apa? Dalam bahasa Yunani apa coba? Kamu pakai bahasa hikmat itu dari Al-Quran. Kepada orang bebal mengerti. Orang bebal. Yesus mengaku bukan Tuhan, dipaksa dituhankan. Orang kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi, dia ambil dirampas. Hikmat, bebal. Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu, kau ajarin Tuhan itu tiga. Bebal. Sesat ini turunlah. Nangis, masih mau kau datang besok? Datang orang sesat ya memang sudah ditakdirkan dipanggil saudara, baik dipanggil saudara. Yang sesat itu yang mengikuti agama penjajah. Paham kau? Salam sama kakekmu ya. Salam peace. Kali cerita orang panggil baik-baik pun. Lapar banget Gurunda ya Mang. Dua langsung hilang. Kok bilang belum lahir orang pendeta belum lahir dia bisa kalahkan saya adu argumen tentang Bible. Gimana banyak cerita. Silakan Gultom. Tampar juga mulutmu pakai sendal mau. Peserta berikutnya Gultom segera maju. Naik lagi dah nih. Berani. Kenapa lagi nih ya? Di mana itu? Kenapa lagi kau? Di mana itu tertulis katanya Gurunda? Di mana itu tertulis? Gultom yang ngomong ya. Di mana itu tertulis itu? Apa itu? Apa itu? Tinggalkan mamamu, bapakmu, nenek. Ini. Lukas 14:26. Kalau kau tidak membenci mamamu, bapakmu, kakekmu, tantemu, kucingmu, ayammu, kau tidak bisa menjadi pengikutmu ini. Lukas 14:26. Tidak ada ayam guru. Bagaimana mau berhikmat? Kitabmu sendiri kau tidak tahu.
Waduh parah nih teman-teman. Udah aku bilang, ku panggil saudara tadi. Iya saudara, dari mana? Aku bukan saudaramu. Iya memang, karena kau keturunan penjajah. Melepak menitimu menaboro. Rasa ku, datang mau lagi besok dan Siapa penjajah? Wah. Siapa itu penjajah? Ya agama Kristen lah. Masih mau nanya. Di mana tertulis penjajah Kristen? Lah, agama Kristen itu tahu ndak siapa yang kemudian melakukan penjajahan terhadap Roma, terhadap Yahudi? Agama apa itu yang pertama kali kemudian ingin menduduki tanah Yerusalem? Agama Kristen. Mana. Mengarang, silahkan. Ngarang pula katanya, ngarang pula. Kalau begini tekanan orang Kristen untuk menghina kalian, aku rasa kalian bahkan berjilid itu untuk melakukan demon. Lah, coba apa hinaan saya samamu? Apa hinaan? Coba. Kau ralat lagi itu apa omongan kamu? Tidak ada yang perlu diralat. Agama penjajah adalah Kristen. Lu mau apa? Nangis. Agama penjajah. Lah, kamu pikir agamanya orang Belanda itu Islam? Kristen. Ya, orang tadi masuk dipanggil saudara nggak mau. Lu mah terlalu menutup mata yang ada di Indonesia ini. Apa? Kami nutup mata yang mana? Coba. Harusnya kau belajar kau sama Abu Janda kau. Kamu mau gunakan orang-orang kayak Abu Janda untuk melunakkan Islam? Nggak bisa, Bung. Kami orang Islam Indonesia berpapasan dengan Kristen di jalan aja kami takut. Ngerti kau? Merinding kami, merinding. Kenapa bisa merinding? Karena agama yang kalian anut adalah agama penjajah. Jangan-jangan kan gitu. Ini sekarang kalian yang acting, seakan-akan kalian yang takut sama kami. Lu lepak juga timumu pakai sendal nanti lama-lama. Alah, bacot. Kami lah yang takut sama kalian, karena kalian penerus penjajah. Mana takutnya coba? Kalau kalian merasa takut, tidak akan pernah terjadi itu pembubaran ibadah Kristen di Indonesia. Berita lama itu. Berita hoax. Sok cantik. suruh ke minoritas. Mata lu kemana? Apa? Siapa gereja mana? Coba sebutkan. Di kota Makassar aja dulu sebutkan. Di mana? Ada gereja di Makassar dibubarkan di mana? Makanya kau jangan terlalu cuman kau kebetulan korban tempurung kau. Saya ini ketua Mu'alaf Center Indonesia. Asal kau tahu, yang berita-berita kayak begitu belum masuk di kantong telingamu udah sampai sama saya. Kau tunjukkan gereja mana yang dibubarkan ibadah mana? Saya ada di sini di Bekasi ini. Di mana di Bekasi ada gereja ditutup? Di mana? Sebutkan. Di mana di Bekasi? Jadi biar kau didatangi sana. Di mana di Bekasi? Makanya ke matamu kau. Nakenya. Kau bisanya hanya adu domba kau. Kenapa? Agamamu itu agama penjajah. Agama mengadu domba kau. Agama pengadu domba itu agamamu cuma. Siapa yang diadu domba? Agamaku siapa? Siapa yang diadu domba agamaku? Kamu cuma bisa belajar apa? Muhammad. Kau diadu domba apa dengan nabiku? Muhammad sama ulama-ulamamu itu. Nenekmu kiper. Nggak baik kau. Kamu tidak malu ibadah di bangunan yang dibangun oleh penjajah? Hah? Penjajah itu kan itu lihat aja itu. Kaabah itu emang Kaabah itu punya kalian itu. Banyak cerita. Orang Kaabah punya siapa? datang Muhammad. Beri salam baik-baik. Kaabah punya Muhammad apa enggak? Hah? Orang datang baik-baik dia. Kaabah itu punya Muhammad apa enggak itu? Kamu bukan saudara. Makanya Kaabah itu Yesus. Kaabah aja bukan punya Muhammad. Rampak punya orang. Punya umat Islam di mana? Emang Kaabah didirikan dari Muhammad. Muhammad yang dirikan. Bukan, yang dirikan Paulus. Paulus yang dirikan. Bukan. Paulus yang dirikan gereja Vatikan. Orang merampas Vatikan. Iya. Tadinya gereja Vatikan di situ. Klaim aja semua. Jelas gitu. Emang jelas kan? Bukan Muhammad yang bangun kok Kaabah. Apa yang jelas Bedeng? Apa yang jelas?
Ka'bah kan jelas. Jelas apa? Muhammad merampas punya hak orang. Siapa Dan haknya mengatakan dirampas? inilah Ka'bahku. Siapa? Siapa itu. punya dirampas? Siapa? Katanya kita rampas Ka'bah, Rasulullah merampas Ka'bah katanya. Ka'bah itu karena apa? Ka'bah aja, bukan didirikan dari Muhammad. Muhammad ke sana aja udah jadi tuh Ka'bah. Memangnya Ka'bah itu punya nenekmu? Lalu dari mana kalian mengambil hak orang gitu? Itu apa? Penjajah yang Emang merampas. terbukti kan? Penjajah. Hah? Emang terbukti, cuma nggak usah lagi gitu. Kau di mana? Kenapa bisa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Kenapa? Itu aja sih Ka'bah aja. Lalu mengatakan inilah Ka'bahku. Muhammad mengatakan seperti itu. Ya biarin aja. Emang kenapa? Emang kau biarin sakit aja. gigi? Emang kau sakit Biarin aja. hati? Iya. Emang Ka'bah itu punyanya siapa sebelumnya? Emang Muhammad itu bisa punyanya siapa? berdirikan Ka'bah? Iya, siapa yang punya? Siapa yang punya Ka'bah itu? Orang tuh. Hoax. Berita hoax apa lagi yang itu? Lalu mengatakan ini salah satunya nabi dari Islam. Udah ambil hak orang nih. Siapa punya? Punyanya siapa? Lalu mengatakan ini nabi yang punya dari agama Islam yang punya. Iya, punyanya siapa Ka'bah itu? Sedangkan Muhammad ke sana aja tuh. Makanya kau jangan terlalu banyak ini makan guguk. Makanya jangan terlalu banyak itu. Otakmu tidak berfungsi. Udah otakmu yang tidak berfungsi ketika kita mau mengungkapkan kebenaran begini bilang otaknya tidak fungsi. Emang kebenarannya seperti itu. Iya, oke. Itu Ka'bah sebelumnya siapa yang punya? Siapa yang punya Ka'bah itu? Gurunda, Doi mau ngajak remis, Gurunda. Doi mau ngajak remis, soalnya kan Yesus itu mengklaim Bait Allah punya dia. Bait Allah kan punya Yahudi, bukan punya Yunani. Contoh kayak di sini. Masalahnya orang-orang ini didirikan disuruh didirikan Bait Allah. Bukan. Ini kan Matius. Coba kita lihat dulu, kita baca dulu. Kita lihat baca dulu. Matius 21:12. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ini apa ini? Yesus FPI. Yesus FPI, iya. Yesus FPI, iya. Front pembela apa ini? Front pembela Islam, Yesus, iya. Ia membalik-balikan meja penukar uang dan bangku pedagang merpati. Ini punya siapa Bait Allah? Bait Allah punya siapa? Emang punya Yunani Bait Allah? Satpol ya, Yesus kayak Satpol ya. Iya, coba dipikir sama lu. Matius 21:12. Apa? Ngapain dia ngebalik-balikin Bait Allah itu adalah rumah Tuhan itu. Lah Yesus Tuhannya Yahudi emang? Hah? Yesus Tuhannya Yahudi. Lalu Yesus ke sana karena membubarkan enggak, gua tanya, emang Yesus Tuhannya Yahudi? Ini rumah Tuhan benar. Rumah Tuhan. Tapi apakah Yesus Tuhannya Yahudi? Apa pantas? Yesus Tuhannya Yahudi emang. Penjualan di rumah ibadah. Terserah Yahudi, sama Yahudinya aja boleh. Ngapain Yesus ngacak-ngacak gua tanya? Yesus punya hak apa? Makanya itulah kawanku, VOC itu belajar dari Yesus. Rumah ibadah bukan punyanya dia acak-acak. Ini kan kelakuan penjajah ini. Bentar Dani. Nah, itu pertama. Lu perhatikan lagi di sini ya. Sekarang terserah. Kok kalian membahas agama Kristen? Tunggu. Tunggu dikit lagi, my friend, dikit lagi. Kita ke Lukas 14 ya, kita Lukas 14. Perhatikan sini. Karena begini, di kalian itu ada amanat agung yang dimana itu bentrok sama Islam. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa udah ada yang beragama Islam loh. Gimana caranya mau jadi Kristen kalau udah agama Islam? Ribut jadinya kita kan. Nah, sekarang kita ke Lukas 14:23. Makanya jangan kalian komplain soal FPI kalau Yesus kalian aja kelakuannya seperti FPI. Ya, teroris. Jangan komplain ke FPI kalau Yesus kalian seperti FPI kelakuannya, ngacak-ngacak dagangan orang. Emang gitu FPI? Oke. Karena tidak dibenarkan. Di mana? Siapa yang membenarkan? Di sini perhatikan ajaran Yesus. Perhatikan ajaran Yesus. Ini merah ya. Kalau merah ini Yesus ya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Salah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Inilah kenapa Islam memerangi. Apa yang diperangi? Agama memaksa. Lu kalau orang gak mau masuk ke rumah, kenapa dipaksa-paksa masuk? Kenapa?
Memaksa. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Apa sih maunya ini agama? Hah? Agama kok pemaksa? Rumah ibadah jadikan pasar gimana? Dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Ini Yesus kelakuan. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Apa ini ajaran? Tunggu dan. Tadi apa tadi? Agamamu apa tadi bahasa Arabnya? Lakum dinukum waliyadin. Artinya? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terus kenapa kau membahas agama Kristen? Karena ketahuan. Agamamu merampok istilah-istilah Islam. Kuclu. Ajar berunda. Karena agamamu merampas hak orang seperti Ya udah balikin bait suci Yahudi ke Yahudi dong. Balikin kitab perjanjian lama ke Yahudi dong. Mana? Kembaliin kitabnya Yahudi. Kembaliin kitabnya Yahudi. Ayo, berani nggak kau kembalikan? Jelas Yahudi. Kabar menjadi milik itu kitabnya Yahudi. Kitab Yahudi kok dimaling? Yesus kok maling kitabnya Yahudi? Yesus kenapa Yesus maling kitabnya Yahudi? Merampas hak orang gitu mengatas. Ya udah kembaliin kitabnya Yahudi kalau gitu. Agama Romawi, agama penjajah. Kembalikanlah itu. Rampok kitab orang Yahudi ditempel Iya, di nanti kitabnya. Ka'bah kita kembaliin ke bangsa Ismail, ke bangsa Arab. Ka'bah kita kembalikan ke bangsa Arab. Kitabnya Yahudi kembaliin ke Yahudi, berani nggak? Kasihan kali. Kembalikan Ka'bah itu. Iya, Ka'bah kita kembalikan ke bangsa Arab. Kita kembalikan ke bangsa Arab Ka'bah ini. Lu kembaliin kitab perjanjian lama kepada Yahudi. Kembaliin kitab perjanjian lama kepada Yahudi. Jangan dimaling. Kristen kok agamanya agama maling. Gimana sih? Malu nggak sih maling? Malu nggak sih maling kitabnya orang? Perjanjian lama itu punya Yahudi. Yesus orang Yunani. Ngapain orang Yunani pakai kitab Yahudi? Itu pertama. Yang kedua, Yesus disalib. Salib hukum Roma. Ngapain hukum Taurat dibatalkan pakai hukum Roma? Ngapain? Nah, ngapain? Merampas hak orang Nggak bisa jawab tidak dibenarkan oleh siapapun. Tapi kalian membenarkan. Kan di situ kan penyaliban hukum Roma yang dibatalkan hukum Taurat. Apa hubungannya wahai penjajah? Apa hubungannya? Ketelan suara lu sama gua. Ya udah, gua kembalikan Ka'bah gua kembalikan ke Arab, ke bangsa Arab. Gua kembalikan ke bangsa Arab dan lu kenapa nggak kembaliin kitab suci Yahudi kepada Yahudi? Yang mana kita? Kenapa? Kita suci Yahudi. Perjanjian lama kucluk. Yang mana? Luar mind blowing. Kubacakan kau dalilnya. Kubacakan kau. Kau mau? Gas Gurunda, kasih paham. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik Bani Yakub. Lu siapa? Kamu Bani apa? Kamu Bani kampret. Nggak mundur Dani. Yang penting kalian kembalikan dulu hak-hak orang yang kalian Ka'bah udah kembali kepada bangsa Arab. Kenapa kitab suci Yahudi belum kembali kepada Yahudi? Orang sinting. Lucu banget sih orang sinting. Malu, nggak bisa jawab, muter-muter, layang-layang di atas permukaan air jawabannya. Iya, malu. Iya, ketahuan maling. Malu. Merampas hak. Malu. Hak orang kok masih dikatakan agama yang benar. Kenapa kau pakai kitabnya agama Yahudi? Kenapa kau pakai kitabnya orang Yahudi? Lalu mengatakan Islam adalah agama yang benar. Benar mana kitabnya agama Yahudi? Kenapa kamu tidak jawab? Suaranya Gurunda. Kecil kok suaranya Gurunda. Tuh. Kenapa kamu tidak pakai? Kenapa kamu pakai kitabnya agama Yahudi? Kenapa? Udah ini kelesan satu nih. Kutanya sama kenapa kamu pakai kitabnya agama Yahudi? Melayang-layang di atas permukaan air. Tanya sama kau dulu cuma. Apa? Dari mana agama Islam itu benar? Adalah agama sempurna, sedangkan masih merampas hak milik orang lain seperti Ka'bah. Ka'bah masih ada di sana, Ka'bah masih ada di tempatnya. Muhammad yang berdirikan. Muhammad yang Ka'bah masih ada di sana. Muhammad masih ada di Arab Ka'bah itu. Saya tidak pernah ambil Ka'bah itu. Berdirikan Ka'bah masih ada. Ka'bahnya masih ada di sana. Kebaikan malah baik banget. Ka'bahnya masih ada di sana. Siapa yang ambil? Orang gila. Enggak gini ya kawan-kawan Kristen ya. Lu kalau ngomong bilang Nabi Muhammad maling atau gimana? Memang Yesus lu enggak maling. Enggak maling Yesus lu. Masih ada di sana. Ka'bah masih ada. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kenapa kenapa kitabnya Yahudi kalau kamu pakai? Udah maling, udah ambil hak orang gitu. Nggak Ini bisa jawab diturunkan ya, Nah, aja, makanya Nggak bisa jawab ya, turunkan Gurunda. kau takut cuma Udah kau malu bubuk ya. gitu. Bubuk Kau ya. malu dengan kabar itu. Ketahuan siapa yang maling, siapa yang merampas gitu. Tidak ada gunanya diskusi kayak gini. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa agamamu mengambil kitabnya agama Yahudi? Coba kau jawab. Di mana? Ya itu perjanjian lama. Ku tampar juga muka kau pakai sendal, pura-pura bodoh lagi kau. Emang kau orang mana kau? Saya orang Makassar, kenapa? Nah, terus agama yang kau pelajari agama apa itu? Agama Islam itu untuk seluruh umat manusia. Al-Quran kitabku. Seluruh umat itu manusia. litubayyina linnas, ada ayat-ayatnya, litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Nah, mana dalilnya? Kitabnya orang Yahudi untuk seluruh umat manusia mana? Enggak. Kaku lidahmu kan? Makanya kau diajak dialog baik-baik lah, jangan ajak berantem. Paham? Berantem dari tadi saya dengar orang kamu yang paling nyerocos kok. Loh, ini rumah saya. Siapa suruh naik sini? Gini Gultom, kenapa kita hajar pakai? Sekarang mau gimana? Kenapa kita hajar pakai suara? Karena Dani dia udah memfitnah, dibalikin fitnahnya nggak mau jawab. Ya rata jadinya. Kalau lu kan kayaknya santun, bisa nih ngobrol secara manusia, makanya dialognya pun akan santuy. Silakan. Ya udah jawablah. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di agama kamu yang agama Roma itu? Kenapa? Agama Roma. Kristen Katolik itu kan agamanya orang Roma, bukan agamanya orang Yahudi, Bung. Belum sadar juga. Sampai sekarang masih ada agama Yahudi. Iya, agama Yahudi beda dengan agama Kristen dan Katolik kan? Beda kan? Sekarang kenapa ada kitabnya agama Yahudi di agamamu? Di mana kitabnya agama Yahudi? Saya tanya. Lah, perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi itu yang kamu ambil. Bukan kitabnya orang Kristen itu. Bukan. Kamu nggak sadar. Jauh. Itu harusnya kamu pahami itu apa Kristen itu. Jangan kau ajari saya. Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia yang kemudian mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, padahal pengikut Paulus. Nah, ketawa dia. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah pengikut Yesus itu ada yang tidak bersunat? Hah? Ada yang makan babi? Ada yang ibadah hari Minggu? Nah, saya tanya samamu. Tidak ada. Tidak ada. Kristen itu makan babi, tidak bersunat, tidak pernah mandi junub, menyembah manusia, ibadah hari Minggu. Itu bukan pengikut Yesus itu. Mereka cuma ngaku-ngaku, tapi bukan pengikut. Mereka adalah serigala yang nyamar domba. Kaulah itu. Makanya ku tanya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di agamamu? Kaulah itu maksudnya penyusup. Kristen itu agama penyusup. Iya. Kamu bukan Bani Israel. Nabi-nabi itu datang diutus kepada Bani Israel. Kamu Bani apa? Guguk. Guguk itu apa guguk? Guguk itu ya, baca Matius 23, Matius 15. Yesus mengatakan kepada orang non-Yahudi pada saat itu adalah guguk. Ya, kaulah itu. Nah, itulah kalian. Makanya makananmu juga kayak gitu. Makanya makananmu juga itu. Mungkin saudara Stephen bisa menjawab kenapa kitabnya Yahudi ada di agama Kristen. Silakan. Ya, karena kitab Yahudi itu bernubuat tentang Yesus Kristus, Bang. Malu-malu itu kamu, Bang. Itu pengakuan orang Roma. Orang yang punya kitab mengaku enggak? Saya tanya, baca yang punya kitab mengaku enggak? Tunggu. Yang punya kitab orang Yahudi yang bisa Ibrani itu mengaku enggak? Bahwa Yesus katakan, Yesus sudah katakan, semua kitab Taurat, Nabi, Mazmur itu mencerita tentang dia. Mana di Taurat berbicara tentang Yesus? Makanya baca. Tunjukkan, saya udah paham Taurat. Sekarang tunjukkan di Taurat ada mencerita Yesus mana? Di kitab mana? Ada. Jangan pura-pura nggak tahu. Ada. Tapi ternyata Bang, perjanjian lama itu, Bang. Perjanjian lama itu bernubuat tentang Yesus Kristus, Bang. Tapi bohong. Mana di dalam Torah bercerita tentang Yesus? Tunjukkan. Satu ayat saja. Satu ayat. Mana di dalam Taurat berbicara Yesus? Mana?
Ada Taurat, Mazmur, dan kitab para Iya, nabi berbicara nggak usah tentang terlalu Yesus banyak Kristus. di Taurat aja, di Taurat aja. Tunjukkan. Tunjukkan. Malu kan? Bukan bermuat Lukas tentang nabi-nabi 24. lain, Bang. Tentang Lukas Yesus, Bang. 24. Lukas 24 di data nomor 44, 45, 46. Ada tertulis tentang aku, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis dalam Taurat. Dicari di Taurat tidak ada. Bohong, bullshit, penipu. Ada. Mana bede? Nggak mungkin Coba Yesus tunjukkan. nggak mungkin Yesus katakan kalau tidak ada. Ya, Ada. mana tunjukkan? Mana? Tunjukkan, ayo. Panggil semua Makanya kitab pendeta-pendetamu, Yahudi itu lulusan luar negeri, lulusan bernubuat luar tentang Yesus angkasa. Kristus. Kalau bisa menunjukkan ada di dalam Taurat tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, tunjukkan. Saya berhenti menjadi apologet. Saya berhenti menjadi Jadi apologet. kitab perjanjian lama itu kitab Berhenti Yahudi dan saya kitab kami menjadi juga. apologet. Saya Kitab hapus kami juga, channel Sukip Bang. Play Mabas. Kalau ada di dalam Taurat Yahudi Mesias membaca mati dan Mazmur, bangkit pada kami hari ketiga, mana? membaca Mazmur juga, Bang. Yahudi Mana? membaca Ya, Taurat, kami membaca Taurat juga, Bang. Itulah artinya Yahudi kalian membaca serigala Mazmur, nyamar kami membaca domba. Mazmur juga, Bang. Itulah artinya kamu itu penyamar serigala nyamar domba. Kalian bukan Bani Israel, tapi kamu pakai kitabnya agama Israel. Malu. Jangan maksa, Bang. Jangan maksa. Malu tuh, Bang. Malu, bukan kitabnya dipakai. Malu. Kasihan. Tidak diakui oleh yang mempunyai kitab. Emang orang Yahudi akui Kristen sebagai bagian dari mereka? Hah? Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Oke, Tuhannya bernama Hasem, Adonai Elohim. Kristen Ya, kami didirikan di sama-sama Roma. membaca kitab Tuhannya Mazmur. bernama Yesus. Kami sama-sama membaca kitab Taurat. Orang-orang membaca Roma kitab-kitab merampok. Nabi. Kami Orang-orang sama-sama Roma merampok membaca, kitabnya. Bang. Orang-orang Roma merampok kitabnya Yahudi dan menempelkan di kitabnya. Ndak malu. Nggak malu. Kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Di Mazmur 147 dikatakan begini. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak dikenal. Datang Romawi Yunani rampok kitabnya orang, dipakai padahal ini hanya untuk Bani Israel. Nggak malu. Kasihan. Kasihan kali. Woi. Kitab Yahudi bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami, Bang. Di mana itu? Di mana? Ada. Di mana? Ada Yesus yang ngomong itu. Di mana? Di kitabnya Yahudi? Bang. Malu dong, Bang. Ada guru, ada. Malu dong, Bang. Ada. Iya, ada. Nubuat kedatangan Yesus itu ada. Ada. Mau tahu nggak ada di mana? Ada di Golgota. Mana coba tunjukkan. Nah, mana nubuatannya di Taurat tentang Yesus mana? Mana? Tunjukkan. Kasihan mengklaim kitabnya orang, tapi yang mempunyai kitab tidak mengakui. Sama lah kalau orang Malaysia mengatakan di Indonesia, Bang, di Indonesia ada ini, ada itu, tapi di Indonesia Bang. nggak ada. Itu namanya bohong, pendusta, iblis, nipu. Mana? Kitab Saya harus baca Yahudi, di mana? kitab kami juga, Bang. Nenek Bukiper. Perjanjian lama, perjanjian baru, kitab kami. Itulah Alkitab, Bang. Dengarkan. Tahu, Dengarkan Bang, saya. Alkitab, kumpulan Dengarkan saya. kitab-kitab, Bang. Perjanjian lama, perjanjian baru, itu Di Alkitab. mute host, di mute orang itu ini supaya dia kumpulan, bisa Bang. waras. Kitab itu buku-buku. Saya bantu kau supaya kau waras. Dengarkan. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan mengadakan perjanjian baruku bersama dengan orang Bani Israel dan Bani Yehuda. Kamu Bani Israel? Kamu Bani Yehuda? Hah? Kau Bani Israel? Dinubuatkan. Di kitab perjanjian lama, kitab Yahudi. Malu dong, Dasar Bang. Malu. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Kamu Bani Israel? Hah? Itu dikatakan perjanjian baru. Apa perjanjian baru? Yesus Kristus, Bang, bawa perjanjian baru, Bang. Kamu Bani Israel. Allah akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kamu Bani Israel? Iya, kami Bani Israel. Kenapa, Bang?
Kami cinta Israel, Bang. Dasar penipu. Kami cinta agama Israel, Bang. penipu. Agama penipu. Penipu, agama penipu. Kami mencintai Ngaku-ngaku Israel. Ngaku-ngaku Israel, ngaku-ngaku Yahudi, Tapi penipu Israel segalanya ngeludah kepada kalian. Begitu Kristen pergi ke Israel diludahi sama Yahudi. Kasihan, menjilat Yahudi sampai di sana. Siapa kamu? Kami murid Yesus. Yesus yang mana ya? Enggak ada yang kenal Yesus di sini. Tuhanmu, Tuhan yang mana? Tuhan kami Adonai Elohim. Tidak, Yesus. Nenekmu kiper diludahi mukamu. Tuh, pulang lagi. Aduh, malu malu kamu, Bang. Ih, ngaku-ngaku. Diludahin sama Yahudi, tidak merasa. Asal ngomong. Makanya baca-baca, Diludahi sama Yahudi, nggak malu. Iya ampun. Dinda Kores, monitor. Dinda Kores, sok berunda. Tampilin video orang-orang Kristen diludahi Yahudi dong. Kangen aku. Oke, siap, meluncur. Besarin host supaya kalian tahu rasa. Banyak cerita diajarin kebenaran, malah nipu-nipu kalian. Panggil saudara nggak mau, maunya dipanggil penjajah. Bagus-bagus kalian itu dipelihara, dikasih makan tiap hari, masih juga mulutmu cuma menggonggong kayak anjing ya. Oh ya harus, kan yang dihadapi anjing, kan yang dihadapi guguk harus. Kau mau kasih tulang kau kan? Kalian itu harus mengaku kalian itu anjing. Seharusnya kalian malu kalian ya kan. Kenapa harus malu? Iya malu lah. Malunya kenapa? Kami tidak pernah disebut Yesus sebagai guguk. Kalian yang guguk kata Yesus. Urusannya sama lu apaan? Ya karena kalian menyebarkan agama kalian kepada orang yang sudah beragama. Di mana? Buktinya ke lorong-lorong bawa Bible. Parah. Bawa brosur tuh. Bawa brosur kemana-mana. Diludahin masih mau. Tuh. Hancur Wina. Masih mau. Orang Israel meludah ke pemuka agama Kristen di Yerusalem. Kasihan Delo. Lagi ada banyak lagi ya, itu yang seru itu. Pas pulang, mereka pulang dari sinagoge. Ketemu dengan Biarawanti. Kesian Delo. Datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia bawa-bawa kitabnya agama orang. Sampai di sana mereka cuma diludahi, cuman mau nipu-nipu. Kasihan. Ulang lagi. Parah. Di Indonesia gagah-gagahan kami adalah anak Elohim. Nenekmu kiper, emang kami pikir kamu pikir kami orang bodoh apa? Tuh Yahudi tuh Yahudi. Justru kalian yang bodoh. Lah, kenapa? Bodohnya di mana? Bodoh lah. Ini emang si gendut ini. Boleh. Kasihan kali. Kenapa Israel nggak cinta kalian ya? Kenapa ya? Kalian mencinta Israel tapi Israel nggak cinta kalian. Kenapa ya? Kenapa? Kasihan. Aduh, ini mah dipukul ya, nggak bisa. Nanti aku kan. Cintanya bertepuk sebelah tangan, kasihan. Karena serigala nyamar domba mereka ini. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Maksudnya non Yahudi yang datang ngaku-ngaku Yahudi. Siapa yang datang ke Yahudi ngaku-ngaku Yahudi? Ya Kristen. Islam mana ada? Islam ya Islam, tapi kalau Kristen, kami adalah membacakan Mazmur, kami membacakan Taurat. Nenekmu kiper gigi geriting, enak kali kau ngomong. Terus? Ya sudah, kau kembalikan itu istilah-istilah Islam, kembali ke Islam, jangan kau pakai nipu. Di mana mengembalikan istilah Islam dipakai Kristen? Lah di kitabmu itu apa sampulnya di Indonesia ini? Yang mana? Di kitabmu di Indonesia apa nama sampulnya? Alkitab. Dari mana kau dapat rampok kata Alkitab? Dicuri dari Al-Quran. Dari mana? Al-Quran.
Ya terus dari mana? Kalau bukan dari Al-Quran dari mana? Udah sejauh mana kamu belajar sejarah kumpulan agama? kitab-kitab bang. Iya, enggak, saya tanya dari mana kau ambil kata Alkitab dari mana? Dari mana kau ambil kata? Perjanjian lama, perjanjian baru bang. Bahlul, dari mana kau ambil istilah Alkitab? Dengar dulu. Dari mana? Dengar dari dulu. mana? Iya. Kutanya dulu dari mana kau ambil kata Alkitab itu dari mana? Saya mau tanya, agama Kristen duluan apa Muslim? Agama Kristen duluan, tapi terus? Kata Alkitab mana? Dari mana kamu ambil? Buset. Ini gerejanya diludahin. Goblok belajar agama. Cuman di Indonesia kitabnya Kristen disebut Alkitab. Karena ikut ke mungkin lah. Kalau di mana selain di Indonesia kitabnya Kristen disebut Alkitab di mana? Coba. Itu Alkitab bahasa apa itu? Nenekmu kiper udahlah, kopi cebok sana air 1 sendok. Baru konek sini. Jelaskan dulu. Jelas. Kristen itu datang di abad pertama. Diresmikan sebagai agama kekaisaran di abad ketiga. Nama kitabnya Biblika. Bukan Alkitab. Di Indonesia baru disebut Alkitab. Meniru Al-Quran. Gak malu. Ini jadi gereja Armenia di Yerusalem. Diludah-ludahin. Cuk. Masih mau. Kenapa ya? Ya benci lah orang ajaran. Kenapa ya orang Kristen cabang Indonesia cinta Israel, tapi di Israel diinjek-injek Kristen. Yahudi kan ya? benci kali dengan agama pagan. Itu jawabannya. Yang pertama ini Brunda, kitabnya dimaling belum dibalikin. Iya, dicuri. Kitabnya orang diambil, nah itulah dia. Coba. Makanya sudah 2000 tahun tidak pernah kita lihat satu tempat ibadah antara Yahudi dan Kristen, tidak pernah. Gak pernah. Tuhannya berbeda, kitabnya Bani Israel dirampok dalam bentuk Septuaginta. Ya, lucu lah agama Kristen ini. Lucu ya? Iya dong, lucu. Tuhannya mati kayak mana nggak lucu? Iya lucu, hanya di Indonesia aja. Stephen Kojo nggak bahas-bahas lagi cinta Israel ya? Kenapa? Ayo dong ngomong lagi cinta Israel. Ngomong lagi dong. Apa? Gimana? Enggak, itu si Stephen Kojo kan tadi saya cinta Israel gitu kan dibilang kan. Nah tadi itu Israel benar. Iya benar. Sinagoge ada di sini bang. Sinagogenya ada di sini bang. Berdiri bebas bang. Iya. Di mana? Di Manado. Ada. Di Manado. Kenapa nih dia orang Manado juga? Ini kita mau cerita sedikit. Kalau di Manado itu ada sinagoge. Dorang ndak ngaku itu Kristen, dorang tolak. Ada. Ngana kira cuma ngana Manado di sini, kita lain Manado sama. Iya, tapi kamu Manado lain. Napa? Dorang ndak ini. Badi yang jongana. Dapat usir kalau ada di sinagoge sana. Malu. Diajak diskusi baik-baik nggak mau. Mau. Iya kan? Oh ini bagus nih, apa namanya? Video ini nih. Rabi Yaakov ini sinagoge yang di Manado. Ini bilang gini. Kalau Kristen mengcopy kitabnya Yahudi. Gimana tuh? Ini. Ini kan ininya kan. Udah jelas-jelas kok kalian ngambil dalam bentuk Septuaginta. Nggak usah, Stephen Kojonya udah cabut ya. Mana katanya mana? Ya jelas-jelas di Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Emang kalian umat Israel? Lalu Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar sebagai domba. Siapa yang di luar Yahudi datang mengaku sebagai Yahudi? Ya Kristen. Siapa lagi? Ada nggak Yahudi nyamar Yahudi? Buat apa? Ngapain? Buat apa? Ya. Buat apa Yahudi nyamar Yahudi? Ada nggak Islam nyamar Yahudi? Buat apa kita menyamar jadi penyusup? Lah ya buktinya kalian bukan Bani Israel kok. Kenapa kalian ambil kitabnya Bani Israel? Apa jawabannya?
Ketawa aja. Mau jawab apa? Bukan. Memang fakta. Apa? Apa bukan? Coba jawab apa? Nah, ketawa aja kan? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kamu domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, saya dombanya Kristus yang hilang. Kenapa? Hilang dari mana? Domba itu Bani Yakub. Kamu Bani Yakub. Bukan. Yeremia 50:17. Domba itu adalah Bani Israel. Kamu Bani Israel. Ya, terus kenapa, Bang? Saya cintai Enggak, saya tanya, kamu Bani Israel? Iya, saya Bani Israel. Dari suku mana? Dari suku mana? Saya nggak tahu dari suku mana, yang penting Bani Israel. Kenapa, Bang? Itulah yang dikatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba, serigala nyamar Bani Israel. Kaulah itu, barusan kau ngaku. Itu dapat cerita dari mana, Gultom? Orang Israel, dari orang tua. Apa? Dapat cerita kalau lu orang Israel. Enggak, cuma nipu-nipu aja itu. Dapat cerita dari siapa? Kalau lu tuh orang dari Israel. Gereja. Terus dari mimbar gereja. Israel rohani. Aduh, ini susah. Jadi nanti juga dapat surga rohani. Surga hayalan. Terserah kalian lah mau. Ya bukan terserah. Ini kita ajarin kamu supaya kamu paham. Ajari paham yang bagaimana? Coba saya. Lah, kalian itu kuajarin samamu ya. Ya, coba. Saya mau dengar. Yesus diutus hanya kepada domba. Domba itu adalah Bani Yakub yang hilang dari Israel. Kalian bukan domba yang hilang, bukan Bani Yakub. Oke, sekarang saya mau kemana nih, coba. Mau kemana? Ya, mau kemana? Ya, ngapain kau mau pergi rumahnya Yahudi? Kau bukan orang Yahudi. Gimana ceritanya? Saya mau tanya, saya mau kemana? Coba. Ya terserahmu, kamu kemana? Oh ini Gurunda, dia memang kayaknya dia Kristen oknum dia nggak tahu biblos. Kasih paham aja Gurunda. Coba. Jadi saya katakan samamu, Bani Israel itu punya ajaran, di mana mereka menerima ajaran hanya untuk Bani Israel itu sendiri. Oke? Nah, ketika kemudian kamu bukan Bani Israel, kamu tidak ada tempat di sana. Jangankan kamu, orang-orang yang sesama dengan Yesus yang bukan Bani Israel, ketika kemudian dia mengaku percaya kepada Yesus, Yesus memberikan porsi apa kepada dia? Apa yang dikatakan? Mereka mengikuti dari kita dari tadi teriak-teriak. Apa kata muridnya? Apa kata Yesus? Usirlah mereka. Tidak pantas makanan yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu wahai ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ya jadi guguk, jadi budak makan sampah. Apalagi kalian, orang yang hidup sesama Yesus aja dikatakan kayak begitu. Apalagi kalian. Diutus hanya kepada domba. Domba itu adalah Bani Yakub yang hilang dari Israel. Kalian bukan domba yang hilang, bukan Bani Yakub. Terus. Saya mau. Terus. Oke ya. Jadi hanya Bani Yakub aja kemudian yang diberikan kitab kepada mereka. Kalian bukan Bani Yakub. Oke, sekarang saya ngerti apa yang kamu katakan. Jadi tujuannya kamu buat pencerahan untuk supaya kamu menyadari bahwa sudahlah kamu itu bukan Bani Yakub. Kenapa dalam kitabmu masih menggunakan kitabnya Bani Yakub? Sudah begitu terjemahannya pun ke Islam-Islaman. Itu aja. Coba tanggalkan istilah-istilah Islam di kitabmu yang perjanjian baru itu, lalu kemudian kembalikan kitabnya Yahudi yang perjanjian lama itu. Kitabmu itulah yang perjanjian baru. Sampun itu di mute host. Noise dia, ganggu orang ngomong. Roma diturunkan aja host, dia sengaja.
Roma, Filipi, apalagi Efesus, Galatia, Lukas, Markus, Matius, Petrus, itunya kitabmu. Berimanlah kepada Yesus Tuhanmu itu. Tetapi kitabnya orang Yahudi harus kau kembalikan. Istilah Islam juga harus kau kembalikan. Begitu Bung. Sembahlah itu anak Maria. Istilah Islam yang dipakai Kristen coba. Alkitab, Allah, Nabi, Rasul. Kristen tidak pernah Roh. menyebut Allah. Lalu apa ya? Allah. Dari mana kata Allah itu? Dari Jadi mana? nggak usah kau cengkok-cengkokkan lidahmu untuk Iya, saya tanya, kata justru Allah kalian belok-belokkan menjadi Allah. Kalian yang membelokkan. Dari mana kata Allah itu ada? Berasal? Dari mana? Hah? Dari mana? Kutanya. Coba. Coba, nggak malu punya agama kayak gitu. Semua ditiru-tiru, diambil dari agama orang hanya untuk nipu. Iman, berkat, wahyu, roh, kudus, ayat, mujizat, syafaat, hikmah, semua diambil dari Islam. Kafir diambil dari Islam. Apa sih agama kayak begitu? Nggak punya jati diri. Kenapa agamamu tidak menggunakan istilah Yunani aja? Kenapa? Muhammad yang membawa agama Islam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad. Terus? Ya kan? Nah, terus? Terus Nabi Muhammad abad keberapa dia lahir? Ya, abad ke-7. Abad ke-7. Iya. Berarti bahasa udah ada dong sebelum Muhammad lahir. Iya, memang bahasa jelas dari Adam, bahasa sudah ada. Yang jadi masalah ini kitabmu. Dari mana mengambil istilah-istilah Islam? Kenapa ada dalam kitabmu? Ketawa lagi. Gak malu. Kok gak malu? Lah, kitabmu sebelum Indonesia merdeka bahasa apa? Kitabmu sebelum Indonesia merdeka bahasa apa yang dipakai? Saya tinggal di Indonesia. Yang dibawa Belanda itu bahasa apa? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Ada nggak di dalam kata Allah, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, kata iman, syafaat, berkah? Ada? Tahu nggak itu Alkitab itu apa tuh? Penerjemahan. Terjemahan. Udah capek aku lihat kau bicara. Justru lihat kamu bicara nggak masuk akal, nggak ada yang bisa dimengerti. Apalagi Ya, karena karena kamu nggak berfungsi. Gimana mau masuk akal otakmu nggak berfungsi? Nggak usah ngomong Bang Zuma, nggak usah ngomong. Ini didikan Bang Visi nih, udah nggak usah ngomong. Kamu ngomong nggak dari data, udah. Apa itu data? Langsung memotong pembicaraan, tak boleh macam itu. Ya, dari tadi saya masalahnya sudah dengar apa masalahnya. Intinya kita ngomong itu harus pakai data. Sudah. Bagaimana kalau data semua? Tunjukin dulu. Makanya kamu jangan suka nipu orang, Bang Juma. Udah. Jangan suka nipu orang. Saya tipu apa, Bang? Makanya saya bilang kamu ngomong itu secara data. Tunjukin apa yang barusan kamu omongin. Baru kalau kayak gitu baru kita fair seperti Bang Fizi. Baik. Saya kasih data. Makanya saya bilang saya ini didikan Bang Fiji The King. Makanya saya ditoleransikan dia. Langsungkan aja, masukkan. Kita kamu lihat. Memang siapa itu divisi? Masa enggak apa? Apa itu? Siapa dia? Izin Bang Juma. Masa nggak kenal sama Bang Fiji The King? Itu dari tadi nantang-nantang Bang Juma untuk masuk. Semuanya tadi. Makanya Bang Juma, kalau kita ngomong itu secara data biar enak gitu. Karena kenapa? Makanya saya bilang lebih baik kita ngomong itu secara data. Apa ya ibaratnya kalau kita mencuri, kita melapor ataupun kita korban, kita melapor sama kantor polisi. Kalau kita nggak ada data, kalau kita nggak ada bukti, sama aja itu nol. Oke? Ada lagi? Oke, itu aja. Ada lagi yang ingin kau sampaikan? Tidak ada, Mak. Tidak ada. Cuma itu aja saya sampaikan. Oke, saya minta data boleh nggak?
Data apa Perintah Yesus agar manusia menuhankan dirinya. Coba mana datanya? Tidak ada tuh. Tidak ada di dalam Alkitab itu. Di dalam Alkitab apa itu? Tadi kau bicara data, harus bicara data. Kantor polisi kalau tidak ada data. Nah sekarang saya mana datanya? Di data mana? Alkitab Mana mana? datanya? Di dalam mana Alkitab mana? Di dalam kitabmu, di dalam kitabmu mana datanya Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di Alkitab kami diajarkan, baik Bible maupun Perjanjian Baru sekarang, itu harus detail dipelajari secara Iya, baik sudah kau dan tunjukkan diringkas secara di mana baik. datanya di kitabmu. Yesus mengajarkan menyembah dirinya di mana? Sudahlah Bang Cuma, saya udah ringkas semua video-video Abang. Abang itu suka kali ibaratnya membalikkan kalimat dari A ke A, dari A ke A, dari B ke B, dari B ke B. Jadi nggak bakalan titik jumpa. Dan terangnya Bang Cuma. Saya cuma minta data loh, Bung. Data Yesus meminta dirinya, mengajarkan dirinya untuk disembah, itu di mana datanya? Coba tunjukkan yang barusan Abang bilang terisi dari Alkitab dari mana? Oke, kita fine kan? Teman-teman, ngomong apa orang ini? Tunjukkan. Tunjukkan kalimat. Bentar ya, bentar. Jadi Juma, dari sekian banyak itu Islam tunjukkan. Islam Tunjukkan data yang barusan abang ucapkan. Ya, saya katakan Yesus hanya untuk Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel. Datanya Matius 15 nomor 24. Yesus mengaku hanya diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, kalian Bani apa? Kan itu pertanyaannya. Kalian Bani apa? Iya, kasih tunjuk Bang datanya. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Kasih tunjuk di layar kaca rumah Abang ini. Kalau Bang PC jelas-jelas. Kok dijual? Bandel kali kau. Ya kali juga. Itulah. Itu sama bini. Oke lah ya. Terima kasih ya. Sama bininya. Asima aku datang besok. Malu kan? Mabok dia itu suamimu, Bu. Suamimu itu mabok. Minta data, dikasih data. Aku diutusannya kepada domba yang hilang lagi. Bukan domba yang hilang, bukan dari Bani Israel. Aduh, para kalian ini oteng. Kapan sih kalian bisa waras? Jadi kalau tujuanmu hanya untuk mengklaim supaya Indonesia ini semua menjadi Islam yang kau minta, enggak bisa begitu. Nggak bisa. Emang kamu pikir itu segampang itu masuk Islam? Enggak. Kami cuman menuntut istilah-istilah Islam itu dihapus dari Bible. Supaya teman Kristen itu punya jati diri, gitu loh. Gunakanlah dari mana asal kitabmu, dari Yunani ya. Gunakanlah istilah-istilah Yunani. Janganlah kau gunakan istilah-istilah Arab, karena agamamu bukan dari Arab, agamamu dari Yunani. Kan begitu, Bang. Sederhana aja kan, seperti orang Hindu, orang Buddha. Tidak adanya pernah kami berdialog. Kenapa? Mereka percaya diri dengan agama mereka. Lah kalian kalau nggak nyamar-nyamar, nggak makan kalian punya agama. Di mana? Harus nyamar-nyamar. Kok nyamar-nyamar? Nggak malu dia. Nggak sadar dia. Nggak sadar. Semua pembicaraanmu itu Juma, ya. Kembalinya kepada dirimu sendiri. Kemaluan itu. Lah, saya tanya samamu, kitabmu di Yunani pertama kali itu sampulnya tertulis apa? Saya orang Batak, saya Alkitab apa? Bible ini. Nah, Bible. Bahasa Indonesianya Bible apa? Terus? Bahasa Indonesianya apa? Halo Juma, selamat malam.
Malam sudah subuh nih. Otakmu udah kosong itu, otakmu itu Juma, bah. Betul, kau penipu orang, menipu. Ya. Saya nipu di mana, Bang? Bang. Jadi hanya Saya dengan cara nipu di gini, mana? Bang. Buat tuh lah Batak. Orang Kristen yang nggak kebalan berubah itu. Enggak, saya tanya saya nipu apa? Kamu kan mengatakan saya nipu apa? Iya, banyak nipu kau. Kau baca Alkitab tapi setengah-setengah. Nah, itu nama kitabmu aja kau pakai nipu sebut Alkitab. Nggak malu kau? Nggak malu, masa malu? Lah, memang apa nama sampul kitabmu sebenarnya? Otakmu. Kau bahas dulu Quranmu itulah. Quranmu dulu kau bahas. Apakah udah betul apa enggak? Itunya. Kutanya samamu. Dari mana kau jangan Alkitab? Error kau kitabmu itu dari jadi Yunani. Seakan-akan kau mengerti Alkitab orang tapi Quranmu enggak mengerti kau. Kitabmu itu dari Yunani, namanya Biblika. Ketika diterjemahkan apa artinya dalam bahasa Indonesia? Jangan melihat orang dulu. Lihat dulu Quranmu. Baca dulu Alkitab Quranmu itu. Kutanya samamu. Mana ada surga seks? Kau tengok dulu Quranmu KSA Nabawi itu. Mana ada Quran itu artinya apa? Biblika itu artinya apa? Biblika dalam bahasa Indonesia artinya apa? Duplikan. Memang otakmu udah apanya sekarang dah, Bos. Kalau kau kurang koin ya. Kau pengen koin ya kau kan? Iya kan? Enggak bakalan berubah itu. Kalau Kristen kalau udah kenal Yesus enggak bakalan murtad itu. Loh, ini bukan masalah berubah-berubah. Makanya berubah. Apa? Gini Juma, kalau di Kristen, kalau kau punya iman itu, nggak gitu kau caranya. Pasti diam ya kau itu. Kami diam, terus itu kau murtadkan orang gitu. Di sini orang nggak ada memurtadkan orang. Kalau orang Kristen nggak perlu nggak kayak orang Islam. Harus jadi Muslim, harus jadi ini. Seluruh makhluk, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dasar penjual tempe. Emang kamu pikir kami bisa dibodohi? Coba baca dulu Quranmu itu ini. Ayo bahas Quran dulu. Bahas Quran dulu. Gimana? Mau nggak? Tentang lopek dah bang. Dasar agama tipu-tipu. Gak ada nipu-nipu. Kalian yang nipu-nipu. Kalau kau ndak nipu, kenapa kamu tidak pakai istilah Yunani aja? Itu apa terjemahan apa itu yang di Kemenap itu yang pakai Alkitab juga itu kalian menipu juga kalian. Alkitab itu kan nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab itu nama kitab kami. Kau Juma, pintar ngomong aja ya kau Juma. Lah itu saya juga pintar baca kitabku. Nah sekarang kita mau bahasa Yunani. Kenapa ada kata Alkitab di dalamnya? Kau nggak ngerti dulu isi Quranmu, baru aku udah kau bahas apa agama orang seakan-akan kau udah jadi pendeta di sini kan? Ya kan? Pendetamu nggak ada ilmunya dibandingkan aku, Bang. Nggak ada pendetanya, makanya masuk kau ke ruangan PCD ini kalau memang jago kau. Pendetamu jauh. Pendetamu itu cuma kejar fulus. Kalau aku tidak, aku mengejar kalian supaya kalian waras, paham? Waras dari kegilaan. Manusia kok disembah. Orang Kristen nggak ada yang gila, bro. Kau yang gila. Kalau kau tidak gila, kenapa kau nyembah anak Maria? Kau yang gila. Kau pikir anak Maria itu bukan manusia? Otakmu udah gila itu kau otakmu. Kalau kau aja yang nyembah anak Maria, anak manusia ya nggak apa-apa. Masalahnya kau mengajarkan kepada orang Islam juga untuk menyembah kepada sesama manusia. Dengan cara apa? Dengan cara tipu-tipu. Kau pakailah sampulnya kitabmu itu dengan sebutan Alkitab. Nggak ada orang Kristen nipu-nipu. Emang apa? Kiranya kau kalau bukan nipu apa namanya? Kenapa pakai istilah Islam? Di mana istilah Islam? Alkitab. Banyak nipu kau. Sampulnya ada dulu kitabmu itu sudah nipu. Alkitab. Sampulnya aja dulu. Goblok memang benar. Iya. Giliran ditanya kau ketawa. Kau goblok. Giliran kau ditanya. Bahasa Belanda bahas Alkitab orang. Bahas dulu Quranmu. Kalau memang berani kau kayak karena itu bikin dulu. Karena Quran. Nah, itu yang baru apa? Karena kitabmu itu merampok istilah Islam. Dengar dulu. Cuma bisa ngomong.
Islam. Bisa Kau kalau kasih otakmu itu ada. judulnya, kau kasih itu bahas Quran, tanya Quran. Itu baru benar. Ini bahas Bagaimana Alkitab, mungkin bahas kau Alkitab. mengajarkan bahasa Tapi kau nggak Al-Quran ngerti sama apa-apa. orang tidak punya akal? Kau membodohi orang seakan-akan kau jadi pendeta di situ. Loh, saya lebih hebat dari pendeta. Pendetamu Kau aja lebih hebat takut dari sama pendeta. aku. Siapa Tapi pendetamu yang berani hadapi saya? pendetamu yang Siapa? di situ, kau menipu orang demi Ku tanya sama koinmu. kamu. Siapa pendeta yang berani hadapi Bang Suma? Siapa? Sebut namanya, sebut. Siapa? Hah? Ada pendetamu yang berani hadapi saya, ada? Sebutkan namanya. Berani hadapi saya, ada? Alah, kalau di ruanganmu mana bisa orang ngomong pendeta kebuat. Di sini aja kau sibuk, kau orang mau ngondang. Makanya cuma bahas dulu Quranmu itu satu per ayat demi ayat, itunya baru. Saya selalu bahas Quranku dengan sesama Bikin di situ Islam. judulnya, tanya Al-Quran. Itu baru gentle. Tanya. Kita selalu bahas. Kan tanya Alkitab. Kita Baru gentle kalau ini. Kita selalu bahas Al-Quran. Ini kau jelasan Alkitab, kau bikin salah-salahnya semua. Apa yang kau salah? potong itu ayat. Apanya yang saya potong? Apanya? Makanya Ketika error Yesus otakmu, mengatakan, cuma error otakmu. diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apa yang saya potong? Apa? Termasuklah kau Juma, domba yang hilang Juma. Kau sesatkan orang semua. Kau sesatkan orang semua. Cuma. Hore, orang Yahudi datang. Ayo coba kalian bicara. Apa hak kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi? Coba, ayo bicara kalian. Apa hakmu melarang saya mengungkapkan? Coba. Apa hakmu? Lah ini yang mempunyai kitab sudah datang. Akhi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini orang cacat otaknya nih. Tanya baik-baik dia Otakmu yang cacat cuma otakmu yang cacat. Diajak bersaudara nggak mau dia. Dipanggil saudara aja tadi alergi. Mana sih orang-orang? Kitab datang. Pemilik kitab datang. Ayo. Tuh. Ayo ngap. Ya. Kalau kau jago cuma bikin tanya Alkitab, tanya Quran, itu baru gentle. Kau bikin di situ. Dulu. Ini ada pemilik kitab datang. Diam. Ya coba. Silakan pemilik kitab. Saya tanya dulu ya, akhi, tunggu, sabar akhi, sabar. Aku tanya, kenapa kalian ini menggunakan terjemahan dari kitabnya orang Yahudi? Apa jawaban kalian? Sebab ngambil diam-diam tanpa pamit. Tadi jagoan. Oh, petantang petenteng. Wah, sekarang membisu. Gimana ya? Mana? Membisu. Dipikirnya kita tidak belajar. Silahkan pemilik kitab. Obrak-abrik mereka tuh. Ya, pertama dengar. Teman-teman ya, yang pertama kita harus tahu bahwa Torah itu milik orang Yahudi. Kita lihat dalam kitab Ulangan 33 ayat 33 ayat 4 ayat 9. Ayat 33 Torah sifalamu Mose merasa kehilat Yakov, artinya Musa telah menjadikan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Yakub. Israel, Yakub. Bukan orang Kristen. Makanya ada di dalam kitab Yesaya dikatakan Kit Mission Tet Torah. Jadi dari Sion keluar Torah dan pengajaran dari Yerusalem gitu. Dan juga di dalam kitab kalian Baru mengatakan keselamatan datang dari siapa? Dari bangsa Israel. Yahudi. Udah aku bilang dari tadinya, masih mau kok. Soal kitab yang dirubah-rubah memang. Diam kau diam dulu mulutmu Juma. Jangan orang ngomong kau bicara. Enggak lucu aja. Lucu aja lihat kalian kayak agak ini lucu lah bahasa kau itu. Kayak gugup disiram air panas kalian. Tadi garang. Sekarang emang enggak kok di penyesatnya kau Juma, penyesatnya kau. Saya tidak bawa kitabnya Yahudi. Kalian itu yang bawa kitabnya Yahudi. Ngaku-ngaku. Yang mana? Bawa kitabnya Yahudi. Ngaku-ngaku. Lanjut akhi, lanjut.
Makanya tidak ada satu kau antikristus. Makanya antikristus. soal Dia kan cuma kan? Dia kan cuma kan? Tuh yang punya kitab tuh, yang kalian rampok tuh, sudah datang tuh. Coba. Oke, soal saya sebagai Muslim ingin tahu ini Kristen kebenaranmu di mana di depan yang mempunyai kitab. Coba. Silakan, kami nyimak. Oke, jadi soal Alkitab kami Yahudi dirubah-rubah itu adalah fakta dan kenyataan. Kita lihat yang paling mencolok aja lah. Ada beberapa, ada sekitar 1000 lebih ya. Saya akan beri salah satunya dan akan saya kasih lagi yang lain. Di dalam kalian menyebut itu nubuatan atau Mazmur penyalipan di dalam Mazmur 22 ayat yang paling terkenal ayat 16 di dalam kitab Kristen, tapi di dalam kitab Yahudi ayat 17 ya. Kisefahuni Kelafim Adat Meriim Hikifuni Kaari Yadai Veraglai. Nah, di dalam kitab Kristen diterjemahkan begini: sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan lemburan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kenapa demikian? Karena ini supaya menggenapi nubuatan Yesus, dipaksakan. Tapi semua orang tahu kata ari itu dari kata arye atau singa. Ka'ari jadi dengan awalan atau sufiks ka seperti, jadi seperti singa, bukan menusuk tangan kaku. Jadi kata ka'ari itu disalah terjemahkan menjadi menusuk, sementara kata menusuk harusnya adalah dakar. Nah, jadi yang benar, nah, coba dibesarkan kamera saya. Host, kamera host, dibesarin host. Oke. Ayat 17 di sini. Oke. For dogs have surrounded me, a pack of evildoers has encircled me, like apa? Like lion, seperti singa di tangan dan di kakiku. Nah, kita lihat terjemahan saudara-saudara teman-teman Kristen ya. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini bahaya ini. Kenapa? Seakan-akan ini makanya sangat populer di dalam dunia dunia Kristen ini, bahwa ini adalah Mazmur penyalipan atau nubuatan di dalam keyakinan kalian. Padahal teksnya itu kata Kaari itu bukan menusuk tapi singa gitu. Kaari seperti singa. Nah, ini baru satu jauh ya. kali. Tuh. Aduh, kasihan ini Oten. Kamu ketahuan. Malu nggak tuh? Malu nggak? Malu nggak? Belum lagi nanti soal itu ya, soal Yesaya 9 yang paling kalian suka itu. Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53. Yesaya 7, Yesaya 9, tidak ada satupun nubuatan tentang Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama. Berbeda 180 derajat. Berbeda. Allahu Akbar. Kamu ketahuan mencuri kitab. Gitu. Jadi mana Bang Juma itu? Akunnya ke Bennett, bentar bang. Akunnya ke Bennett, bang. Akunnya ke Bennett, bentar. Jadi gitu Bang Gultom, jangan ini ya. Jadi gitu Bang Gultom, jangan marah ya. Aku cuma menyampaikan perbedaan daripada kitab panas, perjanjian lama kami, dan perjanjian lama panas kalian. Lama kami, dan perjanjian lama panas kalian. Lama kami, dan perjanjian lama panas kalian. Lama kami, dan Guys, jangan lupa di tap dan di share untuk video live ini ya, jangan sampai room ini dirongkat. Tap layarnya dan di share. Silahkan. Udah nggak ini ya, udah nggak noise delay ya.
Masih delay nggak sih? Enggak, udah bagus. Jadi teman-teman Kristen, mulai sejak ini kembalikan kitab yang orang-orang Yahudi itu. Nah, sehingga dirubah jadi menusuk. Dengar dulu. Ini kan pembodohan namanya. Pembodohan dari mana? Dengar dulu. Justru kalian yang melakukan pembodohan ya. Di live kemarin kalian membahas Yesus menikah. Sekarang kalian mengatakan Yesus tidak menikah. Dan bahkan kalian Mana ada kami bahas Yesus menikah ini? Jadi Macam mana konsisten lah pula kalian kau? buat apa itu, buat room itu. Kalau kalian tujuan kalian untuk membahas Kristen, untuk mengislamkan, jangan begitu caranya. Kan gitu. Giliran ketahuan sebagai pencuri kitab. Dengar pencuri ya. kitab. Dengar, mau sampai kapanpun, mau bagaimanapun kalian buat, mau bagaimana saya orang belajar, mau bagaimana. Turunkanlah itu yang noise itu. Turunkan aja. Yang noise, ganti orang. Mana ada kami bahas Yesus menikah ini? Paham? Malam ini terbukti bahwa Kristen itu adalah pelaku pencuri kitabnya orang Yahudi. Pemilik kitab datang. Mau pemilik kitab kek, mau apa kek? Sudah mencuri masih aja bertahan ini. Macam mana ini? Minta maaf lah itu, cium tangan tuh ke orang Yahudi. Cium tangan tuh ke orang Yahudi. Cium tangan tuh ke orang Yahudi. Parahnya kalian ini. Sudah dikasih data, kitabnya orang Yahudi diambil, dirubah-rubah untuk membenarkan ketuhanan Yesus. Janganlah pakai kitab orang untuk mendukung kesesatan kalian. Saya tanya sekali lagi, punya hak apa Anda untuk meluruskan itu? Iya. Punya hak apa? Hak kami adalah kalian menjadikan sosok Nabi yang kami muliakan sebagai Tuhan kalian. Jadi kalau kami tidak mau meluruskan agama Kristen, ganti Tuhan kalian, jangan jadikan Yesus sebagai Tuhan. Paham? Kawannya kacung kok aku. Loh. Ini fakta sudah diperlihatkan. Jadilah jati dirimu sendiri ya. Itu cocoknya ke kalian karena kalian mencuri kitab Yahudi, kalian rubah-rubah tuh. Itu bukti, bukan kami. Kami Islam tidak pernah pakai kitabnya Yahudi. Kitab kami Al-Quran, bahasa Arab, datang kepada orang Arab, diperuntukkan kepada seluruh alam. Tidak macam kalian curi-curi kitab orang. Itu fakta. Enggak, sekarang gini, mau terserah mau curi mau apa itu enggak bakalan masuk ke otakmu, oke? Sekarang gini saya tanya, boleh? Boleh? Apa yang enggak boleh? Boleh semua kalau untuk kalian. Kamu bilang tadi Yesus Nabi kalian yang paling kalian muliakan. Ya. Akan tetapi kalian tidak mengikuti ajarannya. Ajaran Yesus apa yang kalian ikuti? Yesus larang kalian makan babi, kalian makan babi. Di mana Yesus melarang makan babi? Imamat pasal 11 ayat 7. Kau makan tuh, kau telan tuh kitabmu tuh. Coba. Kau kasih dalil lah, kasih datanya. Lukas 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu perkataan Yesus. Gimana tuh? Gimana tuh? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi itu halal. Ayo. Babi halal. Ayo. Iya, kan kalian menghalalkan babi. Halal.
Ya, oke, gini ya, nih Yesaya 66, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api yang menyala-nyala. Mereka yang menguruskan mementarkan diri untuk taman-taman dewa dan mereka yang makan daging babi dan binatang-binatang jinak serta tikus. Ketahuan lagi. Jadi memang tidak boleh makan babi itu. Nggak Itu boleh. Yesaya 66 itu ya, akhi ya. Ya, Yesaya 66 ayat 16 dan 17. Tuhan akan membakar dengan api loh, dibakar itu. Para neraka. Pemakan babi, pemakan tikus dan makanan yang menjijikkan. Kasihan sekali Oten ini. Aduh. Tersiksa kamu, tersiksa. Makanya kamu itu jangan pakai kitabnya orang. Kau harus percaya diri. Tuhanmu itu bernama Zeus. Zeus itu nama Tuhanmu. Oh, bukan dewa Molok ya? Iya, kalau dia meyakini itu dipersembahkan kepada Dewa Molo, ya udahlah, itulah Dewa Molo juga gitu mereka. Karena agama Yahudi, agama Islam tidak ada mempersembahkan manusia untuk penebus dosa, nggak ada. Di mana ada mempersembahkan manusia? Lah Yesus itu apa? Bukan manusia? Di mana? Yesus itu bukan manusia. Yang dipersembahkan di Golgota itu bukan manusia. 100% manusia. Makanya cuma kalau belum paham kamu bisa memahami Kristen. Alah, apanya dari Kristen yang saya tidak paham? Kamu pahami dulu. Agamamu aja kamu pahami. Apanya dari Kristen yang saya tidak paham? Apanya? Apanya? Kenapa kamu lebih kalau kalian memuliakan Nabi Yesus? Seperti yang kamu bilang itu, kenapa lebih memuliakan Muhammad? Masuk sementara Yesus sudah mengatakan, akulah yang terakhir, yang akhir. Paham? Ayo. Di mana tertulis itu? Di mana? Di mana tertulis Yesus akulah terakhir? Di mana tertulis? Kalau ada pengakuannya Yesus aku yang terakhir, aku berhenti jadi apologet. Di mana itu tertulis? Makanya kalau pengen apa nih untuk membalikan fakta dan nyatanya. Kamu ditantang di mana Yesus mengaku akulah yang terakhir? Di mana? Akan datang nabi-nabi palsu. Mulai mengarang ya. Mulai ngarang bebas dia. Ngarang bebas. Jadi kau tahu itu nabi palsu, kau tahu. Aja kalian ini mumpung ada teman kita dari Yahudi, kutanya kau ya, yang dikatakan nabi palsu itu di mana ya? Di dalam kitabnya sahabat kita orang Yahudi, Mazmur 69 nomor 21. Mudah-mudahan terjemahannya tidak kalian plesetkan lagi. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur azam. Saya tanya samamu, siapa di Yohanes 19:30 di atas tiang salib minum asam anggur? Anggur asam siapa? Siapa? Nggak ada dapat pencerahan darimu ngomong. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, saya tanya samamu, di Mazmur 19:30 siapa yang minum anggur asam? Tidak dapat pencerahan, kebureman dia dapatnya. Iya, memang kebureman yang dapat, nggak ada pencerahan yang dapat. Siapa yang minum racun? Gini, Yeremia 23 nomor 15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem ialah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Saya tanya samamu, siapa yang mati di atas tiang salib akibat minum racun? Siapa? Malam kudus. Aduh, gimana sih kawanku ini? Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai nabi palsu, itu yang minum asam anggur di atas tiang salib, itulah nabi palsunya. Ya udahlah. Semoga mendapat pencerahan dulu, dipertemukan dengan Yesus kau ya. Ya kan?
Tuhan Yesus memberkatimu Juma. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ada aja. Tuhan Yesus. Tapi Bang Gultom, waktu Yesus itu berdoa kan di Taman Getsemani, dia bilang, ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, itu apakah dia berbicara dengan dirinya sendiri apa kepada Tuhannya? Kepada Bapaknya. Oh berarti dia Yesus bukan Bapa gitu ya? Bukan. Oke. Aduh. Berarti Ya udahlah, kalian lanjut lah ya. Kayaknya nggak ada, saya dapat pencerahan yang ada. Ya cukup lah hiburannya malam ini. kegelapan dapatnya ini. Kasihan Golto. Itu dulu terakhir itu ditanya ya. Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Pada Bapaknya katanya. Nah, terus berarti umat Kristen punya dua Tuhan, Bapa dan Yesus. Punya dua Tuhan. Bingung dia. Oh bingung. Lucu Glenn. Ya sekarang kalau Glenn nggak paham, ya, pahami dulu agama kalian. Ya sudah, kasih paham lah. Ini aku tanya baik-baik ini lah. Dengar dulu, dengar. Jangan seperti banyak-banyaklah kalian mendengar ceramah dari Gus Miftah. Jangan kalian masuk ke kamar orang lain supaya tidak terjadi salah paham. Ini salah paham. Iya, betul Bang. Jadi Gultom. dengar dulu. Untuk terakhir pesan saya ya. Jangan kalian mempermalukan guru-guru besar kalian. Saya banyak yang saya kagumi guru besar Islam, benar? Iya. Nah, nanti dulu lah. Ini dulu lah pertanyaan terakhir. Saya bertanya tadi tuh Bang Gultom, coba kasih pemahaman kepada saya. Saya benar nih. Saya kepingin diterangkan sehingga bisa dari perspektif Anda gitu. Nah, tadi Anda berkata Abang dari mana Bapaknya. Nih? Agama mana nih? Seperti saya berhak dong menanyakan agama mana nih? Yahudi. Saya Yahudi, Bang. Oh, Yahudi. Jadi waktu dia berdoa kepada entitas lain yang tadi saya tanya, Bang Gultom bilang dia berdoa kepada Bapaknya. Nah berarti Bapak yang di surga. Bapak yang di surga berarti Yesus bukan Bapa atau gimana? Yesus adalah anak. Dia Tuhan atau bukan? Dia Tuhan bukan saya. Bapa. Oh Tuhan. Terus Bapaknya itu gimana? Tuhan juga. Seperti yang saya yakini. Gimana saya ngomong? Iya bisa. Hargai dong, jangan clean. Iya, hargai dong. Betul. Hargai dong. Jadi sekarang saya mau tanya, ini kalian mau bertanya ingin seperti apa yang kalian inginkan atau seperti pendapat saya? Ingin pendapat Anda, karena kan tadi saya tanya waktu Yesus berdoa, ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, kata Bang Gultom dia berdoa kepada Bapaknya. Ya. Which is adalah Tuhannya Yesus kan berarti itu? Tuhannya? Yesus, bukan? Nggak ada Tuhannya Yesus. Oh iya ada, coba jadi gimana? Gimana ya? Saya capek menjelaskannya. Ya udahlah Bang, cari sendiri aja lah Bang ya. Lah, jangan begitu Bang Gultom, jangan pesimis. Saya bingung kan tadi Bang Gultom bilang dia berdoa kepada Bapaknya. Nah, bagaimana itu Bapak Yesus atau Yesus itu Bapak atau gimana? Bagaimana itu? Iya, maksudnya tadi kan saya bertanya kata Bang Gultom dia berdoa kepada Bapaknya. Nah, berarti ada yang lebih tinggi dari dia sehingga dia harus berdoa kepada Bapaknya gitu. Meminta kepada Bapaknya. Gitu ya? Seperti itu ya? Iya. Jadi di dalam yang saya yakini, Iya, berarti dia berbicara Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke. Berarti dia berbicara kepada dirinya sendiri dong. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Karena pada waktu dia di dunia kan 100% manusia tuh. Sekarang saya tanya sama Abang. Ya kan? Seperti Abang katakan tadi agama Abang Yahudi, benar ya? Tuhan yang Abang yakini apa? Hashem.
Hashem. Aset. Berarti Hashem. Aset. Asem. Sejauh mana abang memahami Tuhan Abang? Oke, Tuhan kami tidak kelihatan, tidak kelihatan. Dan dengan ayat dalil dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi satu rupa tidak, gitu. Iya. Dan ada lain ayat yang berkata lo Israel mikazef, bahwa Tuhan itu bukan manusia, gitu. Jadi dalam kacamata Yahudi atau iman Yahudi, Tuhan pencipta langit dan bumi yang namanya adalah YHWH, yang kalian sebut sering Yahweh itu bukanlah bentuknya tidak tubuh, tidak enlo haguf feeneguh, bahwa Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani, gitu. Jadi tidak seperti kita, gitu. Nah, yang kita bisa pahami hanya sifat-sifatnya. Ketika Tuhan dibilang gembala, kapan Tuhan jadi gembala? Gembala itu mewakilkan sifat-sifat yang mengayomi, yang menjaga, gitu. Disebut El Roy dan sebagainya, ada beberapa nama. Iya kan? Gimana ya? Abang tadi mengatakan Allah yang tidak nampak, Tuhan yang tidak nampak. Betul. Hanya mendengarkan suara, begitu ya? Itu dari ayat yang saya buka ya, ayatnya. Ih, kok berarti abang tidak meyakini, Bang? Enggak, biar ada dalil ayatnya. Iya, saya tanya diri abang sendiri. Suara, rupa. Kenapa? Tanya gimana, Bang? Abang tadi mengatakan Tuhan tidak nampak, benar ya? Iya. Tidak nampak, tidak berwujud, hanya berbentuk suara, begitu ya, Bang ya? Kalau suara bukan bentuk dong. Kalau suara itu audible, terdengar. Kalau bentuk itu visual. Oke, maaf, audible, audible. Abang dengarkan ini? Iya. Lanjut, gimana? Suara apa itu, Bang? Yang mana? Saya dekatkan lagi ya, Bang ya. Nggak ada kedengaran suara itu. Oke, saya akan buka dalil ayat di dalam Ulangan 4 ya. Lalu berfirmanlah Hashem kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa wujud tidak kamu lihat. Nah, hanya ada apa? Suara. Jadi Tuhan yang kami sembah itu bukanlah Tuhan yang berbentuk tubuh, enggak. Tapi Tuhan yang bisa didengar suaranya. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan sekarang? Ya lewat kita firman Tuhan yang berbunyi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, berfirmanlah Tuhan kepada setan. Gitu. Itulah. Ketika Tuhan berfirman di Taman Eden, menciptakan manusia. Coba, abang jelaskan dulu, Bang. Oh, nasi Adam kitmotenu ya marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa, itu terjemahan kalian kan begitu. Nah, yang disebut selem dan demut itu adalah esensi, jadi inti dari manusia. Apa sih inti dari manusia? Adalah akalnya. Gitu. Kalau untuk Tuhan itu disebut sebagai fisik, rupa atau bentuk, itu memakai kata to'ar di dalam bahasa Ibraninya. Gitu. Contohnya Yosef vive to'ar, Yusuf parasnya itu ganteng. Nah, itu memakai kata to'ar yang merujuk kepada fisik, bukan selem atau demut begitu. Selamat malam, love is forever. Coba Bang Gultom belum diserangkan tadi. Saya mau tahu sekali bagaimana Bang Gultom membangun narasi. Kata Bang Gultom tadi Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, saya bingung itu. Iya. Bagaimana? Apakah Jadi Bapaknya itu seperti yang tadi perjanjian lama tadi. Marilah kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Benar itu ya tadi ayatnya? Salah itu terjemahannya. Gimana Bang?
Salah dipahami itu soal coba yang itu yang disebut Selem dan Demut itu kan marilah kita menciptakan Adam, marilah kita menciptakan Adam manusia ya. Masih Adam Betselmenu Kitmotinu ada kata Selem dan Demut. Ya, gitu. itulah dulu Bang. Nah, Itulah dulu intinya. Iya. Iya. Menciptakan manusia Selem menurut rupa dan gambarnya ya. Ya kan? Nah, iya. Allah berfirman. Ya. Firman itulah Tuhan Yesus, Tuhan Kristen yang nampak, yang menjelma ke muka bumi untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, dari saya yang yakini. Nah, jadi maksud saya di situ Bang. Seperti Abang bilang tadi, Tuhan Abang hanya berupa apa tadi? Suara gitu ya. Kan di dalam kitab kalian Perjanjian Baru tidak ada yang pernah melihat Allah. Coba cek. Tidak ada orang yang pernah melihat. Musa, waktu ketika Musa bilang perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku, Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa melihat aku, bisa hidup alias mati, nggak bisa. Memang Tuhan itu sejatinya pencipta langit dan bumi ini kita pahami lewat sifat-sifatnya saja, gitu, bukan lewat fisik. Itu yang berbeda antara Kristen dengan Judaism. Kalian itu menciptakan Tuhan menjadi ciptaan, gitu. Jadi kalau kami enggak, Tuhan itu adalah pencipta kami dan tidak pernah menjadi ciptaan. Gitu. Tidak, Yesus tidak ciptaan. Yesus ciptaan bukan? Yesus diciptakan dong. Yesus kan lahir. Iya lahir. Yesus lahir. Iya, berarti dia diciptakan melalui proses dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, mati. Berarti dia diciptakan. Oke, jadi yang saya maksud di situ Bang, seperti yang Abang bilang, Abang tidak mengenali Tuhan Abang. Begitu juga dengan pemikiran Tuhan saya tidak mengerti, kan begitu. Dan apapun, karena dia di dalam ayatnya Alfa dan Omega, dia yang awal. Dimana itu ayatnya? Dan dia yang akhir. Di mana itu? Hah? Di mana? Saya lupa di mana itu Bang tertulis itu Bang. Yang jelas saya terngiang itu. Coba. Wahyu yang itu, awal, kitab yang Wahyu. akhir ya. Kitab Wahyu. Wahyu berapa? Yang awal dan akhir. Wahyu 1 ayat 8. Tuh Bang Kores mau hafal. Oh, Bang Kores mah. Oh bukan, Wahyu 1 ayat 17. Nih. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Oh itu. Terus tadi belum terjawab nih, pertanyaan kebingungan saya belum terjawab. Anda mengatakan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, apakah Bapak itu Yesus? Atau kok Yesus itu Bapak itu Yesus? Ketika dia turun ke bumi, dia akan menjadi manusia seperti kita. Ya. Dalil ayatnya ada. Dia nyata. Dia haus. Dan itu untuk firman yang jadi manusia Pak. Perjanjian Yohanes. Firman yang jadi manusia. Jadi Yesus itu kan firman Bapa. Di mana itu Yesus firman Bapa? Itu Yohanes pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, Yohanes, iya. Kalau itu kan, ya kalau itu kitab kalian. Pak, kalau saya nanya Bapak yang Yahudi boleh nggak? Ya boleh. Yahudi sampai sekarang kan masih menanti Mesias gitu kan sampai sekarang ya? Iya, kita sudah tahu namanya. Tapi belum datang Mesiasnya. Setiap generasi ada Mesias. Itu ada Mesiasnya. Terus
Ada Mesias setiap yang generasi. yang dijanjikan Tuhan itu menurut dalam agama Yahudi seperti apa? Yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu kan Tuhan akan menjanjikan Mesias itu. Jadi Mesias dalam Yahudi gimana? Oke ya. Sekarang kita buka Yesaya 11. Yesaya 11 ya. Yesaya 11, suatu tunas keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesukaannya si Mesias ini kesukaannya ialah ngapain? Takut akan Tuhannya. Nah, jadi setiap kalimat yang orang Kristen sering pahami, malaikat Tuhan, angin Tuhan, api Tuhan, awan Tuhan, itu Jadi semua Mesias itu ciptaan sudah datang termasuk apa roh belum, Pak? Tuhan. Kenapa? Mesias itu sudah datang apa belum? Yang Oh, dijanjikan kita tahu Tuhan? namanya. Nggak tahu namanya? Kita tahu namanya. Tahu. Ya. Silakan buka Yeremia 30 ayat 9. Iya, sudah datang apa belum? Apa masih dinanti-nanti? Yang Mesias akhir belum datang. Belum ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih, kalau Yahudi itu masih menantikan Mesias. Kalau Kristen Mesias sudah digenapi Yesus. Kalau Islam udah ada Mesias, tapi kemudian ada Nabi Muhammad, Nabi terakhir gitu. Oke. Kalau Sekarang di itu- mana? Ya. Sekarang di mana? Tunjukkan kepada saya. Kita santai aja. Di mana Yesus itu disebut sebagai akan menjadi raja atau Mesias di waktu yang akan datang di dalam kitab Perjanjian Lama? Ada nggak tertulis secara secara konkret gitu? Secara Benar-benar tertulis nyata. namanya gitu. Namanya Yesus gitu. Atau Yeshua. Gitu. Itu ya terjelaskan dalam Injil Lukas. Oh, berarti Lukas kalau Injil Lukas nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa, itu perjanjian saya lama kan menghargai. enggak. Tapi kalau itu Iya. kan pada mulanya adalah firman. Ya itu yang Yohanes itu. Iya, oke. Berarti tidak ada satupun nama Yesus sebagai Mesias, sebagai Perjanjian Raja di dalam kitab Perjanjian Lama, kan? Iya. Ada nggak? Nggak ada. Oke, sekarang Cuma saya akan kalau- buka. Tolong dibuka kamera saya. Saya akan share sedikit ya. Host. Siap. Mana? Iya, siap. Tolong dibuka kamera saya. Fe'afdu et Hashem Elohechem Fe'et David Malkam Asher Akim. Nah ini kata Akim lahem, artinya apa? Mereka akan mengabdi kepada siapa? YHWH nih, Tuhan mereka. Dan kepada siapa? Daud, raja mereka. Yang apa? Yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi nama Mesias Yahudi Daud. Apakah itu Daud yang akan bangkit? Bisa jadi. Tapi nama Mesias itu adalah Daud, bukan Yesus. Nah, secara konkret, secara jelas, tanpa perumpamaan, tanpa raba-raba, tanpa kira-kira, kami udah tahu namanya Mesias itu Daud. Nah, tapi orang Kristen memahami Mesias sebagai Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama tidak bisa dibuktikan secara tekstual, nggak bisa. Tapi kalau diraba-raba, dikira-kira, disangka-sangka ya bisa saja, bisa. Tapi secara jelas tertulis tidak pernah ada nama Mesias atau Raja yang namanya Yesus, begitu. Kalau dalam Kristen kan orang Yahudi itu maunya Mesias yang dalam tanda artinya itu yang memimpin di dunia ini gitu kan, yang akan membawa bangsa Israel negara yang kuat, yang maju gitu. Jadi sampai sekarang itu Mesiasnya masih belum datang gitu, namanya membawa bangsa Yahudi itu kepada negara yang maju, yang superpower, yang pokok segala-galanya gitu. Menurut pandangan saya seperti itu. Jadi sampai sekarang masih menanti-nanti yang mau membebaskan, yang mau memimpin bangsa Yahudi, bangsa Israel gitu.
Iya, karena Seperti itu, sebelum Pak, Mesias kira-kira. datang itu, ya, Ya, yang benar, di benar. itu tembok ratapan itu kan menangis-nangis itu meratap-ratap itu kan meminta Mesias yang dijanjikan Tuhan itu bukan? Oh bukan. Bukan ya? Jadi orang Yahudi itu, tapi itu nggak wajib ya untuk menangis di rembok. Yang ditangisi adalah apa kehancuran bait suci kami, sehingga kami tidak bisa melakukan korbanot, kami tidak bisa melakukan syariat-syariat atau misfot yang sehubungan dengan bait suci. Kan 613 misfot atau 613 perintah di dalam hukum Yahudi itu sifatnya kolektif. Jadi ada yang dilakukan atau syariat untuk perempuan, ada untuk laki-laki, ada untuk imam, ada untuk raja, itu berbeda-beda. Jadi sifatnya kolektif dilakukannya. Nah, kalau soal tadi Mesias, Mesias yang datang Mesias nanti yang akhir yang kami tunggu, Mesias Ben David tadi adalah Mesias yang tidak bisa digebugin. Artinya apa? Dia punya kekuatan militer dan kekuatan politik. Gitu. Dia Jadi akan hidup selama-lamanya apa manusia biasa yang bisa mati? Mesias ya akan panjang umurnya. Ya, akan Selama-lamanya panjang. gitu ya? Yang akan iya. memerintah secara pemerintahan Iya. gitu ya? Jadi bukan manusia biasa. Dia manusia biasa sama seperti kita. Yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Kan tadi kita udah baca di dalam kitab. Berarti dia mati juga ya? Yesaya. Nah, tidak ada kematian tanpa dosa, gitu, tanpa pelanggaran. Yang membuat kita mati adalah karena pelanggaran. Gitu. Sama itu Pak, dalam Islam kan mengklaim dalam Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu juga Allah SWT. Sedangkan Kristen kan beda, antara Tuhan Kristen dengan Islam berbeda. Menurut Bapak yang Yahudi itu apakah Allahnya orang Yahudi sama dengan Allahnya SWT bukan? Orang Sama. 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 Menurut Bapak kan kitab Taurat itu ya, ketika masuk dalam Islam kan berubah semua ceritanya, kisah-kisahnya jadi berubah. Kalau menurut Bapak gimana itu? Contohnya apa? Ya misalnya di bapaknya Abraham kan Terah, di dalam Islam Azar. Kalau di itu dijelaskan, itu dijelaskan, Ya. itu sudah dijelaskan waktu itu kita udah bahas Ishak sama kan Ustaz. bapaknya Terah kan. Iya. Kemudian itu yang dijelaskan dikorbankan tuh. jelas, di Taurat kan jelas Ishak. Kalau di Quran Sabar, kan disebutkan namanya. satu. Ya satu. Jadi waktu itu dengan Bang Ali menerangkan kata si Terah ini, bahwa ada sumber-sumber Islam, hadis atau apa aku nggak tahu, menyebut itu namanya Terah, gitu. Ada itu. Di Quran namanya kan Azar, bukan Terah. Enggak, jadi ada penjelasan tuh Bang Ali sih, nggak ada Bang Ali nih. Kalau ada Bang Ali, dia bisa jelaskan itu. Jadi ada sumber-sumber Islam yang menyatakan itu Terah, itu dari hadis apa. Nah, soal Ismail atau Ishak ya, Enggak, yang ulama Terah itu kan di Islam jadi namanya bukan Terah tapi Azar. Iya, Azar itu ya ketika dijelaskan di dalam hadis atau apa ya, Bang Ali waktu itu yang Terah. ngurangin. Oh ya. Itu Terah. Jadi itu adalah nama lain. Seperti di dalam Alkitab kan, misalnya nama Jekonia kan, ya, ada namanya jadi Konya, ada atau Yoyakin bukan M ya. Yoyakin itu sama dengan Jekonia gitu. Nah, terus hubungan dengan yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Nah, tidak semua ulama Islam itu berpihak kepada atau menyatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Misalnya Imam namanya di Quran. Imam Al-Tabari. Imam Al-Tabari itu setuju Di dengan Quran nggak Ishak. disebutkan namanya, itu tafsir. Apa hadis ya? Iya, nah itu tafsir. Kalau Nah, di Taurat kan artinya jelas apa? Ishak. Iya, buktinya kan ulama Islam juga mengatakan itu Ishak juga ada yang ulama Islam mengklaim itu. Artinya apa sih? Tidak ada korban manusia di situ. Nah, Iya, tapi bayangkan itu kalau yang mau itu dia dikorbankan domba. Tapi kan di Bukan dalam domba, Taurat salah. juga yang Bukan domba. maksudnya di dalam Taurat itu yang dikorbankan itu domba kan dibakar, tapi dalam Islam kan dimakan. Itu kan udah jelas beda. Gimana? Dalam Quran kan dimakan, bro. Kalau di Taurat kan dibakar sampai habis, disembarkan kepada Tuhan di Taurat itu. Yang Di dalam Quran yang di kan dalam dibagi-bagi dimakan. Kan udah jelas berbeda, bro.
ya korban, ya korbanot itu di acara di kitab imamat, ya, aturan soal korban memang dibagikan kepada orang Lewi untuk dimakan. Ada korban yang untuk bagian-bagiannya itu untuk para imam dimakan memang. Betul itu. Tapi waktu di korban waktu Abraham itu kan dibakar diseberang kepada Tuhan, bukan dimakan. Korban Kain dan Habil, Kain yang Habil ya, itu juga dibakar kan, nggak dimakan. Iya, soal korbanot kan kita mesti kan juga pahami berbeda. Ya dibilang berbeda Di dalam Taurat, kita lihat. misalnya ke dalam Taurat ya, Allah itu Allahnya orang Yahudi kan bersumpah demi dirinya sendiri, kan tidak ada yang lebih tinggi daripada aku. Di dalam Islam kan Allah SWT kan bersumpah demi kota Mekah, demi kota yang lari terengah-engah. Kan udah berbeda, masa Allahnya berbeda-beda begitu? Di dalam Taurat Musa udah jelas, aku bersumpah demi diriku sendiri karena tidak ada lebih tinggi daripada aku. Tapi di dalam Quran bersumpah demi kota Mekah, demi Muhammad, demi kota yang lari terengah. Itu udah beda itu, bro. Oke. Nah, Allahnya udah beda. Iya, sekarang saya bertanya balik sebelum saya bertanya ya. Ada 72 gelar Tuhan atau nama-namanya dalam Judaism 72. Dalam Islam ada 99. Nah, 10 aja kita cari 10 aja itu udah sama sifat-sifat ketuhanannya ya. Misalnya Al-Jabar setara dengan El-Gibor. Terus Hakadosh ya, Hakadosh itu setara dengan Al-Kudus ya. Terus apalagi Kudus, terus apalagi lupa aku. Aku punya catatan tuh. Nah, dari esensi sifat-sifat Tuhan inilah saya bisa katakan, atau rabi-rabi saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi juga. Kenapa? Kita paham dengan kata Allah. Kami sering memakai kata Allah yang dalam arti bahasa Ibrani-nya itu alika. Jadi kita paham sekali masalah itu, masalah Allah itu. Nah, bukti konkret yang paling gampang ya, tanya orang Islam, apakah mereka percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Ismail, Tuhannya Harun? Tanya kepada mereka. Nah, begitu. Nah, sekarang ketika kami berdoa orang Yahudi, baru kata Hashem Elohim Melech Olam, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub, Hael Hagadol Hagibor Venora El Elyon gitu. Itu kami membawa nama Bapa leluhur kami dalam setiap doa kami 3 kali sehari gitu. Nah, sekarang apakah Bang Love ini percaya kepada atau beriman kepada kitab Torah yang dibawa oleh Musa? Kalau saya kan Katolik, kalau di gereja-gereja itu kalau misa itu dibacakan, ada Mazmur Daud dinyanyikan, ada bacaan nabi-nabi Yesaya itu dibacaan juga, ada kitab-kitab Injil dibacakan juga gitu. Terus ada kalau Ekaristia ada dupa itu ya, waktu Zakaria bapaknya Yohanes Pembaptis itu kan waktu ketemu malaikat Gabriel itu kan lagi pembakaran ukupan kan, wangi-wangian. Nah, itu juga ada itu waktu kalau misa itu ada wangi-wangian kayak gitu. Jadi kitab Nabi Yesaya dibacakan, Mazmur Daud dinyanyikan, tapi bacaan Injil juga dibacaan gitu. Semua. Cuma kan dalam Kristen itu yaitu seperti Injil Yohanes ya. Oh iya, pokoknya semua Injil lah mengatakan kan Yesus wafat disalib, bangkit pada hari ketiga. Keempat Injil mengatakan semuanya itu. Tapi catatan Injil, keempat Injil itu saling konfirmasinya banyak yang berbeda loh. Matius kalau itu Injil sinoptik kan, Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas. Nama juga suatu peristiwa diliput 3 wartawan, penulisannya kan berbeda-beda. Tapi ketiga-tiganya tetap setuju bahwa Yesus itu mati disalib dan wafat pada hari ketiga. Yang beda sendiri Injil Yohanes kan, dia murid yang dikasih Yesus. Kan semuanya juga menulis tentang Yesus itu kalau dia hidup lagi. Kemudian kan kalau yang di dalam Islam itu kan yang disalib itu kan yang diserupakan.
Sedangkan namanya tidak disebutkan. Informasi kan cuma yang disalib bukan Yesus, Isa langsung diangkat ke surga, tapi yang diserupakan. Udah gitu doang informasinya itu. Kenapa disalib nggak tahu, siapa yang diserupakan, jawabannya beda-beda gitu kan. Tapi kalau dalam Kristen udah jelas. Itu sumber-sumbernya abad pertama itu Rasul Yohanes itu misalnya murid yang dikasih Yesus. Dia melihat disalibnya, melihat bangkit kembali hidup, saksinya banyak. Tapi orang Islam kalau lebih percaya orang Arab 700 tahun sesudah kekristenan. Gitu. Masa malah percaya sama orang yang lebih 700 kemudian tahun kemudian. Iya. Kan saksinya banyak itu, Pak. Itu yang Flavius Josephus itu yang sejarawan Yahudi kan juga nulis Yesus di bawah disalib kan. Dia kan bukan Kristen. Tadi pertanyaan saya belum dijawab nih. Apakah Bang Lev ini percaya kepada kitab Musa, 4 kitab Musa? Iya, percayalah kitab Musa. Percaya, bagus. Kenapa tidak mengikuti sunat dan juga masalah makanan? Itu sunat kan cuma buat keturunan Abraham kan? Kayak budak-budak misalnya ada budak yang dibeli oleh Abraham. Nah itu yang Abraham itu disunat untuk Abraham dan keturunannya. Jadi kalau bukan orang keturunan Abraham ya jangan disunat lah. Itu misalnya yang orang keturunan Abraham gitu. Ya misalnya ada budak tuh ikut Abraham, ya harus disunat. Kalau keturunan berarti kalau bukan keturunan Abraham tapi disunat itu budaknya orang Israel, budaknya Abraham. Nah sekarang orang Indonesia sunat berarti budaya orang Israel. Saya juga sunat sih bro. Saya kan orang gitu, Jawa. Mas. Sebelum ada Israel Jawa, itu. Ya. Tapi meskipun saya orang Katolik, saya sunat juga. Ya. Oh, ya gitu, itu kan. bagus. Ini itu kan orang Jawa sih banyak sih, orang Kristen Katolik juga sunat. Itu kan untuk Abraham dan keturunannya kan. Bukan untuk yang orang yang nggak sunat tuh nggak boleh masuk loh. Nggak boleh masuk ke apa namanya, ke Gunung Kudusku katanya. Itu orang Yahudi sekarang sampai sekarang masih sunat kan bro ya? Harus umur 8 hari. Harus ya. Semuanya apa ada yang nggak sunat juga? Wah nggak boleh. Bagaimana kita mau masuk ke sinagog nggak boleh? Orang mau masuk ke sinagog nggak sunat, ditanya dulu sunat nggak lu? Agak sunat nggak boleh masuk. Gitu. Terus itu sekarang kan misalnya penebus Allah itu kan pakai korban hewan gitu. Sekarang kan bait Allahnya udah nggak ada. Terus gimana itu? Oke, first of all, pertama korbanot yang ada di dalam kitab Imamat itu hanya berlaku bagi bis gaga atau dosa-dosa yang tidak disengaja yang sehubungan dengan pelanggaran kekudusan tempat bait suci. Nah, hanya itu. Bagaimana dengan dosa yang disengaja seperti dosanya Daud dengan Betseba? Nah, kita lihat narasi di dalam Tanakh ketika kita dua raja-raja itu ya, ketika Nathan memberikan perumpamaan, ada rakyatmu nih mencuri domba samanya. Daud bilang, wah ini mesti dihukum. Nathan bilang, itulah engkau yang setelah mencuri istri Uria. Nah, apa yang respon dari Daud? Dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Apa jawabannya Nathan? Hari ini juga Tuhan mengampuni dosamu dan engkau tidak akan apa? Mati. Karena dosa yang sengaja itu hukumannya mati. Nah, bagaimana kita bisa terlepas dari dosa yang disengaja? Obatnya caranya apa? Ada berbagai macam cara. Pertama, lewat hati yang hancur dan pengakuan kita kepada Tuhan. Saya sudah bersalah, saya sudah berdosa. Kedua, lewat sedekah. Karena ada ayat dikatakan sedekah itu melepaskan orang dari maut. Nah, baru yang ketiga apa? Puasa. Gitu. Lihat orang Nineveh ketika Tuhan bilang, Yunus bilang kepada kota Nineveh bahwa mereka itu akan dihancurkan. Apa yang dilakukan oleh Raja Nineveh dan orang Nineveh? Mereka berpuasa dan bertobat. Nah, begitu. Dan tidak ada pernah penghapusan dosa memakai darah manusia. Itu suatu kekejian bagi Tuhan. Dikatakan kalau pakai darah Tuhan mungkin Bang Bil. Darah Tuhan ada nggak pakai darah Tuhan? Nah, ini mesti pakai jebakan maut ini. Cakaria 9. Terus lanjutkan dulu. Jangan nggak usah dengerin kores. Lanjutkan dulu. Iya. Terus ini bro. Itu waktu Daud berzina dengan Batseba itu kan yang dihukum sama Nathan, diutus Tuhan untuk menyadarkan Daud. Siapa? Nathan ya. Ya, itu kan Tuhan menghukum Daud kan.
Iya Tuhan, kan? Tuhan mengampuni Daud. Tuhan menegur Daud gitu loh. Kalau Daud itu telah berbuat dosa gitu kan. Oh iya, lewat Nggak direstui. Nah, di dalam Islam kan beda lagi. Ketika Muhammad bertemu dengan budaknya Hafsah itu, Maria itu kan, itu katanya istilahnya begini, kamu Hafsah, kamu dipanggil ayahmu, padahal Hafsah kan enggak dipanggil ayah kan. Hafsah kemudian pergi ke rumah ayahnya. Nah, waktu itu Muhammad kemudian main tuh di ranjangnya Hafsah dengan budaknya Hafsah bernama Maria atau siapa itu. Nah, Maria itu bukan kan budak ketahuan. Hafsah. Maria pemberian Raja Mesir pada Nabi. Itu kan, jangan disebut dulu. Itu kemudian ketahuan sama Hafsah. Kemudian Muhammad bersumpah tidak akan menggauli Hafsah lagi. Tapi Al-YSWT malah mendukung Muhammad untuk menggauli Hafsah itu. Gitu kan beda. Itu Nabi Muhammad bersumpah untuk tidak menggauli Maria Kiptiah. Gimana? Iya itu. Tapi kan udah Kenapa jadi Hafsah? Iya Maria itu budaknya Hafsah itu Maria kan. Akhirnya bukan Maria bukan budak Hafsah, gimana sih? Lo sejarah dari mana lo? Hafsah, Maria Kiptiah itu pemberian Raja Mesir kepada Nabi Muhammad SAW. Itu budak. Dalam Islam, hadis ayat 24, jagalah kemaluan kamu kecuali kepada istri dan budak-budak perempuanmu. Itu lagi ketahuan istrinya main sama Maria sama namanya Maria Kiptiah ketahuan. Ya Maria Kiptiah budaknya Nabi kok. Iya itu ketahuan bagi berdua. Nah sekarang gini, Bang Billy, di dalam Yahudi menggauli budak bisa nggak? Di Raja nggak menggauli budak? Bersumpah nggak akan menggaulin lagi. Tapi posisinya tinggian mana? Sumpahnya Nabi Muhammad dengan hukum Allah boleh menggauli budak. Tinggi mana? Yang intinya pokoknya Al-YSWT mendukung Muhammad menggauli budaknya itu, padahal udah karena di hadis ayat 24 memang tidak diharamkan dalam Islam. Kita tanya Yahudi deh. Coba Bang Bil, menggauli budak boleh nggak dalam Torah Bang Bil? Udah bohong, kamu dipanggil bapakmu tuh, padahal nggak dipanggil. Malah berduaan sama budaknya Hafsah itu, ketahuan istrinya bisa boleh Bang Bil. Budak gitu loh. Tawanan perang boleh digauli? Bisa. Wah, Yesusnya bego nih emang nih, nggak tahu Torah. Tolol dasar. Itu kitab Taurat itu udah berubah semua masuk Islam, tapi Anda malah bilang Al-YSWT sama. Udahlah. Lah itu gimana Bang Bil? Ini kata orang Kristen, Tuhan kita tuh beda Bang Bil. Gimana ya? Agama dari Romawi kok ngamuk? Iya. Kenapa? Wah hilang. Kami beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada Yahudi. Kami beriman kepada kitab mereka. Lah situ siapa? Kenapa situ yang panas? Yahudi dengan Arab itu saudara. Lah situ siapa dari Roma Yunani? Kalian siapa? Iya makanya kalau dengar Rabi Yakub Baruk lucu Kristen ini. Gua marahin Tuhannya baru dia diem. Lanjut Bang Billy. Harus dimarahin dulu Tuhannya emang, baru diem dia. Makanya Rabi yang di Manado tuh Yakub Baruk itu waktu ditanya gimana, itu seperti apa saudara sepupu, pasti istilah bahasa Ibraninya tuh ada itu. Nah itu cara kita memandang orang Islam gitu, adalah sepupu dari kami gitu. Lah kabur dia. Masya Allah. Ya, selamat malam ya, ada Bapak Daniel Pasaribu. Selamat malam Pak Daniel. Ya guncangnya di pas Bang Billy bilang budak atau tawanan perang itu boleh digauli setelah dinikahi. Boleh ada ayatnya, coba aku cek. Soal itu apa? Makanya gue tuh nggak setuju Nabi Isa itu disamakan dengan Yesus. Yesus tuh apa ya? Dia nggak ngerti apa-apa soal Torah. Tokoh fiktif itu buatan Romawi. Iya. Coba Bang Billy, aku tanya Bang Billy, itu benar kata Gurunda tuh. Bang Billy, ada nggak orang-orang Yahudi abad pertama melahirkan anaknya dikasih nama Yunani, ada nggak? Ya enggak. Ada nggak? Enggak. Ya itu dia. Tiba-tiba Yesus Tuhan dijual ke Yahudi, dijual ke Islam. Lah, Tuhan namanya Yunani gini asing ini. Iya. Makanya tadi dia ngomong soal Mesias. Waduh, ya Mesias Yahudi namanya nggak ada yang Yesus. Tapi kalau secara pembuktian secara empiris, tekstual dan sebagainya, tidak ada Yesus itu sebagai Mesias. Nggak ada satupun sumber-sumber di dalam PL ya. Tanakh itu Yesus itu secara eksplisit disebut dia raja atau Mesias, nggak pernah. Tapi kalau diraba-raba, dikira-kira, diperkirakan, diprediksi, ya ada itu. Tapi
secara eksplisit nggak ada. Tapi ada temuan baru saya, akhi. Nah, gimana tuh? Semua kitab perjanjian baru mereka itu tidak ada satupun dari kitab itu yang dituliskan untuk orang Yahudi. Ini menarik. Iya. Bagaimana itu? Semua kitab yang mereka kanon itu dikhususkan untuk orang Roma dan Yunani, di luar Gimana orang Yahudi. tuh dalilnya? Ya memang nggak ada. Memang nggak ada. Harusnya kan seperti Nabi Musa alaihissalam di dalam Ulangan 33 nomor 4 misalnya. Bahwa Taurat itu adalah hak milik untuk Yakub dan keturunannya. Itu kan jelas itu kan. Nah ini kitabnya orang Kristen, Roma, Filipi, Galatia, Efesus, apalagi Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Lukas, itu tidak ada satupun ditulis untuk orang-orang Yahudi, nggak ada. Nggak ada. Jadi memang penulisnya ini tahu bahwa agama ini tidak akan laku kalau dijual ke orang Yahudi. Nggak mungkin laku. Makanya dijualnya ke non-Yahudi. Nah, lalu diambillah perjanjian lama yang mereka sebut perjanjian lama ini, ditempelkan di atas kitab mereka agar dianggap bahwa ini adalah ajaran dari Bani Israel. Nggak ada. Saya udah cari, mana ini ya? Kok bisa? Harusnya kan kalau mereka mengatakan keselamatan itu dari Israel dan keselamatan itu muncul setelah nabi mereka, Nabi Israel, kemudian endingnya adalah pada saat Yesus dan juga Paulus dan kawan-kawan. Harusnya mereka menulis surat untuk Bani Israel. Tapi ini tidak. Dituliskan untuk orang Antioquia, untuk orang Roma. Iya, benar itu logika. Lipi gitu ya. Ya itu dia masalahnya. Betul. Berarti ada ini ya, ada kebijakan lokal gitu. Makanya kearifan lokal Filipi. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwa sebagian dari mereka itu merubah firman Tuhan, segolongan dari mereka. Nah, kebetulan sekali Paulus itu mengaku dari keturunan Benyamin, dari Farisi. Yesus mengklaim di kitab mereka, celakalah wahai engkau, ahli kitab, orang Farisi, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi menjadi pengikut agamamu dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Makanya setelah saya selidiki, ternyata memang orang Farisi yang mendirikan agama di luar agama Yahudi ya Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 24, iya. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi pada saat itu teriak, inilah dia Paulus adalah tokoh dari sekte Nasrani. Itu di kitab mereka sendiri. Ada kayak yang membuat kekacauan apa ya? Ya itu Kisah Para Rasul 21-28. Membuat kekacauan di bumi, di bumi orang Yahudi yang beradab. Ada itu. Inilah orang Yahudi, inilah orang penyakit sampar yang membawa orang-orang Yunani menajiskan bait suci kita. Waduh. Itu Paulus itu. Dan itu diterangkan dalam kitabnya mereka sendiri. Misalnya di dalam kitab mana 21, hai orang-orang Israel, tolonglah, inilah orang-orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait suci dan menajiskan tempat suci kita. Lalu kemudian dikatakan begini di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 12, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan ataupun minum sebelum mereka membunuh Paulus. Waduh. Maka di dalam Kisah Para Rasul 24-25 telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekecauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah ini dia Paulus ini maksud. Allahu Akbar. Wah itu perspektif yang berbeda itu ya dari mereka gitu, sisi pandang yang berbeda gitu. Iya,
Oh, ditanya Ini ada yang tuh mau naik Bang tuh. Billy. Heeh. Ada yang mau naik tuh, yang siapa tuh? Oh iya, Daniel Pasaribu. Kristen atau Muslim? Sebelumnya kita sapa dulu nih Pak Daniel Pasaribu. Selamat malam Pak. Siap. Selamat Apa malam? Di sini udah mau subuh. Oh iya, udah Ya. mau subuh. Udah jam 3.29. Bangun jam berapa Di sini. Pak Daniel? Iya. 4:30 di sini. Saya tadi ketiduran jam 11 terus kebangun. Lihat ini ya nambah-nambah referensi lah. Saya nggak terlalu mengerti karena baru mualaf juga. Alhamdulillah. Iya. Jadi Kapan mualafnya? nyimak ya Pak ya. Siap. Sekitar Januari 2021. Pemicunya apa? Sebenarnya karena ketemu ibu yang mungkin ketemu orang yang tepat aja ya. Ada hal-hal yang disampaikan dengan cara baik, sejuk, merangkul gitu kan. Jadi kita juga mengena gitu. Kalau soal kajian apa saya belum paham apa-apa. Makanya belajar Pak, supaya ada pagernya, nggak bisa ditembus lagi. Mesti belajar ilmu agama. Iya, saya izin dengar ya Pak ya. Wah, ini ada saudaranya nih, Harrison Pasaribu. Siapa tahu. Harrison. Ini itu Bang Billy ada yang nanya katanya kalau di Kristen di mata orang Yahudi itu dianggap apa? Aduh. Ya, gimana ya ngomongnya? Kristen itu hanya mewarisi agama dari bapaknya, dari kakeknya tanpa memahami. Saya yakin orang Kristen yang naik sini tidak hafal 10 perintah Tuhan. Saya yakin itu. Coba naik satu nih. Saya bandingkan dengan anak saya yang umur 9 tahun, dia hafal. Nah, Kristen itu dalam pandangan orang Yahudi bukanlah penyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan gitu. Dan mereka menyembah Tuhan yang menjadi manusia gitu. Ini perkaranya sebenarnya gini sebenarnya Ikhwan. Ini Yahudi ini udah kena mental. Tunggu. Iya. Magan. Apa yang disebutkan oleh Ahi Billy itu diterangkan di dalam kitabnya mereka. Makanya saya katakan tadi tidak ada satupun surah yang ditulis oleh mereka untuk orang Yahudi. Coba Anda bayangkan ya, kita bayangkan. Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap Filipi berapa? Biar Bang Juma menginjili saya dulu nih. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 aja. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ini saya yang walaupun dalam rupa. Jadi akhirnya saudara, semua yang apa tuh? Apa ini? Enggak ya? Apa tadi? Enggak. Host, ini ada apa ya? Host mungkin salah mencet. Coba. Takut salah mencet. Oh nggak apa-apa lah, lanjut aja. Nggak ngefek. Tiba-tiba ke-mute aja semua tadi. Oh, gurunya ganti akun ya? Tadi iya. Walaupun dalam rupa, ini kan Allah, ini kan menurut mereka Elohim, akhi. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menyetarakan kesetaraan dengan Elohim untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti ini jelas ini Elohim ya, Hasem tidak menganggap kesetaraan dengan Hasem sebagai milik kekuasaan atau milik hakikatnya dia sebagai Hasem untuk dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan kita pencipta langit dan bumi itu mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini konsep mereka. Makanya kita tidak pernah menganggap mereka ini agama samawi. Kita anggap ini agama ardi buatan manusia. Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi turun mengosongkan diri menjadi manusia katanya. Bahkan merendahkan diri sampai mati, dibunuh manusia di atas tiang salib. Wah aneh sih itu. Kalau Kolose 2 nomor 9, coba Kolose 2, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keallahan. Sebab dalam Yesus lah, maksudnya gini, sebab di dalam diri Yesus lah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kebapaan. Kan Bapa ini kan Elohim. Bagaimana tuh siapa yang ngajar? Itu dia makanya Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus disunat nonotnya, nete. Berarti jasmaninya kan adalah Elohim. Oh iya betul. Makanya si Aderion bilang Yesus itu diciptakan kata dia. Tapi ada juga yang Kristen lain enggak, Yesus diciptakan. Tapi nyatanya kan memang Yesus diciptakan kan melalui proses. Aderion bilang gitu. Iya. Yesus ciptaan kata dia. Iya. Udah ya pindah Unitarian dia dari Ortodok. Enggak, pokoknya dia bilang Yesus ciptaan. Ya benar, kalau diciptaan memang benar. Karena kan dia mengalami proses kan dari janin terus menjadi lahir, jadi anak kecil, jadi remaja, jadi dewasa, mati kan, berarti diciptakan gitu. Tapi kan memang ada dalilnya ini ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ada memang dalilnya. Amin itu salah satu atribut Tuhan itu amin. Amin ini Yesus menurut mereka. Waduh. Gimana ayatnya tadi gimana? Wahyu 3 nomor 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin binti siapa tuh? Allahu Akbar. Ini, aku dengar gini malah aneh ya, maksudnya nggak nyambung sama Torah nih. Ini kan aku kan nggak pernah baca ini. Kalau dengar begini kayak di planet gitu. Ini ajaran dari apa ini asing? Nah, pantesan si Malekil bilang Bapak itu ikut disalib, ikut merasakan disalib. Bapak itu pokoknya Yesus Bapak itu ngikutin mati juga gitu. Iya, itulah. Iya, betul si Herdi itu. Iya. Makanya dia mengakui Bapak itu jadi manusia, mati gitu-gitu. Kencing gitu ya. itu apa ya, kalau kelompok Herdi itu ya Gurunda ya, macam apa ya, orang Kristen yang babak belur dialog sama Muslim, akhirnya ada yang nyangkut tapi nggak semuanya nyangkut gitu loh. Bukti Yesus dikatakan lagi ciptaan di Kolose 1:15. Kolose 1:15. Kolose. Iya. Kolose 1:15. Dia adalah Kolose berapa? Kolose 1:15. 15. Coba kita buka kitab Tame dulu lah, belajar. Ini adalah gambar. Ini kan Tame. Dengar yang tadi ngomong apa? Kitab Tame. Kitab Tame itu Tame itu ini yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Waduh. Apa ini? Dia menyembah ciptaan. Udah selesai. Ia adalah kita. gambar Allah yang tidak kelihatan. Tahu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Allah itu dikatakan Allah yang tidak kelihatan. Itu udah benar itu.
Allah kan memang tak nampak, tetapi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan ini memiliki gambar, itulah Yesus. Yang sulung, Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus ini adalah ciptaan yang lebih utama dari segala ciptaan. Wah, ini parah nih. Hasyam adalah gambar. Ini kacau ini. Waduh, ngeri nih, ngeri. Tuhan ada di gambar gitu. Maksudnya? Padahal kalau Ibraninya gambar itu kan ini ya harusnya ya. Toar. Waduh. Itu baru cocok. Ini kan tapi dia Yunani, ini Yunaninya dia kan nggak dalam bahasa Ibrani ini. Jadi dilemanya double ini. Mereka tuh apa ya? Mereka tuh harus banget ilah Elohim itu kelihatan sama mata, harus gitu. Nggak boleh enggak, harus. Kenapa ya? Itu gitu. Jadi di situ apa skipnya di otak mereka udah ditaruh chip yang kayak begitu. Jadi ketika membaca kitab Torah atau kitab Tanakh itu nggak langsung ke situ gitu arahnya. Padahal kalau dilihat akhi di dalam terjemahan mereka sendiri loh, 2 Samuel 7:22 kan, di terjemahannya mereka mengatakan begini, sebab itu engkau besar ya Tuhan, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. 1 Tawarik 17:20 terjemahan mereka lagi nih, ya Tuhan tidak ada yang sama dengan engkau, sejak dahulu kami telah mengetahuinya, engkau satu-satunya Tuhan. Yeremia 10:6 tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan, engkau besar, namamu besar oleh keperkasaanmu. Ini lucu gitu loh. Sudah diambil kitabnya orang, diterjemahkan dalam bentuk yang begitu bagus kedengarannya, tapi dia pingin kali Tuhan itu jadi manusia. Heran saya. Padahal kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 1 nomor 16 nomor 17, Allah yang maha perkasa itu tidak nampak. Sudah jelas sekali tuh. Oh, mereka nggak belajar itu ya? Ya itu dia, makanya entah apa yang ada dalam benak mereka. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala raja, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ada juga di dalam 1 Timotius 6 data nomor 16-nya. Di situ dikatakan begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun yang pernah melihat dia, dan manusia tidak dapat melihat dia. Ini ada deh. Ini Tuhan ini Tuhan. Tapi kenapa kemudian mau kali Tuhannya itu harus jadi orang? Oh iya, itu udah jelas itu dari kedua sumber yang tadi. Di PB tuh ada 4 itu. Tadi guruna 1. Terus yang guruna sering bawa itu 1 Timotius 1:17, 1 Yohanes 4:12 juga, Yohanes 5:37 juga. Itu udah 3 orang berbeda dengan 4 ayat ngomong Tuhan itu nggak kelihatan, tapi mereka kekeh Tuhan tuh harus kelihatan. Tuh, makanya ketika Tuhan paham, anjir. Ya makanya ketika Tuhan itu kelihatan dan digambar, nah resikonya apa? Itu udah pasti sebab dan musabab, ada akibat, sebab ada akibat ya kan? Akibat ada sebab. Kenapa? Ketika Tuhan digambar, ya berarti bisa digambar dengan apapun gitu modelnya atau dihina. Karena digambar itu salahnya. Gitu. Padahal Tuhan itu sudah jelas, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, ini bukan lagi melihat tapi dibunuh. Gak mungkin lah Tuhan dibunuh. Aduh. Kacau. Orang Tuhan itu sejatinya tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani itu. Bagaimana Tuhan berbadan? Aduh. Itu tadi Filipi 2:6 nomor 7-8, Tuhan mengosongkan dirinya, melepaskan jabatan, menjadi serupa dengan makhluk, mati. Ya itu dia. Buat apa ya? Buat apa dia mengosongkan diri terus untuk mati?
Oh, berdosa. Sebenarnya gitu. gini, akhi, sebenarnya gini. Paulus itu tahu Romawi itu punya konsep ini. Romawi kuno itu konsepnya ini, dewa mereka nuzul mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini diajari nenek moyang mereka sebelum menjadi Kristen. Orang Roma memang ajarannya kayak gini, orang Yunani memang ajarannya kayak gini. Makanya ada yang disebut dewa matahari, Zeus, Horus. Nah, makanya mereka masih memperingati tanggal 25 Desember kan sampai hari ini. Ya, Sol Invictus ya, betul. Ya, hari Minggu adalah hari ibadah mereka. Itu kenapa? Memperingati dewa Horus yang datang menjelma menjadi manusia. Sama gini Gurunda yang kocak itu ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kan gitu katanya. Tapi konsili kitabnya pertama dibatalin. Iya, itu satu. Yang kedua, konsili pertama orang Yahudinya nggak ada sama sekali. Konsili pertama nggak ada orang Yahudi. Lah, kagak gimana? Gimana konsepnya? Konsili yang apa? 325? Semua. Konsili yang pertama, semua itu nggak ada orang Yahudi sama sekali. Semuanya peranakan Roma, peranakan Yunani. Ngomongin apa yang ada dalam Yahudi kan? Apa ya, ini orang nggak nyambung gitu loh. Iya, memang. Ya. Halo. Ya, halo. Iya. Halo. Saya izin ya. Oh, tunggu. Iya, iya. Host. Itu ada yang Gurunda masih mau dialog. Ini udah subuh deh, udah mau sholat. Oh iya, Deng. Iya, aku juga masih 15 menitan lagi. Aku izin duluan ya. Siap, Akhi Daniel. Semoga istiqomah di iman Islam ini. Berkah. Oke, Terima kasih banyak, Abi. Thank you semua. Siap. Iya, Kalau soalnya ada- di sini udah mau udah mau sholat subuh. Halo. Izin Ya. Bapak. Kalau ada kajian-kajian diajak ya. Tapi kalau bisa jangan yang mengkoreksi-koreksi di luar dari ini. Saya pengen dengar kajian ininya, sebenarnya kajian Islamnya. Ya. Oh, kalau kajian Islamnya tunggu ini Akhi Daniel, tunggu Ustadz Abdul Somad live atau enggak Ustadz Dery gitu. Kalau di sini kita khusus untuk ngebantai syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam. Oh, begitu. Siap. Oke. Berkah semua bapak-bapak, semua yang nonton berkah. Wa iyyakum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pamit juga yuk. Ayo Akhi, Katu pamit yuk. ya. Yuk Bang Diri, thank you. Sering-sering Bang Diri kesini. Gurunda, yuk. Ya, Akhi Setli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke sahabat, kita akhiri dulu untuk live-nya hari ini. Sekian dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.